Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan puasa dan juga seluruh ibadah puasa dapat dilancarkan. Hari ini tentunya kembali lagi bersama saya Iluh Devisania dalam program Syiar Ramadan yang akan menemani seluruh Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Tema kita pada Syiar Ramadan kali ini cukup menarik, yakni terkait dengan persiapan ruhiyah dan juga intelektualitas di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita ditemani dengan Bapak Ustadz, yakni Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan dan juga semangat iman untuk menjalani ibadah puasa. Iya, baik. Dan juga ini merupakan pertemuan pertama kita ya di bulan puasa untuk memperbincangkan tema yang begitu menarik. Dan pada hari ini juga akan kita sampaikan kepada Tribuners untuk memberikan wawasan dan juga menemani waktu menunggu berbuka puasa. Nah, terkait dengan persiapan ruhiyah dan intelektualitas di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, seringkali kan pada saat Ramadan ini kita teman-teman semua hanya mungkin mempersiapkan pada fisik saja begitu jelang bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keseimbangan antara persiapan ruhiyah atau mental dan jiwa dengan kesiapan fisik itu mungkin seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang kalau kita melihat ya, ayat yang diturunkan itu adalah panggilan keimanan. Nah, keimanan ini tentunya tidak berkaitan dengan fisik, akan tetapi itu berkaitan dengan jiwa atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak berada di fisik, tapi keimanan itu adalah berada di jiwa. Maka yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah itu panggilan jiwa atau panggilan keimanan. Nah, ada seorang ulama yang memberikan ilustrasi seperti ini. Pada saat datang bulan suci Ramadan, itu membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Justru surah yang dibaca itu adalah surah Al-Fil. Ya, Al-Fil ini artinya gajah. Ya, pasukan Raja Abraha. Nah, tentu kita heran apa hubungan surah Al-Fil ini dengan bulan Ramadan. Ternyata diilustrasikan bahwa Abraha itu merupakan raja yang disimbolkan sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh. Ya. Sehingga ketika melihat pusat perekonomian di Mekah, itu berpusat di Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Apa yang dilakukan itu juga berusaha untuk membuat Ka'bah di Yaman pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kezaliman, seluruh pasukan Abraha itu pasukan gajah yang memasuki kota Mekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ada simbol dari Abraha ini, ada keangkuhan dengan kesombongan. Nah, siapa yang mempertahankan pada saat itu? Yang mempertahankan Ka'bah itu adalah Abdul Muttalib sebagai simbol ketekunan dan ketakwaan. Sementara ya burung ababil ini ya yang melontarkan, yang melemparkan batu ya bara api itu simbol daripada keadilan untuk memerangi yang namanya Abraha atau memerangi yang dinamakan dengan hawa nafsu. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa ternyata Baitullah itu ada 3. Baitullah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Baitullah yang ada di kota Mekah. Dan dalam diri manusia itu ada Baitullah yang mana itu adalah hati. Nah, jadi hati kita ini adalah sentral ya metabolisme yang dinamakan dengan pusat spiritualitas. Ya, dan ini masuk bulan Ramadan banyak orang yang lebih menjaga ya fisiknya.
tapi dia tidak jaga dari dalam, yaitu dia tidak jaga jiwanya. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah spiritualitas, jiwa, keimanan, dan juga tentunya yang paling terpenting adalah intelektualitas, bagaimana kita literasi, membaca, dan juga sering-sering mendengarkan kajian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hati ini menjadi baitullahnya Allah dalam diri manusia? Ini perlu kita jaga. Karena hati ini merupakan sumber daripada niat. Ya, kita tentunya melakukan ibadah puasa itu didahului dengan niat. Ya, meskipun kalau saya sampaikan bahwa ya niat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa 1 kali saja berniat. Ketika berniat pada malam pertama, maka sudah terakumulasi 30 malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, sementara pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu harus setiap malam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menggabungkan keduanya, tetap kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa 1 bulan, dan tiap malam itu tetap dibarengi dengan niat, sehingga ketika ada malam-malam yang terlupakan berniat, maka sudah diwakilkan karena kita sudah berniat di awal bulan suci Ramadan. Nah, makanya hati itu sebagai sentral, sebagai pusat niat. Yang kedua adalah hati itu yang memunculkan aktivitas positif atau aktivitas negatif. Nah, jadi kalau ada orang yang bertutur kata yang kurang baik, sebenarnya itu bukan lisannya yang bermasalah, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang mencela, berarti yang bermasalah itu bukan lisannya, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang memukul, yang bermasalah itu bukan tangannya, tapi yang bermasalah adalah hatinya. Nah, maka di sini merupakan sentral atau pusat, sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan hati itu harus, ya, spiritualitas itu tentunya dalam hati. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, tentu dalam Islam bahwa ya kalau ada anjing, ya yang kita lakukan adalah kita usir. Ya, karena memang dalam Islam itu ya boleh kita memelihara anjing, tapi selama itu bisa dijadikan sebagai hewan untuk berburu. Ya, atau menjaga ternak atau menjaga lahan garapan dan sebagainya. Tapi selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, banyak orang yang mungkin ya ketika ada anjing dia usir. Akan tetapi boleh jadi dia usir 1 anjing tapi memasukkan banyak anjing dalam hatinya. Yang mana itu? Yaitu hasad, iri hati, kesombongan, angkuh. Itu merupakan hal-hal yang kita masukkan dalam kalbu kita, justru kita dan bahayanya luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memelihara, ya ini versi dalam Islam, ya satu yang dipelihara bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuannya untuk menjaga, maka itu bisa menghilangkan pahala 1 qirat. Ya, qirat ini itu sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana ketika ada dalam diri kita sifat hasad? Nah, sifat hasad ini bukan menghilangkan sebagian pahala, akan tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, ternyata hasad ini ya itu bisa ya menghilangkan pahala. Ya. Al-hasad ya yakulul hasanat, itu memakan pahala. Seperti apa? Rasul mengatakan kama yakulu an-narul khatab. Seperti api yang memakan kayu bakar, itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ini
ya spiritualitas ini perlu kita jaga. Nah, sehingga ibadah Ramadan itu bukan ritual, akan tetapi spiritual. Ya, kalau hanya ritual itu ya tidak makan, tidak minum, nah itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum yang kita jaga, maka dipastikan bahwa ya kita hanya berpuasa secara ritual, tapi tidak berpuasa secara spiritual. Iya, baik. Jadi kita banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak Ustadz ya, termasuk juga bagaimana kemudian yang penting adalah menyelaraskan antara pikiran dan juga hati. Nah kemudian Pak Ustadz untuk terkait hal itu mungkin ada cara yang bisa disampaikan kepada Tribuners untuk menyelaraskan hati dan pikiran agar ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sekadar menjadi rutinitas belaka begitu. Silakan. Ya, tentunya bahwa seorang peneliti mengatakan bahwa ya sumber ya penyakit itu diantaranya adalah dari pikiran ya dan juga itu dari jiwa. Nah, pikiran kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jiwa kita, karena ya terus terang bahwa ya kita kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad, yang diberi makan, yang diberi minum, itu jasad. Ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa inilah yang punya macam-macam jiwa. Ya. Jiwa yang gemar untuk melakukan kebaikan disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau ada Tribuners yang gemar untuk melakukan kebaikan, berarti yang berfungsi itu adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ada jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua ini adalah gemar melakukan maksiat. Ya, kalau kita gemar melakukan maksiat, gelisah kalau tidak melakukan maksiat, berarti yang berfungsi itu namanya jiwa ammarah. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Yang ketiga ada disebut dengan jiwa ya ketika melakukan menyesal. Jadi ada juga orang yang melakukan ya keburukan, tapi ketika selesai melakukan keburukan dia menyesal. Disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Yang keempat ada jiwa yang mana jiwa ini bimbang. Ya, apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya buka puasa sembunyi-sembunyi atau tidak? Apakah saya melakukan tarawih apa tidak? Ada kebimbangan dalam melakukan kebaikan, maka yang berfungsi itu namanya nafsu malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, antara keimanan dan pikiran memang ini harus selaras. Ya, kenapa harus selaras? Karena pikiran ini bisa mendatangkan dosa. Ya. Kan nanti ketika orang meninggal dunia, ya bukan fisik yang disiksa di alam kubur. Jadi bukan fisik. Makanya fisik ini akan hancur. Tapi yang akan disiksa di alam kubur itu adalah jiwa. Ya. Makanya jiwa yang baik akan mendapatkan nikmat kubur, jiwa yang buruk akan mendapatkan siksa kubur. Nah, menjadi pertanyaan, jiwa ini terdiri dari 3 unsur. Ada sesuatu data yang ditanyakan. Yang pertama itu, ini dijawab oleh Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Jadi bukan mata, bukan telinga, pendengaran, penglihatan. Dan yang ketiga, wal afidah. Wal afidah ini bisa terjemahkan sebagai fikiran. Nah, itu yang mendatangkan dosa. Ya, berprasangka buruk. Ya, itu yang mendatangkan dosa. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dijaga itu hanya makannya, hanya minumnya, akan tetapi pikiran tidak dijaga, mata tidak dijaga, pandangan tidak dijaga,
pendengaran tidak dijaga, hati tidak dijaga, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan kecuali haus dan dahaga. Maka pentingnya untuk menyelaraskan antara keimanan dan juga fikiran sehingga bisa maksimal amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya baik, selain itu mungkin kita sudah tahu tipsnya untuk menyelaraskan bagaimana pikiran dan jiwa kita untuk juga tetap fokus beribadah dan tidak menjadi sekadar rutinitas belaka begitu ya Pak Ustadz. Nah kemudian yang menjadi fenomena adalah pada saat awal-awal puasa itu kita biasanya masih semangat Pak Ustadz. Nanti di tengah menuju akhir udah loyo, udah males-malesan, udah banyak bolong-bolongnya. Mungkin ada tips juga Pak Ustadz untuk hal seperti itu? Ya, untuk seluruh Tribuners, bahwa memang ini potensi manusia, ya itu ada kejenuhan, ada sebuah filosofi mengatakan seperti ini ya, bahwa setiap amalan yang dilakukan secara rutin itu akan menghilangkan sensitivitas. Nah, jadi kalau ada amalan yang rutin yang dilakukan itu akan mengurangi. Ada orang yang berangkat ibadah umroh. Hari pertama dia menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah dia menangis. Ya itu pertama. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, bahkan sudah jauh dari Masjidil Haram, lebih sibuk belanja. Pertanyaan kenapa bisa demikian? Karena memang manusia itu ketika ada kegiatan yang rutin kita lakukan itu menghilangkan sensitivitas. Ya. Nah, sehingga bagaimana tipsnya? Maka yang pertama luruskan niat. Nah, jadi memang perlu ini kita yang pertama luruskan niat. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan ibadah hanya Allah kepada Allah, maka Allah itu bukan hanya berada di Ramadan, tapi juga berada di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah banyak orang kalau di bulan suci Ramadan, mungkin bukan hanya di awal, tapi di bulan suci Ramadan luar biasa kualitas ibadah. Tapi selesai bulan suci Ramadan, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Barangkali dia menganggap bahwa Allah itu hanya ada di Ramadan, tidak berada di luar bulan suci Ramadan. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Ramadan, jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Nah, kemudian jadi yang pertama itu niat itu harus memang lurus kepada Allah. Yang kedua, dalam diri kita itu memang bukan hanya kita sebagai orang biasa. Ya, bahkan seorang sahabat pun, ya kita lihat bahwa kualitas iman sahabat itu luar biasa. Ya, diibaratkan ini grade 1, ya, jadi luar biasa keimanan. Akan tetapi ada disebut dengan kejenuhan dalam beribadah, itu manusiawi. Nah, ketika muncul kejenuhan dalam beribadah, maka konsepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Jadi ketika itu menurun, maka yang wajibnya jangan ditinggalkan. Tapi kalau kualitas ibadah itu ya naik, maka sempurnakan yang sunnah. Nah, jadi ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah lakukanlah dari hal yang kecil ke yang besar. Ya, jangan di awal Ramadan langsung 1 juz. Masuk ke hari kedua tinggal 5 lembar. Maka dalam beribadah itu ya yang dilihat itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita konsisten dalam melakukan ibadah. Ya, innamal a'mal sesungguhnya amal itu adalah adwamuha yang dilakukan dengan istiqomah wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun 1 ayat kita baca tapi rutin kita baca sampai akhir Ramadan, itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan langsung awal Ramadan 10 juz tapi sudah tidak didapatkan pada hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya ya kita lebih semangat bukan hanya di awal Ramadan, juga sampai akhir Ramadan adalah senantiasa bermajelis dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, karena sebenarnya tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Kalau kita sering bermajelis, maka insya Allah majelis itu akan kita berkawan, maka kawan itu akan mengingatkan kepada kita. Karena memang ya kita ini makhluk sosial. Ya, bahkan kita tidak bisa menggunakan pakaian ini kalau tidak tukang jahit.
tukang jahit juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak hanya menyiapkan kain. Jadi memang kita harus terikat. Tapi dalam kebaikan, ya kita tentunya berinteraksi, ada circle. Ya, circle kita ini memang ya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir dan yang paling terpenting adalah yakinkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka jadikan bahwa jika ini ya Allah Ramadan yang terakhir, maka lakukanlah dengan maksimal. Kenapa? Tidak ada jaminan kita mendapatkan Ramadan tahun depan. Saya kira seperti itu. Baik, jadi kita harus juga betul-betul fokus, kemudian juga ini menjadi hal yang konsisten juga ya Pak Ustadz ya, dari hari pertama sampai nanti hari terakhir sebelum bulan suci Ramadan berakhir dan juga menyambut hari kemenangan. Dan satu pesan yang paling penting tadi adalah belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, maka Ramadan kali ini harus tetap dilaksanakan dengan maksimal karena itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terakhir mungkin Pak Ustadz sebagai pesan untuk seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan pada hari ini, mungkin seperti apa pesannya Pak Ustadz terkait dengan bagaimana kita sebagai anak-anak muda juga tentunya melihat Ramadan ini bukan hanya sebagai rutinitas untuk berpuasa, tetapi juga waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga intelektualitas kita dalam beragama. Silakan. Ya. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya pesan Ramadan Rasulullah SAW senantiasa memotivasi para sahabat bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, "Qad atakum Ramadan," telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Ada rahmat di dalamnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan itu tidak cukup dengan hanya fisik. Tidak cukup dengan hanya menahan haus, lapar dan dahaga. Akan tetapi ada amalan yang bisa kita lakukan. Ada amalan di malam hari namanya qiyamul lail, salat tarawih. Ada amalan di siang hari namanya puasa. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan spiritualitas. Di samping spiritualitas juga keilmuan. Banyak belajar. Makanya at-tafaqquh, ya belajar tentang hukum-hukum ya di bulan suci Ramadan itu sangat penting. Karena terkadang ya banyak orang yang menyepelekan yang namanya fikih seputar bulan suci Ramadan. Padahal semestinya fikih seputar Ramadan ini ya harus tuntas sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi memang harus tuntas. Jangan sampai kita baru belajar yang namanya niat pada hari ke-10 Ramadan, itu sudah terlambat. Harusnya kita paham niat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi ya di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah kita di Indonesia khususnya di Kota Makassar ya ada kajian di malam hari. Ya selesai sebelum tarawih ya habis Isya itu ada kajian, ada ceramah. Di subuh juga ada ceramah. Menjelang buka puasa ada ceramah. Ya apalagi ceramah yang ada di Syiar Ramadan Tribun Timur. Nah, jadi ini menambah literasi kita untuk senantiasa meningkatkan intelektualitas dan juga spiritualitas. Kenapa? Karena kalau hanya Ramadan datang begitu saja, datang Ramadan tidak makan, tidak minum, hanya tidur, bahkan mengatakan tidur adalah ibadah. Itu bagi orang yang menjaga sholatnya. Tapi yang tidak menjaga sholatnya itu bisa menjadi dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan seluruh Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita maksimalkan dengan meningkatkan intelektualitas, tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya spiritualitas. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, itu menjadi pesan penting untuk kita menjalani Ramadan 1 bulan penuh nantinya, dan semoga kita semua Tribuners masih bisa tetap konsisten begitu ya dan beribadah semaksimal mungkin. Selain itu, selain menahan lapar dan juga menahan
dahaga, kita juga tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai ruang dan waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga ruang dan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari apa sebenarnya yang masih kurang dalam diri kita, ataupun juga apa kesalahan yang masih ada dalam diri kita sebelum nantinya kita menyambut hari kemenangan itu tiba. Dan baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan juga memberikan banyak sekali wejangan kepada kita untuk menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ke depan. Dan tentunya bagi Tribuners juga terima kasih, selamat menantikan waktu berbuka puasa, dan juga tetap saksikan berbagai program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya ya wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ya taifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum ya yahdarun. Artinya tidaklah patut ya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang ya. Ya. Kenapa tidak, itu ada segolongan ya dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama. Tafaqquh fid din. Pergi ke pondok pesantren ya, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan agar mereka itu ya waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu, waktu sejak kecil belajar agama itu, sehingga ada tanggung jawab itu tadi ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dakwah bukan hanya sekedar kata di mimbar. Ia adalah sebuah ketekunan, pengabdian, dan amanah dalam meniti perjalanan. Di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, terdapat satu ulama, satu kiai yang lebih dari 2 dekade mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada umat. Dalam kisah para kiai kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup dan sekaligus perjalanan dakwah dari seorang imam, guru, ulama, dan da'i, Kiai Haji Namru Asdar. Sosoknya dikenal tenang, bersahaja, dan teguh dalam prinsip. Ia adalah Haji Namru Asdar, atau yang akrab disapa Kiai Namru. Lahir di Sopeng, 23 Agustus 1973. Ia kini menetap dan mengabdikan hidupnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Lebih dari 26 tahun, Kiai Namru menjadikan dakwah sebagai jalan hidup mengisi majelis ta'lim, mimbar masjid, dan ruang-ruang pendidikan umat. Nah, Kiai, di antara kesibukan dan aktivitas yang dilakukan hari ini, bagaimana Kiai memaknai diri Kiai hari ini? Apakah sebagai da'i, imam masjid, atau pelayanan umat? Ya, saya rasa ya dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini, saya rasa ini lebih ke pelayan umat ya. Ya. Sebagai khadimul ummah, situ ya sebagai da'i mubalik, sebagai imam masjid, kemudian tempat konsultasi masyarakat berkaitan keagamaan, juga memberikan mediasi-mediasi ya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang keagamaan itu. Ya. Ini dalam perjalanan dakwahnya ini kan Kiai sudah berjalan cukup lama. Apa yang Kiai syukuri dalam perjalanan hidup dan dakwah yang sudah puluhan tahun ya kalau hitungannya ini? Jadi kalau berkaitan dengan masalah kesyukuran, ya tentunya tidak bisa kita mengungkapkan seberapa besar. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin, segala hal
Allah berikan meskipun aktivitas kita itu mungkin dari segi pendapatan ya tidak seberapa, tetapi balasan yang Allah berikan itu luar biasa, ya. Banyak kemudahan-kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kami, saya pribadi, yang tentunya itu sulit untuk kita cari, ya. Orang-orang tertentu mungkin dalam kondisi seperti itu sulit mencari atau menemukan hal-hal seperti itu, tetapi ya alhamdulillah bagi kami secara pribadi ya itu datang begitu saja, Allah berikan. Artinya selama yang kita lakukan ini dalam rangka untuk memperjuangkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi kebutuhan hidup dunia kita ini juga akan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ilmunya dimulai sejak bangku sekolah dasar di Mamuju. Namun, titik balik hidupnya terjadi saat dorongan seorang guru bernama almarhum Ustadz Muhammad Ishaq membawanya ke pesantren modern pendidikan Al-Quran IMIM Ujung Pandang, saat ini Makassar, Sulawesi Selatan. Di sanalah kecintaan pada ilmu agama tumbuh kuat. Perjalanan itu berlanjut ke IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan mengambil jurusan syariah perbandingan mazhab, hingga akhirnya ia menyempurnakan kapasitas keilmuannya melalui pendidikan kader ulama MUI Sulawesi Selatan. Nah ini Kiai, yang mau saya tanyakan, mungkin sampai saat ini sosok guru lah yang paling berpengaruh dalam membentuk jalan dakwah Kiai ini bisa disebutkan siapa, Kiai? Iya, jadi saya punya guru waktu masih kecil, ya. Ada salah seorang ustadz di Mamuju ini, namanya Bapak Ustadz Muhammad Ishaq B. Beliau adalah pegawai negeri di Departemen Agama pada waktu itu, Kabupaten Mamuju. Beliau aktif berdakwah di sekitar Kabupaten Mamuju ini. Ya. Kemudian beliau juga memiliki sekolah, madrasah, pada waktu itu Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah. Ya, kebetulan dekat dengan rumah orang tua, jadi kami dititipkan kepada beliau untuk belajar mengaji, ya, sekaligus belajar sore. Jadi pulang dari sekolah dasar SD, ya saya siang itu sampai sore bahkan maghrib biasa di rumah beliau untuk belajar TPA maupun madrasah. Ya. Jadi sampai saat ini sosok beliau yang mempengaruhi itu. Ya, beliau mempengaruhi seperti itu. Beliau memberikan motivasi dulu waktu itu, sehingga saya punya ketertarikan untuk belajar agama lebih kuat lagi. Ya. Kemudian setelah itu berlanjut ke pondok pesantren IMIM. Ya betul. Jadi atas saran beliau kepada orang tua saya, beliau menyarankan ya kepada orang tua saya untuk agar saya itu dimasukkan ke pondok, dan beliau juga yang menunjukkan ya pondok pesantren IMIM di Makassar di Ujung Pandang pada waktu itu untuk dimasukkan ke situ. Ya. Bagaimana pengaruh dari pondok pesantren ini dalam membentuk karakter dakwah dari Kiai sendiri seperti apa? Ya saya kira sangat besar sekali ya pengaruhnya, karena pondok pesantren IMIM itu adalah pondok pesantren yang ustadz-ustadznya bukan hanya dari satu golongan, ya. Jadi ada dari Nahdlatul Ulama, ya, ustadz-ustadz kiai dari Muhammadiyah, ya. Ada yang keluaran dari Mesir, ada alumni dari Saudi, ada alumni dari Jawa, ada alumni dari Makassar sendiri, ya, pondok-pondok pesantren yang ada di sini di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi sangat bervariasi guru-guru kami di sana, jadi sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menerima berbagai macam perbedaan pendapat
perbedaan cara beragama, khususnya dalam beribadah, pemikiran, ya. Dan apalagi pesantren ini memiliki motto bersatu dalam akidah dan toleransi dalam furu' dan khilafiyah. Tahun 2000 menjadi awal pengabdian panjang Kiai Namru di medan dakwah. Baginya, dakwah bukan pilihan, melainkan tanggung jawab moral. Ia terinspirasi oleh firman Allah tentang sekelompok orang yang mendalami agama untuk kembali memberi peringatan kepada masyarakatnya. Ayat itulah yang menjadi bahan bakar perjuangannya hingga hari ini. Nah, Kiai, dalam suatu momen saya pernah mendengar Kiai pernah mengatakan bahwa dakwah itu sebagai tanggung jawab moral. Bisa dijelaskan makna dari tanggung jawab moral dakwah bagi Kiai itu apa, Kiai? Iya. Jadi yang saya maksudkan ini tanggung jawab moral adalah dihubungkan dengan nikmat, ya, yang Allah berikan kepada saya secara pribadi, di mana dari perjalanan hidup yang saya rasakan mulai dari kecil, ya, kemudian masuk ke pondok pesantren, lalu lanjut ke perguruan tinggi keagamaan, kemudian pernah juga mengenyam pendidikan kadar ulama. Ya, saya kira ini semua adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada diri saya secara pribadi, bertemu dengan banyak ustadz, banyak kiai, ya, guru-guru agama. Dari situ saya banyak mendapatkan wawasan keagamaan, ilmu keagamaan, dan saya merasa bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya yang begitu spesifik untuk diri saya secara pribadi, sehingga saya harus bagi itu kepada orang lain, ya, amalkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Ya, menyambung itu Kiai, dari sekian banyaknya ayat dalam Al-Quran, mungkin adakah satu ayat yang mengetuk perasaan hati, ini saya harus berdakwah, ilmu saya ini harus saya bagikan ke masyarakat, mungkin bisa dibagikan ke tribuners yang ada di rumah? Iya, jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya, ya, wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum, ya, ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya tidaklah patut, ya, semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang, ya. Ya. Kenapa tidak itu ada segolongan, ya, dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Tafakuh fiddin, pergi ke pondok pesantren, ya, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan agar mereka itu, ya, waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu sejak kecil belajar agama itu, ya, sehingga ada tanggung jawab itu tadi, ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu, ya. Dalam perjalanannya, Kiai Namru tak pernah banyak mengeluh rintangan. Namun, satu hal yang kerap ia rasakan adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menghidupkan majelis ilmu. Waktu sering habis banyak untuk hal yang sia-sia, sementara pengajian dan majelis taklim kerap dipandang sebelah mata. Meski begitu, langkah dakwahnya tak pernah surut. Nah, Kiai, kan sekarang ini waktu terus berlalu, kemudian ulama-ulama kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Tentu tantangan-tantangan dakwah dari pendahulu kita ini berbeda dengan sekarang. Betul. Mungkin kalau di zaman sekarang ini, Kiai bisa melihat tantangan terbesar dalam dakwah itu apa? Ya, saya kira tantangan yang cukup besar pada saat ini adalah kenyataan yang terjadi di tengah umat kita, umat Islam sendiri, di mana, ya, begitu banyak paham, banyak aliran, banyak harakah, banyak organisasi, ya, yang kemudian di sebahagian umat itu mungkin itu terpola dengan itu, ya, dalam arti mungkin
kurang memahami secara hakiki apa tujuan kita dalam hal berdakwah ini, ya sehingga mengajak atau timbul fanatisme golongan, ya kurang ingin berinteraksi dengan saudara-saudara yang lain yang berbeda paham, berbeda golongan dan sebagainya itu, ya bahkan mungkin saling menyalahkan satu sama lain, ya dan sampai ada yang mengkafirkan dan sebagainya. Ya, ini kan sesuatu yang miris. Ya, inilah yang menjadi tantangan kita pada saat ini, bagaimana kita sebagai dai kemampuan untuk bisa mempersatukan umat itu. Ya, salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah ketika umat beliau itu bercerai-berai. Ya, mereka sangat ingin, Nabi sangat ingin bahwa umatnya itu bersatu. Ya, sangat ingin, meskipun dalam doa beliau Allah tidak kabulkan, tetapi itu menjadi concern kita sebagai dai. Bagaimana kita bisa mempersatukan umat, mendamaikan satu sama lain, bagaimana membuat suasana ini rukun, damai, ya memberikan dakwah yang toleran, ya dakwah yang ramah. Sejak tahun 2001, Kiai Namru dipercaya menjadi Imam Masjid Agung Mamuju. Ia juga mengabdi sebagai dosen di Stai Al-Azhari Mamuju, serta menjadi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Di ranah organisasi, namanya tercatat aktif di NU, MUI, FKUB, hingga Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, Kiai ini kan sudah menjadi Imam Masjid Agung Mamuju selama 2 dekade ya. Iya. Apakah ini menjadi sebuah beban yang Kiai rasakan atau seperti apa pandangannya? Iya, saya kira ini bukan suatu beban ya. Tapi amanah. Amanah, dan sejak kecil saya sholat 5 waktu di masjid. Ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan itu sholat di masjid, sehingga untuk masalah menjadi imam itu bukan sesuatu yang beban ya. Justru itu menjadi suatu kehormatan ya bagi saya untuk bisa dipercaya memimpin jamaah dan juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Ya. Ini kan selain menjadi imam di sini juga mengajar sebagai dosen, kemudian juga sebagai penyuluh agama. Iya, betul. Bagaimana membagi waktu itu antara mengajar, kemudian berdakwah dan melayani umat serta dalam kehidupan keluarga? Iya, jadi kehidupan saya seperti ini itu sudah berlangsung lama ya. Bisa dikatakan sejak tahun 2001 itu sudah aktif seperti itu dengan berbagai macam kesibukan, sehingga saya kira kita memang perlu untuk memiliki manajemen waktu ya untuk bisa mengatur semua itu. Tapi alhamdulillah ya apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan itu tidak mengganggu ya urusan-urusan yang utama yang menjadi tugas pokok kita ya, seperti sebagai PNS misalnya ya, saya punya jabatan penyuluh agama itu lebih banyak di luar kantor ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdakwah di majelis-majelis taklim maupun di masjid. Ini justru banyak waktunya itu di luar jam kantor ya. Sehingga untuk di kantor itu kita punya waktu cukup untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang lain ya, dalam hal misalnya rapat-rapat dan sebagainya ya. Jadi bukanlah hal yang sulit untuk itu, karena kalau sudah menjadi kebiasaan ya, saya kira tidak ada yang sulit ya. Jadi kadang-kadang memang dalam satu hari itu kita punya kesibukan mulai dari subuh sampai malam itu full ya. Ada yang berupa dakwah dicampur dengan rapat, lagi dicampur lagi dengan kegiatan seperti sebagai imam, ya, nah, itu. Di balik kesibukan dakwah, Kiai Namru adalah kepala keluarga yang sederhana. Bersama sang istri, Ngantini, ia membesarkan 3 orang anak dalam suasana rumah yang hangat dan penuh nilai keislaman. Bagi Kiai Namru, keluarga adalah pondasi utama dakwah. Nah, Kiai kan kalau kita mendengar peribahasa di balik lelaki sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Mungkin dalam dakwah Kiai ini ada sosok peran keluarga yang mendukung dakwah Kiai sampai sejauh ini.
Iya, saya kira yang pertama istri ya. Iya. Selama ini itu sangat mendukung ya kegiatan ini. Ya, sebelum orang tua saya meninggal, ada ibu itu sangat mendukung. Iya. Nah, kemudian kayak ini kan juga punya anak. Iya. Dan kadang juga kalau jamaah itu kadang melihat jangan kita fokus ke orang lain kalau di keluarga kita tidak beres sendiri. Iya, betul. Pasti ada beban tersendiri bagi kiai untuk mendidik anaknya. Mungkin ada nilai-nilai sendiri yang diajarkan atau ditanamkan ke anak-anak kiai sendiri. Iya. Jadi selain tentunya pendidikan rumah tangga sejak anak-anak ini masih kecil. Ya, sejak kecil anak-anak saya ini banyak besar di masjid. Masjid ini, di Masjid Agung ini. Ya, karena saya juga menjadi guru mengaji di sini, guru TPA di sini. Jadi setiap hari saya bawa anak-anak itu sejak kecil mereka, bahkan sejak bayi, ya, sama-sama dengan ibu itu melihat bagaimana kita mengaji, mengajar agama, dan ketika anak-anak ini sudah cukup waktu untuk juga belajar di situ, ya mereka juga harus duduk di situ di depan saya untuk diajar. Ya, itu yang kami ajarkan. Kemudian setelah tamat SD, ya, saya masukkan ke pondok pesantren, ya, pilihkan sekolah yang Islami, yang sekolah-sekolah yang di situ ada pendidikan Islamnya yang cukup lah, ya, diberikan di situ. Jadi saya kira itu usaha. Tentunya dalam hal ini juga saya berusaha secara pribadi dan keluarga untuk ya menjadi orang tua yang baik, yang bisa kemudian menjaga anak-anak ini ya dengan doa. Jadi para orang tua mungkin yang di luar sana banyak kesibukan di luar, ini tidak bisa menjadi alasan untuk melupakan untuk mendidik anak di rumah ya? Ya tentu ya saya kira seperti itu harus ya. Banyak faktor yang harus kita siapkan sebagai orang tua untuk mendidik itu. Bahkan sebelum anak kita lahir pun dalam agama itu didiklah anakmu itu ya 25 tahun sebelum lahirnya. Itu artinya ya kita sendiri tergantung bagaimana kita mendidik diri sendiri untuk bisa mendapatkan kualitas anak yang soleh. Tribuners, kisah Kiai Haji Namru Asdar mengajarkan kepada kita semua bahwa dakwah bukan hanya mereka yang berada pada sorotan, tetapi mengajarkan kepada kita tentang nilai kesetiaan. Setia pada ilmu, setia pada umat, dan setia pada panggilan jiwa. Inilah kisah para kiai, nilai yang mengajarkan kita tentang cahaya yang tak pernah padam, walau tidak terlihat. Saya Suwandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam waktu menunjukkan untuk menunggu berbuka puasa dan dalam program Syiar Ramadan tentunya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan hari ini tema kita sangat menarik terkait dengan ibadah berkualitas di tengah distraksi digital, di mana kita tahu bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak bisa terlepas dari seluruh yang namanya digitalisasi begitu ya. Jangan sampai ini mengganggu ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Puasanya masih lancar sejauh ini? Alhamdulillah. Berpuasa bukan karena fisik tapi karena iman. Betul. Masya Allah. Baik sekali. Nah, Pak Ustadz, tema kita pada hari ini adalah ibadah berkualitas di tengah distraksi digital. Yang seperti kita tahu bahwa setiap hari bahkan setiap detik menit kita tuh tidak bisa lepas dari yang namanya digitalisasi begitu. Betul. Pak Ustadz. Bagaimana supaya kita tetap fokus, tetap bisa beribadah dengan baik meskipun kita juga tetap terkoneksi dengan digitalisasi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, diibaratkan dalam kehidupan bahwa ya memang ya manusia itu diberikan bekal oleh Allah berupa akal. La'allakum tatafakkarun, dan banyak lagi ayat yang berkaitan dengan akal manusia. Bahkan Allah membedakan antara orang yang berilmu dan juga orang yang tidak berilmu. Ya tentunya ya digitalisasi saat sekarang ini adalah, dan kehidupan manusia diibaratkan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau diibaratkan tarikan nafas, itu seperti tarikan nafas. Ya, bahkan kita tidak terlepas dari digitalisasi. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, ya khususnya di bulan suci Ramadan, ya bisa memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Ya tentunya ada beberapa tips yang sebentar saya akan sampaikan kepada seluruh tribuners. Akan tetapi memang dalam ibadah itu tidak dilihat dari segi kuantitas, tapi ibadah itu dilihat dari segi kualitas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi segala sesuatu itu ada ujian. Yang mana ujian itu untuk melihat siapa yang paling terbaik amalnya. Artinya memiliki amal yang kualitas, bukan dilihat dari segi kuantitas. Nah, kita sebagai hamba Allah memang dibekali ya dua hal dalam diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya ada sifat takwa yang diwakilkan oleh malaikat dan ada sifat fujur yang diwakilkan oleh syaitan. Ya, makanya dalam Al-Quran jumlah kata malaikat dengan jumlah kata syaitan dalam Al-Quran itu sebanding. Ketika malaikat jumlahnya 88 kali disebut, juga kalimat al-jin atau syaitan itu juga 88 kali. Artinya dalam diri manusia memang ada. Nah, dalam hal ini ya pada zaman Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu ya dari Turi Sina, kemudian dia kembali. Ketika dia kembali, dia melihat umatnya, dia fokus. Ya, bahasanya itu yaqufuna ala asnamillahum. Dia fokus kepada berhala. Nah, tentunya kalau kita ilustrasikan sekarang bahwa segala sesuatu yang menghalangi kita untuk ingat kepada Tuhan, boleh jadi itu bagian daripada berhala, meskipun bukan berhala seperti umat-umat terdahulu. Intinya adalah bagaimana kita me time ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal yang penting kita pahami bersama khususnya kepada tribuners. Yang pertama adalah manajemen gadget. Jadi manajemen gadget ini ya harus memang kita pahami bersama. Yang kedua adalah waktu ibadah.
Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi. Saya bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah manajemen gadget. Ya, kita tidak mungkin terlepas dari gawai, tidak mungkin terlepas dari media sosial. Bahkan itu tergantung kita cara menggunakan. Tentunya ada positif, ada negatif. Ya, jangan ke media sosial. Bahkan ketika Allah mengatakan menurunkan kepada Rasulullah SAW tentang khamar atau minuman keras, beliau mengatakan bahwa ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya mempekerjakan banyak orang, akan tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya jauh lebih besar. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada plus minusnya, pasti ada positif dan negatifnya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bijak sehingga betul-betul kita beribadah kepada Allah itu bisa memaksimalkan dari segi kualitas tanpa harus menghilangkan yang namanya digitalisasi. Yang pertama tentunya adalah manajemen gadget. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu mematikan. Nah, khususnya ketika kita ingin fokus untuk beribadah. Makanya kita melihat ketika setiap pelaksanaan hari Jumat, biasanya MC atau pembawa acara khutbah Jumat itu menyampaikan kepada seluruh jamaah agar supaya HP-nya dimatikan atau di silent selama pelaksanaan ibadah. Jadi cari yang pertama ketika kita ingin fokuskan untuk beribadah di waktu-waktu tertentu, misalnya tarawih di bulan suci Ramadan atau mendengarkan tausiah, maka kita sejenak untuk menyampingkan yang namanya gadget sehingga betul-betul kita bisa maksimalkan. Kemudian yang kedua, mengurangi. Kita biasanya kalau kita bangun, khususnya bagi pasangan suami istri, ketika dia bangun, bukan pasangannya dicari, tapi yang dicari adalah HP-nya. Nah, tentunya kita bisa mengurangi penggunaan gadget sehingga betul-betul kita bisa mengatur manajemen. Kapan bisa kita gunakan dan kapan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah betul-betul meninggalkan. Nah, kapan ini? Ketika nanti pelaksanaan i'tikaf. Jadi di bulan suci Ramadan, insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang i'tikaf itu atau me time dengan Allah. I'tikaf itu ketika kita betul-betul akan melakukan yang namanya i'tikaf, khususnya di bulan suci Ramadan, betul-betul kita fokus. Makanya ketika i'tikaf itu fokus. Ya'kufuna ala asnamil lahum, fokus hanya untuk beribadah. Nah, kemudian yang keempat adalah ada batas penggunaan. Jadi tentunya siaran-siaran yang penting, di antaranya mungkin syiar Ramadan, yang bisa kita tonton pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada waktu yang kita gunakan, di mana waktu itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun yang pertama, bagaimana manajemen gadget. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan waktu ibadah. Nah, waktu ibadah juga ini tentunya perlu kita melihat ada dinamakan dengan skala prioritas. Nah, jadi ibadah juga itu ada skala prioritas yang mana kita prioritaskan karena membaca di gawai, di media dan sebagainya itu bagian daripada menambah ilmu. Oleh sebab itu tetap ada skala prioritas sehingga betul-betul kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu luang. Jadi waktu juga itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, melakukan amal kebaikan, wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati. Nah, jadi kita waktu yang betul-betul waktu luang itu mungkin bisa kita gunakan untuk menggunakan gadget. Tapi ada waktu khusus yang memang kita prioritaskan untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga balance antara ya kehidupan ya digitalisasi dan juga kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah teratur. Ya, atau lebih tepatnya dikatakan disiplin. Jadi memang bahkan sebagai orang tua, ya itu harus mendisiplinkan anak kita ya untuk menggunakan gadget, khususnya di dunia digitalisasi dan semua serba digital. Mungkin transaksi kita sekarang itu lagi tidak menggunakan tunai, tapi semua serba non tunai, menggunakan QRIS dan sebagainya. Akan tetapi tentunya ya di dunia sekarang ini betul-betul kita melihat ya khususnya disiplin waktu, kapan kita gunakan, kapan kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling terakhir adalah ya optimalisasi. Nah, bagaimana kita menggunakan digitalisasi ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk ibadah. Ya mungkin ya ada ya HP kita yang di stand waktu-waktu tertentu, bahkan mungkin kurikulum Ramadan itu ada pengingatnya. Itu juga bisa dilakukan, dan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan bukan berarti bahwa kita harus tinggalkan secara keseluruhan, akan tetapi secara proporsional bagaimana kita menempatkan bahwa ada skala prioritas, bagaimana menggunakan gadget dengan bijak, dan juga bagaimana menggunakan dalam hal-hal yang positif. Ya, baik, dan itu memang godaannya luar biasa sekali ya Pak Ustadz ya. Pada saat kita bulan puasa juga kita tetap terkoneksi dengan yang namanya digitalisasi, itu bisa membuat kita menunda-nunda biasanya. Bahkan kalau sudah azan berkumandang, di HP kan juga sekarang sudah ada dikumandangkan azan melalui aplikasi begitu. Bahkan kita kadang masih tetap lanjut scrolling gitu, dan mengabaikan waktu untuk beribadah ataupun juga waktu untuk fokus menjalani ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya itu merupakan menjadi tips yang sangat baik untuk kita semua di bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sudah memberikan kita pencerahan selama menunggu waktu berbuka puasa ini. Semoga ini menjadi wadah ataupun juga tontonan yang dapat mempertajam iman kita bersama, khususnya juga di bulan puasa pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan puasa, dan juga seluruh ibadah puasa dapat dilancarkan. Hari ini tentunya kembali lagi bersama saya Ilu Devisania dalam program Syiar Ramadan yang akan menemani seluruh Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Tema kita pada Syiar Ramadan kali ini cukup menarik, yakni terkait dengan persiapan ruhiyah dan juga intelektualitas di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita ditemani dengan Bapak Ustadz, yakni Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan dan juga semangat iman untuk menjalani ibadah puasa. Iya, baik, dan juga ini merupakan pertemuan pertama kita ya di bulan puasa untuk memperbincangkan tema yang begitu menarik. Dan pada hari ini juga akan kita sampaikan kepada Tribuners untuk memberikan wawasan dan juga menemani waktu menunggu berbuka puasa. Nah, terkait dengan persiapan ruhiyah dan intelektualitas di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, seringkali kan pada saat Ramadan ini kita teman-teman semua hanya mungkin mempersiapkan
pada fisik saja begitu jelang bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keseimbangan antara persiapan ruhiyah atau mental dan jiwa dengan kesiapan fisik itu mungkin seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang kalau kita melihat ya, ayat yang diturunkan itu adalah panggilan keimanan. Nah, keimanan ini tentunya tidak berkaitan dengan fisik, akan tetapi itu berkaitan dengan jiwa atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak berada di fisik, tapi keimanan itu adalah berada di jiwa. Maka yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah itu panggilan jiwa atau panggilan keimanan. Nah, ada seorang ulama yang memberikan ilustrasi seperti ini. Pada saat datang bulan suci Ramadan, itu membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Justru surah yang dibaca itu adalah surah Al-Fil. Ya, Al-Fil ini artinya gajah. Ya, pasukan Raja Abraha. Nah, tentu kita heran apa hubungan surah Al-Fil ini dengan bulan Ramadan. Ternyata diilustrasikan bahwa Abraha itu merupakan raja yang disimbolkan sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh. Ya. Sehingga ketika melihat pusat perekonomian di Mekah, itu berpusat di Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Apa yang dilakukan itu juga berusaha untuk membuat Ka'bah di Yaman pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kezaliman, seluruh pasukan Abraha itu pasukan gajah yang memasuki kota Mekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ada simbol dari Abraha ini, ada keangkuhan dengan kesombongan. Nah, siapa yang mempertahankan pada saat itu? Yang mempertahankan Ka'bah itu adalah Abdul Muttalib sebagai simbol ketekunan dan ketakwaan. Sementara ya burung ababil ini ya yang melontarkan, yang melemparkan batu ya bara api itu simbol daripada keadilan untuk memerangi yang namanya Abraha atau memerangi yang dinamakan dengan hawa nafsu. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa ternyata Baitullah itu ada 3. Baitullah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Baitullah yang ada di kota Mekah. Dan dalam diri manusia itu ada Baitullah yang mana itu adalah hati. Nah, jadi hati kita ini adalah sentral ya metabolisme yang dinamakan dengan pusat spiritualitas. Ya, dan ini masuk bulan Ramadan banyak orang yang lebih menjaga ya fisiknya. Tapi dia tidak jaga dari dalam, yaitu dia tidak jaga jiwanya. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah spiritualitas. Jiwa, keimanan, dan juga tentunya yang paling terpenting adalah intelektualitas. Bagaimana kita literasi, membaca, dan juga sering-sering mendengarkan kajian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hati ini menjadi Baitullahnya Allah dalam diri manusia? Ini perlu kita jaga. Karena hati ini merupakan sumber daripada niat. Ya, kita tentunya melakukan ibadah puasa itu didahului dengan niat. Ya, meskipun kalau saya sampaikan bahwa ya niat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa 1 kali saja berniat. Ketika berniat pada malam pertama, maka sudah terakumulasi 30 malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, sementara pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu harus setiap malam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menggabungkan keduanya, tetap kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa 1 bulan, dan tiap malam itu tetap dibarengi dengan niat. Sehingga
ketika ada malam-malam yang terlupakan berniat, maka sudah diwakilkan karena kita sudah berniat di awal bulan suci Ramadan. Nah, makanya hati itu sebagai sentral, sebagai pusat niat. Yang kedua adalah hati itu yang memunculkan aktivitas positif atau aktivitas negatif. Nah, jadi kalau ada orang yang bertutur kata yang kurang baik, sebenarnya itu bukan lisannya bermasalah, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang mencela, berarti yang bermasalah itu bukan lisannya, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang memukul, yang bermasalah itu bukan tangannya, tapi yang bermasalah adalah hatinya. Nah, maka di sini merupakan sentral atau pusat sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan hati itu harus spiritualitas itu tentunya dalam hati. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, tentu dalam Islam bahwa kalau ada anjing, yang kita lakukan adalah kita usir. Karena memang dalam Islam itu boleh kita memelihara anjing, tapi selama itu bisa dijadikan sebagai hewan untuk berburu, atau menjaga ternak atau menjaga lahan garapan dan sebagainya. Tapi selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, banyak orang yang mungkin ketika ada anjing dia usir. Akan tetapi boleh jadi dia usir satu anjing tapi memasukkan banyak anjing dalam hatinya. Yang mana itu? Yaitu hasad, iri hati, kesombongan, angkuh. Itu merupakan hal-hal yang kita masukkan dalam kalbu kita, justru kita dan bahayanya luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memelihara, ini versi dalam Islam, satu yang dipelihara bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuannya untuk menjaga, maka itu bisa menghilangkan pahala satu kirat. Kirat ini itu sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana ketika ada dalam diri kita sifat hasad? Nah, sifat hasad ini bukan menghilangkan sebagian pahala, akan tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ternyata hasad ini itu bisa menghilangkan pahala. Al-hasad yakulul hasanat, itu memakan pahala. Seperti apa? Rasul mengatakan, kama yakulu an-narul khatab. Seperti api yang memakan kayu bakar, itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ini, spiritualitas ini perlu kita jaga. Sehingga ibadah Ramadan itu bukan ritual, akan tetapi spiritual. Kalau hanya ritual itu tidak makan, tidak minum, itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum, yang kita jaga, maka dipastikan bahwa kita hanya berpuasa secara ritual, tapi tidak berpuasa secara spiritual. Iya, baik. Jadi kita banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak Ustadz, termasuk juga bagaimana kemudian yang penting adalah menyelaraskan antara pikiran dan juga hati. Nah, kemudian Pak Ustadz, untuk terkait hal itu mungkin ada cara yang bisa disampaikan kepada Tribuners untuk menyelaraskan hati dan pikiran agar ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sekadar menjadi rutinitas belaka, begitu. Silakan. Iya, tentunya bahwa seorang peneliti mengatakan bahwa sumber penyakit itu diantaranya adalah dari pikiran, dan juga itu dari jiwa. Nah, pikiran kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jiwa kita, karena terus terang bahwa
Ya, kita kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad, yang diberi makan, yang diberi minum, itu jasad. Ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa inilah yang punya macam-macam jiwa. Ya. Jiwa yang gemar untuk melakukan kebaikan disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau ada tribuners yang gemar untuk melakukan kebaikan, berarti yang berfungsi itu adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ada jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua ini adalah gemar melakukan maksiat. Nah, kalau kita gemar melakukan maksiat, gelisah kalau tidak melakukan maksiat, berarti yang berfungsi itu namanya jiwa ammarah. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Yang ketiga ada disebut dengan jiwa ketika melakukan menyesal. Jadi ada juga orang yang melakukan keburukan, tapi ketika selesai melakukan keburukan dia menyesal. Disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Yang keempat ada jiwa yang mana jiwa ini bimbang. Ya, apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya buka puasa sembunyi-sembunyi atau tidak? Apakah saya melakukan tarawih apa tidak? Ada kebimbangan dalam melakukan kebaikan, maka yang berfungsi itu namanya nafsu malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, antara keimanan dan fikiran memang ini harus selaras. Ya, kenapa harus selaras? Karena fikiran ini bisa mendatangkan dosa. Ya. Kan nanti ketika orang meninggal dunia, bukan fisik yang disiksa di alam kubur. Jadi bukan fisik. Makanya fisik ini akan hancur. Dan juga spiritualitas. Kenapa? Karena kalau hanya Ramadan datang begitu saja, datang Ramadan tidak makan, tidak minum, hanya tidur. Bahkan mengatakan tidur adalah ibadah. Itu bagi orang yang menjaga sholatnya. Tapi yang tidak menjaga sholatnya itu bisa menjadi dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan seluruh tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita maksimalkan dengan meningkatkan intelektualitas, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya spiritualitas. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu menjadi pesan penting untuk kita menjalani Ramadan 1 bulan penuh nantinya. Dan semoga kita semua Tribuners masih bisa tetap konsisten begitu ya. Dan beribadah semaksimal mungkin. Selain itu, selain menahan lapar dan juga menahan dahaga, kita juga tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai ruang dan waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga ruang dan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyadari apa sebenarnya yang masih kurang dalam diri kita ataupun juga apa kesalahan yang masih ada dalam diri kita sebelum nantinya kita menyambut hari kemenangan itu tiba. Dan baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan juga memberikan banyak sekali wejangan kepada kita untuk menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ke depan. Dan tentunya bagi Tribuners juga terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan juga tetap saksikan berbagai program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
saktika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya
كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan puasa dan juga seluruh ibadah puasa dapat dilancarkan. Hari ini tentunya kembali lagi bersama saya Iluh Devisania dalam program Syiar Ramadan yang akan menemani seluruh Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Tema kita pada Syiar Ramadan kali ini cukup menarik, yakni terkait dengan persiapan ruhiyah dan juga intelektualitas di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita ditemani dengan Bapak Ustadz, yakni Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan dan juga semangat iman untuk menjalani ibadah puasa. Iya, baik. Dan juga ini merupakan pertemuan pertama kita ya di bulan puasa untuk memperbincangkan tema yang begitu menarik. Dan pada hari ini juga akan kita sampaikan kepada Tribuners untuk memberikan wawasan dan juga menemani waktu menunggu berbuka puasa. Nah, terkait dengan persiapan ruhiyah dan intelektualitas di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, seringkali kan pada saat Ramadan ini kita teman-teman semua hanya mungkin mempersiapkan pada fisik saja begitu jelang bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keseimbangan antara persiapan ruhiyah atau mental dan jiwa dengan kesiapan fisik itu mungkin seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang kalau kita melihat ya, ayat yang diturunkan itu adalah panggilan keimanan. Nah, keimanan ini tentunya tidak berkaitan dengan fisik, akan tetapi itu berkaitan dengan jiwa atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak berada di fisik, tapi keimanan itu adalah berada di jiwa. Maka yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah itu panggilan jiwa atau panggilan keimanan. Nah, ada seorang ulama yang memberikan ilustrasi seperti ini. Pada saat datang bulan suci Ramadan, itu membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Justru surah yang dibaca itu adalah surah Al-Fil. Ya, Al-Fil ini artinya gajah. Ya, pasukan Raja Abraha. Nah, tentu kita heran apa hubungan surah Al-Fil ini dengan bulan Ramadan. Ternyata diilustrasikan bahwa Abraha itu merupakan raja yang disimbolkan sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh. Ya. Sehingga ketika melihat pusat perekonomian di Mekah, itu berpusat di Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Apa yang dilakukan itu juga berusaha untuk membuat Ka'bah di Yaman pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kezaliman, seluruh pasukan Abraha itu pasukan gajah yang memasuki kota Mekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ada simbol dari Abraha ini, ada keangkuhan dengan kesombongan. Nah, siapa yang mempertahankan pada saat itu? Yang mempertahankan Ka'bah itu adalah Abdul Muttalib sebagai simbol ketekunan dan ketakwaan. Sementara ya burung ababil ini ya yang melontarkan, yang melemparkan batu ya bara api itu simbol daripada keadilan untuk memerangi yang namanya Abraha atau memerangi yang dinamakan dengan hawa nafsu.
Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa ternyata Baitullah itu ada 3. Baitullah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Baitullah yang ada di kota Mekah. Dan dalam diri manusia itu ada Baitullah yang mana itu adalah hati. Nah, jadi hati kita ini adalah sentral ya metabolisme yang dinamakan dengan pusat spiritualitas. Ya, dan ini masuk bulan Ramadan banyak orang yang lebih menjaga ya fisiknya. Tapi dia tidak jaga dari dalam, yaitu dia tidak jaga jiwanya. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah spiritualitas. Jiwa, keimanan, dan juga tentunya yang paling terpenting adalah intelektualitas. Bagaimana kita literasi, membaca, dan juga sering-sering mendengarkan kajian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hati ini menjadi Baitullahnya Allah dalam diri manusia? Ini perlu kita jaga. Karena hati ini merupakan sumber daripada niat. Ya, kita tentunya melakukan ibadah puasa itu didahului dengan niat. Ya, meskipun kalau saya sampaikan bahwa ya niat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa 1 kali saja berniat. Ketika berniat pada malam pertama, maka sudah terakumulasi 30 malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, sementara pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu harus setiap malam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menggabungkan keduanya, tetap kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa 1 bulan, dan tiap malam itu tetap dibarengi dengan niat, sehingga ketika ada malam-malam yang terlupakan berniat, maka sudah diwakilkan karena kita sudah berniat di awal bulan suci Ramadan. Nah, makanya hati itu sebagai sentral, sebagai pusat niat. Yang kedua adalah hati itu yang memunculkan aktivitas positif atau aktivitas negatif. Nah, jadi kalau ada orang yang bertutur kata yang kurang baik, sebenarnya itu bukan lisannya bermasalah, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang mencela, berarti yang bermasalah itu bukan lisannya, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang memukul, yang bermasalah itu bukan tangannya, tapi yang bermasalah adalah hatinya. Nah, maka di sini merupakan sentral atau pusat, sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan hati itu harus ya spiritualitas itu tentunya dalam hati. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, tentu dalam Islam bahwa ya kalau ada anjing, ya yang kita lakukan adalah kita usir. Ya, karena memang dalam Islam itu ya boleh kita memelihara anjing, tapi selama itu bisa dijadikan sebagai hewan untuk berburu. Ya, atau menjaga ternak atau menjaga lahan garapan dan sebagainya. Tapi selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, banyak orang yang mungkin ya ketika ada anjing dia usir. Akan tetapi boleh jadi dia usir 1 anjing tapi memasukkan banyak anjing dalam hatinya. Yang mana itu? Yaitu hasad, iri hati, kesombongan, angkuh. Itu merupakan hal-hal yang kita masukkan dalam kalbu kita, justru kita dan bahayanya luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memelihara, ya ini versi dalam Islam, ya satu yang dipelihara bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuannya untuk menjaga, maka itu bisa menghilangkan pahala 1 qirat. Ya, qirat ini itu sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana ketika ada dalam diri kita sifat hasad? Nah, sifat hasad ini bukan menghilangkan sebagian pahala, akan tetapi
dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, ternyata hasad ini ya, itu bisa ya, menghilangkan pahala. Ya. Al-hasad ya yakulul hasanat, itu memakan pahala. Seperti apa? Rasul mengatakan kama yakulu an-narul khatab. Seperti api yang memakan kayu bakar, itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ini ya spiritualitas ini perlu kita jaga. Sehingga ibadah Ramadan itu bukan ritual, akan tetapi spiritual. Ya, kalau hanya ritual itu ya tidak makan, tidak minum, itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum yang kita jaga, maka dipastikan bahwa ya kita hanya berpuasa secara ritual, tapi tidak berpuasa secara spiritual. Iya, baik. Jadi kita banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak Ustadz ya, termasuk juga bagaimana kemudian yang penting adalah menyelaraskan antara pikiran dan juga hati. Nah kemudian Pak Ustadz untuk terkait hal itu mungkin ada cara yang bisa disampaikan kepada Tribuners untuk menyelaraskan hati dan pikiran agar ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sekadar menjadi rutinitas belaka begitu. Silakan. Ya, tentunya bahwa seorang peneliti mengatakan bahwa ya sumber ya penyakit itu diantaranya adalah dari pikiran ya dan juga itu dari jiwa. Nah, pikiran kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jiwa kita, karena ya terus terang bahwa ya kita kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad, yang diberi makan, yang diberi minum, itu jasad. Ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa inilah yang punya macam-macam jiwa. Ya. Jiwa yang gemar untuk melakukan kebaikan disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau ada ya, Tribuners yang gemar untuk melakukan kebaikan, berarti yang berfungsi itu adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ada jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua ini adalah gemar melakukan maksiat. Nah, kalau kita gemar melakukan maksiat, gelisah kalau tidak melakukan maksiat, berarti yang berfungsi itu namanya jiwa ammarah. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Yang ketiga ada disebut dengan jiwa ya ketika melakukan menyesal. Jadi ada juga orang yang melakukan ya keburukan, tapi ketika selesai melakukan keburukan dia menyesal. Disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Yang keempat ada jiwa yang mana jiwa ini bimbang. Ya, apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya buka puasa sembunyi-sembunyi atau tidak? Apakah saya melakukan tarawih apa tidak? Ada kebimbangan dalam melakukan kebaikan, maka yang berfungsi itu namanya nafsu malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, antar keimanan dan fikiran memang ini harus selaras. Ya, kenapa harus selaras? Karena fikiran ini bisa mendatangkan dosa. Ya. Kan nanti ketika orang meninggal dunia, ya bukan fisik yang disiksa di alam kubur. Jadi bukan fisik. Makanya fisik ini akan hancur. Tapi yang akan disiksa di alam kubur itu adalah jiwa. Ya. Makanya jiwa yang baik akan mendapatkan nikmat kubur, jiwa yang buruk akan mendapatkan siksa kubur. Nah, menjadi pertanyaan, jiwa ini terdiri dari 3 unsur. Ada sesuatu data yang ditanyakan. Yang pertama itu, ini dijawab oleh Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Jadi bukan mata, bukan telinga, pendengaran, penglihatan. Dan yang ketiga, wal afidah. Wal afidah ini bisa diterjemahkan sebagai fikiran.
Itu yang mendatangkan dosa. Ya, berprasangka buruk. Ya, itu yang mendatangkan dosa. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dijaga itu hanya makannya, hanya minumnya, akan tetapi pikiran tidak dijaga, mata tidak dijaga, pandangan tidak dijaga, pendengaran tidak dijaga, hati tidak dijaga, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan kecuali haus dan dahaga. Maka pentingnya untuk menyelaraskan antara keimanan dan juga fikiran sehingga bisa maksimal amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya baik, selain itu mungkin kita sudah tahu tipsnya untuk menyelaraskan bagaimana pikiran dan jiwa kita untuk juga tetap fokus beribadah dan tidak menjadi sekadar rutinitas belaka gitu ya Pak Ustadz. Nah kemudian yang menjadi fenomena adalah pada saat awal-awal puasa itu kita biasanya masih semangat Pak Ustadz. Nanti di tengah menuju akhir udah loyo, udah males-malesan, udah banyak bolong-bolongnya. Mungkin ada tips juga Pak Ustadz untuk hal seperti itu? Ya, untuk seluruh Tribuners, bahwa memang ini potensi manusia, ya itu ada kejenuhan, ada sebuah filosofi mengatakan seperti ini ya, bahwa setiap amalan yang dilakukan secara rutin itu akan menghilangkan sensitivitas. Nah, jadi kalau ada amalan yang rutin yang dilakukan itu akan mengurangi. Ada orang yang berangkat ibadah umroh. Hari pertama dia menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah dia menangis. Ya itu pertama. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, bahkan sudah jauh dari Masjidil Haram, lebih sibuk belanja. Pertanyaan kenapa bisa demikian? Karena memang manusia itu ketika ada kegiatan yang rutin kita lakukan itu menghilangkan sensitivitas. Ya. Nah, sehingga bagaimana tipsnya? Maka yang pertama luruskan niat. Nah, jadi memang perlu ini kita yang pertama luruskan niat. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan ibadah hanya Allah kepada Allah, maka Allah itu bukan hanya berada di Ramadan, tapi juga berada di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah banyak orang kalau di bulan suci Ramadan, mungkin bukan hanya di awal, tapi di bulan suci Ramadan luar biasa kualitas ibadah. Tapi selesai bulan suci Ramadan, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Barangkali dia menganggap bahwa Allah itu hanya ada di Ramadan, tidak berada di luar bulan suci Ramadan. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Ramadan, jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Nah, kemudian jadi yang pertama itu niat itu harus memang lurus kepada Allah. Yang kedua, dalam diri kita itu memang bukan hanya kita sebagai orang biasa. Ya, bahkan seorang sahabat pun, ya kita lihat bahwa kualitas iman sahabat itu luar biasa. Ya, diibaratkan ini grade 1, ya, jadi luar biasa keimanan. Akan tetapi ada disebut dengan kejenuhan dalam beribadah, itu manusiawi. Nah, ketika muncul kejenuhan dalam beribadah, maka konsepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Jadi ketika itu menurun, maka yang wajibnya jangan ditinggalkan. Tapi kalau kualitas ibadah itu ya naik, maka sempurnakan yang sunnah. Nah, jadi ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah lakukanlah dari hal yang kecil ke yang besar. Ya, jangan di awal Ramadan langsung 1 juz. Masuk ke hari kedua tinggal 5 lembar. Maka dalam beribadah itu ya yang dilihat itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita konsisten dalam melakukan ibadah. Ya, innamal a'mal, sesungguhnya amal itu adalah adwamuha, yang dilakukan dengan istiqomah wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun 1 ayat kita baca, tapi rutin kita baca sampai akhir Ramadan, itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan langsung awal Ramadan 10 juz tapi sudah tidak didapatkan pada hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Kemudian yang keempat,
bagaimana supaya ya kita lebih semangat bukan hanya di awal Ramadan, juga sampai akhir Ramadan adalah senantiasa bermajelis dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, karena sebenarnya tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Kalau kita sering bermajelis, maka insya Allah majelis itu akan kita berkawan, maka kawan itu akan mengingatkan kepada kita. Karena memang ya kita ini makhluk sosial. Ya, bahkan kita tidak bisa menggunakan pakaian ini kalau tidak tukang jahit. Tukang jahit juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak hanya menyiapkan kain. Jadi memang kita makhluk sosial, terikat. Tapi dalam kebaikan, ya kita tentunya berinteraksi, ada circle. Ya, circle kita ini memang ya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir dan yang paling terpenting adalah yakinkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka jadikan bahwa jika ini ya Allah Ramadan yang terakhir, maka lakukanlah dengan maksimal. Kenapa? Tidak ada jaminan kita mendapatkan Ramadan tahun depan. Saya kira seperti itu. Baik, jadi kita harus juga betul-betul fokus, kemudian juga ini menjadi hal yang konsisten juga ya Pak Ustadz ya, dari hari pertama sampai nanti hari terakhir sebelum bulan suci Ramadan berakhir dan juga menyambut hari kemenangan. Dan satu pesan yang paling penting tadi adalah belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, maka Ramadan kali ini harus tetap dilaksanakan dengan maksimal karena itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terakhir mungkin Pak Ustadz sebagai pesan untuk seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan pada hari ini, mungkin seperti apa pesannya Pak Ustadz terkait dengan bagaimana kita sebagai anak-anak muda juga tentunya melihat Ramadan ini bukan hanya sebagai rutinitas untuk berpuasa, tetapi juga waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga intelektualitas kita dalam beragama. Silakan. Ya. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya pesan Ramadan Rasulullah SAW senantiasa memotivasi para sahabat bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, "Qad atakum Ramadan," telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Ada rahmat di dalamnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan itu tidak cukup dengan hanya fisik. Tidak cukup dengan hanya menahan haus, lapar dan dahaga. Akan tetapi ada amalan yang bisa kita lakukan. Ada amalan di malam hari namanya qiyamul lail, salat tarawih. Ada amalan di siang hari namanya puasa. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan spiritualitas. Di samping spiritualitas juga keilmuan. Banyak belajar. Makanya at-tafaqquh, ya belajar tentang hukum-hukum ya di bulan suci Ramadan itu sangat penting. Karena terkadang ya banyak orang yang menyepelekan yang namanya fikih seputar bulan suci Ramadan. Padahal semestinya fikih seputar Ramadan ini ya harus tuntas sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi memang harus tuntas. Jangan sampai kita baru belajar yang namanya niat pada hari ke-10 Ramadan, itu sudah terlambat. Harusnya kita paham niat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi ya di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah kita di Indonesia khususnya di Kota Makassar ya ada kajian di malam hari. Ya selesai sebelum tarawih ya habis Isya itu ada kajian, ada ceramah. Di subuh juga ada ceramah. Menjelang buka puasa ada ceramah. Ya, apalagi ceramah yang ada di Syiar Ramadan Tribun Timur. Nah, jadi ini menambah literasi kita untuk senantiasa meningkatkan intelektualitas dan juga spiritualitas. Kenapa? Karena kalau hanya Ramadan datang begitu saja, datang Ramadan tidak makan, tidak minum, hanya tidur. Bahkan mengatakan tidur adalah ibadah. Itu bagi orang yang menjaga sholatnya. Tapi yang tidak menjaga sholatnya itu bisa menjadi dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan seluruh Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita maksimalkan dengan meningkatkan intelektualitas, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya spiritualitas. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu menjadi pesan penting untuk kita menjalani Ramadan 1 bulan penuh nantinya. Dan semoga kita semua Tribuners masih bisa tetap konsisten begitu ya, dan beribadah semaksimal mungkin. Selain itu, selain menahan lapar dan juga menahan dahaga, kita juga tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai ruang dan waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga ruang dan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari apa sebenarnya yang masih kurang dalam diri kita, ataupun juga apa kesalahan yang masih ada dalam diri kita sebelum nantinya kita menyambut hari kemenangan itu tiba. Dan baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan juga memberikan banyak sekali wejangan kepada kita untuk menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ke depan. Dan tentunya bagi Tribuners juga terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan juga tetap saksikan berbagai program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya ya wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ya ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihi la'allahum ya yahdarun. Artinya tidaklah patutnya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang ya. Ya. Kenapa tidak? Itu ada segolongan ya dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama. Tafaqquh fid din. Pergi ke pondok pesantren ya, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya, untuk memberikan peringatan agar mereka itu ya waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu sejak kecil belajar agama itu. Sehingga ada tanggung jawab itu tadi ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dakwah bukan hanya sekedar kata di mimbar. Ia adalah sebuah ketekunan, pengabdian, dan amanah dalam meniti perjalanan. Di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, terdapat satu ulama, satu kiai yang lebih dari 2 dekade mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada umat. Dalam kisah para kiai kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup dan sekaligus perjalanan dakwah dari seorang imam, guru, ulama, dan da'i, Kiai Haji Namru Asdar. Sosoknya dikenal tenang, bersahaja, dan teguh dalam prinsip. Ia adalah Haji Namru Asdar, atau yang akrab disapa Kiai Namru. Lahir di Sopeng 23 Agustus 1973, ia kini menetap dan mengabdikan hidupnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Lebih dari 26 tahun, Kiai Namru menjadikan dakwah sebagai jalan hidup mengisi majelis ta'lim, mimbar masjid, dan ruang-ruang pendidikan umat. Ini lebih ke pelayan umat ya. Ya. Sebagai khadimul ummah. Situ ya sebagai da'i mubalik, sebagai imam masjid, kemudian tempat konsultasi masyarakat berkaitan keagamaan, juga memberikan mediasi-mediasi ya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang keagamaan itu. Ya. Ini dalam perjalanan dakwahnya ini kan Kiai sudah berjalan cukup lama. Iya. Apa yang Kiai syukuri dalam perjalanan hidup dan dakwah yang sudah puluhan tahun ya kalau hitungannya? Iya. Jadi kalau berkaitan dengan masalah kesyukuran, ya tentunya tidak bisa kita mengungkapkan seberapa besar, tapi ya alhamdulillahirabbil alamin, segala hal Allah berikan meskipun
aktivitas kita itu mungkin dari segi pendapatan ya tidak seberapa, tetapi balasan yang Allah berikan itu luar biasa, ya. Banyak kemudahan-kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kami, saya pribadi, yang tentunya itu sulit untuk kita cari, ya. Orang-orang tertentu mungkin dalam kondisi seperti itu sulit mencari atau menemukan hal-hal seperti itu, tetapi ya alhamdulillah bagi kami secara pribadi ya itu datang begitu saja, Allah berikan. Artinya selama yang kita lakukan ini dalam rangka untuk memperjuangkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi kebutuhan hidup dunia kita ini juga akan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ilmunya dimulai sejak bangku sekolah dasar di Mamuju. Namun, titik balik hidupnya terjadi saat dorongan seorang guru bernama almarhum Ustadz Muhammad Ishaq membawanya ke pesantren modern pendidikan Al-Quran IMIM Ujung Pandang, saat ini Makassar, Sulawesi Selatan. Di sanalah kecintaan pada ilmu agama tumbuh kuat. Perjalanan itu berlanjut ke IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan mengambil jurusan syariah perbandingan mazhab, hingga akhirnya ia menyempurnakan kapasitas keilmuannya melalui pendidikan kader ulama MUI Sulawesi Selatan. Nah ini Kiai, yang mau saya tanyakan, mungkin sampai saat ini sosok guru lah yang paling berpengaruh dalam membentuk jalan dakwah Kiai ini bisa disebutkan siapa, Kiai? Iya, jadi saya punya guru waktu masih kecil, ya. Ada salah seorang ustadz di Mamuju ini, namanya Bapak Ustadz Muhammad Ishaq B. Beliau adalah pegawai negeri di Departemen Agama pada waktu itu, Kabupaten Mamuju. Beliau aktif berdakwah di sekitar Kabupaten Mamuju ini. Ya. Kemudian beliau juga memiliki sekolah, madrasah, pada waktu itu Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah, ya. Kebetulan dekat dengan rumah orang tua, jadi kami dititipkan kepada beliau untuk belajar mengaji, ya, sekaligus belajar sore. Jadi sepulang dari sekolah dasar SD, ya, saya siang itu sampai sore bahkan maghrib biasa di rumah beliau untuk belajar TPA maupun madrasah. Ya. Jadi sampai saat ini sosok beliau yang mempengaruhi itu. Ya, beliau mempengaruhi seperti itu. Beliau memberikan motivasi dulu waktu itu, sehingga saya punya ketertarikan untuk belajar agama lebih kuat lagi. Ya. Kemudian setelah itu berlanjut ke pondok pesantren IMIM. Iya betul. Jadi atas saran beliau kepada orang tua saya, beliau menyarankan ya kepada orang tua saya untuk agar saya itu dimasukkan ke pondok, dan beliau juga yang menunjukkan ya pondok pesantren IMIM di Makassar di Ujung Pandang pada waktu itu untuk dimasukkan ke situ. Iya. Bagaimana pengaruh dari pondok pesantren ini dalam membentuk karakter dakwah dari Kiai sendiri seperti apa? Ya saya kira sangat besar sekali ya pengaruhnya, karena pondok pesantren IMIM itu adalah pondok pesantren yang ustadz-ustadznya bukan hanya dari satu golongan, ya. Jadi ada dari Nahdlatul Ulama, ya, ustadz-ustadz kiai dari Muhammadiyah, ya. Ada yang keluaran dari Mesir, ada alumni dari Saudi, ada alumni dari Jawa, ada alumni dari Makassar sendiri, ya, pondok-pondok pesantren yang ada di sini di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi sangat bervariasi guru-guru kami di sana, jadi sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menerima berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan cara beragama, khususnya dalam beribadah, pemikiran, ya. Dan apalagi pesantren ini memiliki motto
bersatu dalam akidah dan toleransi dalam furu' dan khilafiyah. Tahun 2000 menjadi awal pengabdian panjang Kiai Namru di medan dakwah. Baginya, dakwah bukan pilihan, melainkan tanggung jawab moral. Ia terinspirasi oleh firman Allah tentang sekelompok orang yang mendalami agama untuk kembali memberi peringatan kepada masyarakatnya. Ayat itulah yang menjadi bahan bakar perjuangannya hingga hari ini. Nah, Kiai, dalam suatu momen saya pernah mendengar Kiai pernah mengatakan bahwa dakwah itu sebagai tanggung jawab moral. Bisa dijelaskan makna dari tanggung jawab moral dakwah bagi Kiai itu apa, Kiai? Iya. Jadi yang saya maksudkan ini tanggung jawab moral adalah dihubungkan dengan nikmat ya yang Allah berikan kepada saya secara pribadi, di mana dari perjalanan hidup yang saya rasakan mulai dari kecil ya, kemudian masuk ke pondok pesantren, lalu lanjut ke perguruan tinggi keagamaan, kemudian pernah juga mengenyam pendidikan kadar ulama. Ya, saya kira ini semua adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada diri saya secara pribadi, bertemu dengan banyak ustadz, banyak kiai, ya, guru-guru agama. Dari situ saya banyak mendapatkan wawasan keagamaan, ilmu keagamaan, dan saya merasa bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya yang begitu spesifik untuk diri saya secara pribadi, sehingga saya harus bagi itu kepada orang lain. Ya, amalkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Ya, menyambung itu Kiai, dari sekian banyaknya ayat dalam Al-Quran, mungkin adakah satu ayat yang mengetuk perasaan hati, ini saya harus berdakwah, ilmu saya ini harus saya bagikan ke masyarakat, mungkin bisa dibagikan ke tribuners yang ada di rumah? Iya, jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya ya, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ya taifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya tidaklah patut ya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang ya. Ya. Kenapa tidak, itu ada segolongan ya dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Tafakuh fid din, pergi ke pondok pesantren ya, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama, kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan agar mereka itu ya waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu sejak kecil belajar agama itu. Ya, sehingga ada tanggung jawab itu tadi ya, dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu. Ya. Dalam perjalanannya, Kiai Namru tak pernah banyak mengeluh rintangan. Namun, satu hal yang kerap ia rasakan adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menghidupkan majelis ilmu. Waktu sering habis banyak untuk hal yang sia-sia, sementara pengajian dan majelis taklim kerap dipandang sebelah mata. Meski begitu, langkah dakwahnya tak pernah surut. Nah, Kiai, kan sekarang ini waktu terus berlalu, kemudian ulama-ulama kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Tentu tantangan-tantangan dakwah dari pendahulu kita ini berbeda dengan sekarang. Betul. Mungkin kalau di zaman sekarang ini, Kiai bisa melihat tantangan terbesar dalam dakwah itu apa? Ya, saya kira tantangan yang cukup besar pada saat ini adalah kenyataan yang terjadi di tengah umat kita, umat Islam sendiri, di mana ya begitu banyak paham, banyak aliran, banyak harakah, banyak organisasi, ya, yang kemudian di sebahagian umat itu mungkin itu terpola dengan itu, ya, dalam arti mungkin kurang memahami secara hakiki apa tujuan kita dalam hal berdakwah ini, ya, sehingga mengajak atau timbul fanatisme
golongan. Ya, kurang ingin berinteraksi dengan saudara-saudara yang lain yang berbeda paham, berbeda golongan dan sebagainya itu. Ya, bahkan mungkin saling menyalahkan satu sama lain. Ya, dan sampai ada yang mengkafirkan dan sebagainya. Ya, ini kan sesuatu yang miris. Ya, inilah yang menjadi tantangan kita pada saat ini, bagaimana kita sebagai dai kemampuan untuk bisa mempersatukan umat itu. Ya, salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah ketika umat beliau itu bercerai-berai. Ya, mereka sangat ingin, Nabi sangat ingin bahwa umatnya itu bersatu. Ya, sangat ingin. Meskipun dalam doa beliau Allah tidak kabulkan, tetapi itu menjadi concern kita sebagai dai. Bagaimana kita bisa mempersatukan umat, mendamaikan satu sama lain, bagaimana membuat suasana ini rukun, damai, ya, memberikan dakwah yang toleran, ya, dakwah yang ramah. Sejak tahun 2001, Kiai Namru dipercaya menjadi Imam Masjid Agung Mamuju. Ia juga mengabdi sebagai dosen di Stai Al-Azhari Mamuju, serta menjadi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Di ranah organisasi, namanya tercatat aktif di NU, MUI, FKUB, hingga Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, Kiai ini kan sudah menjadi Imam Masjid Agung Mamuju selama 2 dekade ya. Iya. Apakah ini menjadi sebuah beban yang Kiai rasakan atau seperti apa pandangannya? Iya, saya kira ini bukan suatu beban ya. Ya. Tapi amanah. Amanah, dan sejak kecil saya sholat 5 waktu di masjid. Ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan itu sholat di masjid, sehingga untuk masalah menjadi imam itu bukan sesuatu yang beban ya. Justru itu menjadi suatu kehormatan ya bagi saya untuk bisa dipercaya memimpin jamaah dan juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Ya. Ini kan selain menjadi imam di sini juga mengajar sebagai dosen, kemudian juga sebagai penyuluh agama. Iya, betul. Bagaimana membagi waktu itu antara mengajar, kemudian berdakwah dan melayani umat serta dalam kehidupan keluarga? Iya, jadi kehidupan saya seperti ini itu sudah berlangsung lama ya. Bisa dikatakan sejak tahun 2001 itu sudah aktif seperti itu dengan berbagai macam kesibukan, sehingga saya kira kita memang perlu untuk memiliki manajemen waktu ya, untuk bisa mengatur semua itu. Tapi alhamdulillah ya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan itu tidak mengganggu ya urusan-urusan yang utama yang menjadi tugas pokok kita ya. Seperti sebagai PNS misalnya ya, saya punya jabatan penyuluh agama. Itu lebih banyak di luar kantor ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdakwah di majelis-majelis taklim maupun di masjid. Ini justru banyak waktunya itu di luar jam kantor. Iya. Sehingga untuk di kantor itu kita punya waktu cukup untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang lain ya, dalam hal misalnya rapat-rapat dan sebagainya ya. Jadi bukanlah hal yang sulit untuk itu, karena kalau sudah menjadi kebiasaan ya, saya kira tidak ada yang sulit ya. Jadi kadang-kadang memang dalam satu hari itu kita punya kesibukan mulai dari subuh sampai malam itu full ya. Ada yang berupa dakwah dicampur dengan rapat, lagi dicampur lagi dengan kegiatan seperti sebagai imam ya. Nah, itu. Di balik kesibukan dakwah, Kiai Namru adalah kepala keluarga yang sederhana. Bersama sang istri, Ngantini, ia membesarkan 3 orang anak dalam suasana rumah yang hangat dan penuh nilai keislaman. Bagi Kiai Namru, keluarga adalah pondasi utama dakwah. Nah, Kiai kan kalau kita mendengar peribahasa di balik lelaki sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Mungkin dalam dakwah Kiai ini ada sosok peran keluarga yang mendukung dakwah Kiai sampai sejauh ini. Iya, saya kira yang pertama istri ya. Iya. Selama ini itu sangat mendukung ya kegiatan ini.
Ya, sebelum orang tua saya meninggal, ada ibu itu sangat mendukung. Ya. Nah, kemudian Kiai ini kan juga punya anak. Iya. Dan kadang juga kalau jamaah itu kadang melihat jangan kita fokus ke orang lain kalau di keluarga kita tidak beres sendiri. Iya, betul. Pasti ada beban tersendiri bagi Kiai untuk mendidik anaknya. Mungkin ada nilai-nilai sendiri yang diajarkan atau ditanamkan ke anak-anak Kiai sendiri. Iya. Jadi selain tentunya pendidikan rumah tangga sejak anak-anak ini masih kecil. Ya, sejak kecil anak-anak saya ini banyak besar di masjid. Masjid ini, di Masjid Agung ini. Ya, karena saya juga menjadi guru mengaji di sini, guru TPA di sini. Jadi setiap hari saya bawa anak-anak itu sejak kecil mereka, bahkan sejak bayi, ya, sama-sama dengan ibu itu melihat bagaimana kita mengaji, mengajar agama, dan ketika anak-anak ini sudah cukup waktu untuk juga belajar di situ, ya mereka juga harus duduk di situ di depan saya untuk diajar. Ya, itu yang kami ajarkan. Kemudian setelah tamat SD, ya, saya masukkan ke pondok pesantren, ya, pilihkan sekolah yang Islami, yang sekolah-sekolah yang di situ ada pendidikan Islamnya yang cukup lah, ya, diberikan di situ. Jadi saya kira itu usaha. Tentunya dalam hal ini juga saya berusaha secara pribadi dan keluarga untuk ya menjadi orang tua yang baik, yang bisa kemudian menjaga anak-anak ini ya dengan doa. Jadi para orang tua mungkin yang di luar sana banyak kesibukan di luar, ini tidak bisa menjadi alasan untuk melupakan untuk mendidik anak di rumah ya? Ya tentu ya, saya kira seperti itu harus ya. Banyak faktor yang harus kita siapkan sebagai orang tua untuk mendidik itu. Bahkan sebelum anak kita lahir pun dalam agama itu didiklah anakmu itu ya 25 tahun sebelum lahirnya. Itu artinya ya kita sendiri tergantung bagaimana kita mendidik diri sendiri untuk bisa mendapatkan kualitas anak yang soleh. Tribuners, kisah Kiai Haji Namru Asdar mengajarkan kepada kita semua bahwa dakwah bukan hanya mereka yang berada pada sorotan, tetapi mengajarkan kepada kita tentang nilai kesetiaan. Setia pada ilmu, setia pada umat, dan setia pada panggilan jiwa. Inilah kisah para kiai, nilai yang mengajarkan kita tentang cahaya yang tak pernah padam walau tidak terlihat. Saya Suwandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam waktu
menunjukkan untuk menunggu berbuka puasa, dan dalam program Syiar Ramadan tentunya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan hari ini tema kita sangat menarik terkait dengan ibadah berkualitas di tengah distraksi digital, di mana kita tahu bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak bisa terlepas dari seluruh yang namanya digitalisasi begitu ya. Jangan sampai ini mengganggu ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan Puasanya masih lancar sejauh ini? Alhamdulillah. Berpuasa bukan karena fisik tapi karena iman. Betul, Masya Allah. baik sekali. Nah Pak Ustadz, tema kita pada hari ini adalah ibadah berkualitas di tengah distraksi digital. Yang seperti kita tahu bahwa setiap hari bahkan setiap detik menit kita tuh tidak bisa lepas dari yang namanya digitalisasi begitu. Betul. Pak Ustadz. Bagaimana supaya kita tetap fokus, tetap bisa beribadah dengan baik meskipun kita juga tetap terkoneksi dengan digitalisasi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, diibaratkan dalam kehidupan bahwa ya memang ya manusia itu diberikan bekal oleh Allah berupa akal. La'allakum tatafakkarun, dan banyak lagi ayat yang berkaitan dengan akal manusia. Bahkan Allah membedakan antara orang yang berilmu dan juga orang yang tidak berilmu. Ya tentunya ya digitalisasi saat sekarang ini adalah, dan kehidupan manusia diibaratkan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau diibaratkan tarikan nafas, itu seperti tarikan nafas. Ya, bahkan kita tidak terlepas dari digitalisasi. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, ya khususnya di bulan suci Ramadan, ya bisa memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Ya tentunya ada beberapa tips yang sebentar saya akan sampaikan kepada seluruh Tribuners. Akan tetapi memang dalam ibadah itu tidak dilihat dari segi kuantitas, tapi ibadah itu dilihat dari segi kualitas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi segala sesuatu itu ada ujian. Yang mana ujian itu untuk melihat siapa yang paling terbaik amalnya. Artinya memiliki amal yang kualitas, bukan dilihat dari segi kuantitas. Nah, kita sebagai hamba Allah memang dibekali ya dua hal dalam diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya ada sifat takwa yang diwakilkan oleh malaikat, dan ada sifat fujur yang diwakilkan oleh syaitan. Ya, makanya dalam Al-Quran jumlah kata malaikat dengan jumlah kata syaitan dalam Al-Quran itu sebanding. Ketika malaikat jumlahnya 88 kali disebut, juga kalimat al-jin atau syaitan itu juga 88 kali. Artinya dalam diri manusia memang ada. Nah, dalam hal ini ya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika menerima wahyu ya dari Turi Sina, kemudian dia kembali. Ketika dia kembali, dia melihat umatnya, dia fokus. Ya, bahasanya itu yaqufuna ala asnamillahum. Dia fokus kepada berhala. Nah, tentunya kalau kita ilustrasikan sekarang bahwa segala sesuatu yang menghalangi kita untuk ingat kepada Tuhan, boleh jadi itu bagian daripada berhala, meskipun bukan berhala seperti umat-umat terdahulu. Intinya adalah bagaimana kita me time ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal yang penting kita pahami bersama, khususnya kepada Tribuners. Yang pertama adalah manajemen gadget. Jadi manajemen gadget ini ya harus memang kita pahami bersama. Yang kedua adalah waktu ibadah. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi. Saya bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah manajemen gadget.
ya kita tidak mungkin terlepas dari ya gawai, tidak mungkin terlepas dari media sosial. Bahkan itu tergantung kita cara menggunakan. Tentunya ada positif, ada negatif. Ya jangan ke media sosial, bahkan ketika Allah ya mengatakan menurunkan kepada Rasulullah SAW tentang khamar atau minuman ya keras, beliau mengatakan bahwa ada manfaatnya. Ya ada manfaatnya, mempekerjakan banyak orang, akan tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya jauh lebih besar. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada plus minusnya, pasti ada positif dan negatifnya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bijak sehingga betul-betul ya kita beribadah kepada Allah itu bisa memaksimalkan dari segi kualitas tanpa harus ya menghilangkan yang namanya digitalisasi. Yang pertama tentunya adalah manajemen gadget. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu ya mematikan. Nah, khususnya ketika kita ingin fokus untuk beribadah. Makanya kita melihat ketika setiap pelaksanaan hari Jumat, biasanya MC atau pembawa acara khutbah Jumat itu menyampaikan kepada seluruh jamaah agar supaya HP-nya dimatikan atau di silent ya selama pelaksanaan ibadah. Jadi cara yang pertama ketika kita ingin fokuskan untuk beribadah di waktu-waktu tertentu, misalnya tarawih di bulan suci Ramadan atau mendengarkan tausiah, maka kita sejenak ya untuk menyampingkan yang namanya gadget sehingga betul-betul kita bisa maksimalkan. Kemudian yang kedua, mengurangi. Ya, kita ya biasanya kalau kita bangun ya khususnya bagi ya pasangan suami istri, ketika dia bangun ya bukan pasangannya dicari, tapi yang dicari adalah HP-nya. Nah, tentunya kita bisa mengurangi penggunaan gadget sehingga betul-betul kita bisa mengatur manajemen ya kapan bisa kita gunakan dan kapan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah betul-betul meninggalkan. Nah, kapan ini? Ketika nanti pelaksanaan i'tikaf. Jadi di bulan suci Ramadan, insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang i'tikaf itu atau me time dengan Allah. Ya, i'tikaf itu, ya ketika kita betul-betul akan melakukan yang namanya i'tikaf, khususnya di bulan suci Ramadan, ya betul-betul kita fokus. Ya, makanya ketika i'tikaf itu fokus. Ya'kufuna ala asnamil lahum, fokus hanya untuk beribadah. Nah, kemudian yang keempat adalah ya ada batas penggunaan. Jadi tentunya siaran-siaran yang penting ya di antaranya mungkin syiar Ramadan ya yang bisa kita tonton pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada waktu yang kita gunakan di mana waktu itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun yang pertama bagaimana manajemen gadget. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan waktu ibadah. Nah, waktu ibadah juga ini tentunya ya perlu kita melihat ada dinamakan dengan skala prioritas. Nah, jadi ibadah juga itu ada skala prioritas yang mana kita prioritaskan karena ya membaca di gawai di media dan sebagainya itu bagian daripada menambah ilmu. Oleh sebab itu tetap ada skala prioritas sehingga betul-betul kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah waktu luang. Jadi waktu juga itu dikatakan dalam Al-Qur'an wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, melakukan amal kebaikan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati. Jadi kita waktu yang betul-betul waktu luang itu mungkin bisa kita gunakan untuk menggunakan gadget. Tapi ada waktu khusus yang memang kita prioritaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga balance antara ya kehidupan berdigitalisasi dan juga kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian selanjutnya adalah teratur, ya, atau lebih tepatnya dikatakan disiplin. Jadi memang bahkan sebagai orang tua, ya, itu harus mendisiplinkan anak kita, ya, untuk menggunakan gadget, khususnya di dunia digitalisasi dan semua serba digital. Mungkin transaksi kita sekarang itu lagi tidak menggunakan tunai. Tapi semua serba non tunai, menggunakan QRIS dan sebagainya. Akan tetapi tentunya, ya, di dunia sekarang ini betul-betul kita melihat, ya, khususnya disiplin waktu, kapan kita gunakan, kapan kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling terakhir adalah, ya, optimalisasi. Nah, bagaimana kita menggunakan digitalisasi ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk ibadah. Ya, mungkin, ya, ada, ya, HP kita yang di stand waktu-waktu tertentu, bahkan mungkin kurikulum Ramadan itu ada pengingatnya. Itu juga bisa dilakukan, dan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan bukan berarti bahwa kita harus tinggalkan secara keseluruhan, akan tetapi secara proporsional bagaimana kita menempatkan bahwa ada skala prioritas, bagaimana menggunakan gadget dengan bijak, dan juga bagaimana menggunakan dalam hal-hal yang positif. Ya, baik, dan itu memang godaannya luar biasa sekali ya Pak Ustadz ya. Pada saat kita bulan puasa juga kita tetap terkoneksi dengan yang namanya digitalisasi, itu bisa membuat kita menunda-nunda biasanya. Bahkan kalau sudah azan berkumandang, di HP kan juga sekarang sudah ada dikumandangkan azan melalui aplikasi, begitu. Bahkan kita kadang masih tetap lanjut scrolling gitu, dan mengabaikan waktu untuk beribadah ataupun juga waktu untuk fokus menjalani ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya itu merupakan menjadi tips yang sangat baik untuk kita semua di bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sudah memberikan kita pencerahan selama menunggu waktu berbuka puasa ini. Semoga ini menjadi wadah ataupun juga tontonan yang dapat mempertajam iman kita bersama, khususnya juga di bulan puasa pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan puasa, dan juga seluruh ibadah puasa dapat dilancarkan. Hari ini tentunya kembali lagi bersama saya Iluh Devi Sania dalam program Syiar Ramadan yang akan menemani seluruh Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Tema kita pada Syiar Ramadan kali ini cukup menarik, yakni terkait dengan persiapan ruhiyah dan juga intelektualitas di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita ditemani dengan Bapak Ustadz, yakni Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah, tetap diberikan kesehatan dan juga semangat iman untuk menjalani ibadah puasa. Iya, baik. Dan juga ini merupakan pertemuan pertama kita ya di bulan puasa untuk memperbincangkan tema yang begitu menarik. Dan pada hari ini juga akan kita sampaikan kepada Tribuners untuk memberikan wawasan dan juga menemani waktu menunggu berbuka puasa. Nah, terkait dengan persiapan ruhiyah dan intelektualitas di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, seringkali kan pada saat Ramadan ini kita teman-teman semua hanya mungkin mempersiapkan pada fisik saja begitu jelang bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keseimbangan antara persiapan ruhiyah atau mental dan jiwa dengan kesiapan fisik itu mungkin seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Iya, siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang kalau kita melihat ya, ayat yang diturunkan itu adalah panggilan keimanan. Nah, keimanan ini tentunya tidak berkaitan dengan fisik, akan tetapi itu berkaitan dengan jiwa atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak berada di fisik, tapi keimanan itu adalah berada di jiwa. Maka yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah itu panggilan jiwa atau panggilan keimanan. Nah, ada seorang ulama yang memberikan ilustrasi seperti ini. Pada saat datang bulan suci Ramadan, itu membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Justru surah yang dibaca itu adalah surah Al-Fil. Ya, Al-Fil ini artinya gajah. Ya, pasukan Raja Abraha. Nah, tentu kita heran apa hubungan surah Al-Fil ini dengan bulan Ramadan. Ternyata diilustrasikan bahwa Abraha itu merupakan raja yang disimbolkan sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh. Ya, sehingga ketika melihat pusat perekonomian di Mekah, itu berpusat di Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Apa yang dilakukan itu juga berusaha untuk membuat Ka'bah di Yaman pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kezaliman, seluruh pasukan Abraha itu pasukan gajah yang memasuki kota Mekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ada simbol dari Abraha ini, ada keangkuhan dengan kesombongan. Nah, siapa yang mempertahankan pada saat itu? Yang mempertahankan Ka'bah itu adalah Abdul Muttalib sebagai simbol ketekunan dan ketakwaan. Sementara ya burung ababil ini ya yang melontarkan, yang melemparkan batu ya bara api itu simbol daripada keadilan untuk memerangi yang namanya Abraha atau memerangi yang dinamakan dengan hawa nafsu. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa ternyata Baitullah itu ada 3. Baitullah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Baitullah yang ada di kota Mekah. Dan dalam diri manusia itu ada Baitullah yang mana itu adalah hati. Nah, jadi hati kita ini adalah sentral ya metabolisme yang dinamakan dengan pusat spiritualitas. Ya, dan ini masuk bulan Ramadan banyak orang yang lebih menjaga ya fisiknya. Tapi dia tidak jaga dari dalam, yaitu dia tidak jaga jiwanya. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah spiritualitas. Jiwa, keimanan, dan juga tentunya yang paling terpenting adalah intelektualitas. Bagaimana kita literasi, membaca, dan juga sering-sering mendengarkan kajian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hati ini menjadi Baitullahnya Allah dalam diri manusia? Ini perlu kita jaga. Karena hati ini merupakan sumber daripada niat. Ya, kita tentunya melakukan ibadah puasa itu didahului dengan niat. Ya, meskipun kalau saya sampaikan bahwa ya niat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa 1 kali saja berniat. Ketika berniat pada malam pertama, maka sudah terakumulasi 30 malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, sementara pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu harus tiap malam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menggabungkan keduanya, tetap kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa 1 bulan, dan tiap malam itu tetap dibarengi dengan niat, sehingga ketika ada malam-malam yang terlupakan berniat, maka sudah diwakilkan karena kita sudah berniat di awal bulan suci Ramadan. Nah, makanya hati itu sebagai sentral, sebagai pusat niat
Yang kedua adalah hati itu yang memunculkan aktivitas positif atau aktivitas negatif. Nah, jadi kalau ada orang yang bertutur kata yang kurang baik, sebenarnya itu bukan lisannya bermasalah, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang mencela, berarti yang bermasalah itu bukan lisannya, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang memukul, yang bermasalah itu bukan tangannya, tapi yang bermasalah adalah hatinya. Nah, maka di sini merupakan sentral atau pusat sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan hati itu harus spiritualitas itu tentunya dalam hati. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, tentu dalam Islam bahwa kalau ada anjing, yang kita lakukan adalah kita usir. Karena memang dalam Islam itu boleh kita memelihara anjing, tapi selama itu bisa dijadikan sebagai hewan untuk berburu, atau menjaga ternak atau menjaga lahan garapan dan sebagainya. Tapi selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, banyak orang yang mungkin ketika ada anjing dia usir. Akan tetapi boleh jadi dia usir satu anjing tapi memasukkan banyak anjing dalam hatinya. Yang mana itu? Yaitu hasad, iri hati, kesombongan, angkuh. Itu merupakan hal-hal yang kita masukkan dalam kalbu kita, justru kita dan bahayanya luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memelihara, ini versi dalam Islam, satu yang dipelihara bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuannya untuk menjaga, maka itu bisa menghilangkan pahala satu qirot. Qirot ini itu sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana ketika ada dalam diri kita sifat hasad? Nah, sifat hasad ini bukan menghilangkan sebagian pahala, akan tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibna sayyiat. Ternyata hasad ini itu bisa menghilangkan pahala. Al hasad yakulul hasanat, itu memakan pahala. Seperti apa? Rasul mengatakan, kama yakulu an-narul khatab. Seperti api yang memakan kayu bakar, itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ini, spiritualitas ini perlu kita jaga. Sehingga ibadah Ramadan itu bukan ritual, akan tetapi spiritual. Kalau hanya ritual itu tidak makan, tidak minum, itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum, yang kita jaga, maka dipastikan bahwa kita hanya berpuasa secara ritual, tapi tidak berpuasa secara spiritual. Jadi kita banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak Ustadz, termasuk juga bagaimana kemudian yang penting adalah menyelaraskan antara pikiran dan juga hati. Nah kemudian Pak Ustadz, untuk terkait hal itu mungkin ada cara yang bisa disampaikan kepada Tribuners untuk menyelaraskan hati dan pikiran agar ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sekadar menjadi rutinitas belaka begitu. Silakan. Ya, tentunya bahwa seorang peneliti mengatakan bahwa sumber penyakit itu diantaranya adalah dari pikiran, dan juga itu dari jiwa. Nah, pikiran kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jiwa kita, karena terus terang bahwa kita kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad, yang diberi makan, yang diberi minum, itu jasad. Ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa inilah
yang punya punya macam-macam jiwa. Ya. Jiwa yang gemar untuk melakukan kebaikan disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau ada tribuners yang gemar untuk melakukan kebaikan, berarti yang berfungsi itu adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ada jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua ini adalah gemar melakukan maksiat. Ya, kalau kita gemar melakukan maksiat, gelisah kalau tidak melakukan maksiat, berarti yang berfungsi itu namanya jiwa ammarah. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Yang ketiga ada disebut dengan jiwa ya ketika melakukan menyesal. Jadi ada juga orang yang melakukan keburukan, tapi ketika selesai melakukan keburukan dia menyesal. Disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Yang keempat ada jiwa yang mana jiwa ini bimbang. Ya, apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya buka puasa sembunyi-sembunyi atau tidak? Apakah saya melakukan tarawih apa tidak? Ada kebimbangan dalam melakukan kebaikan, maka yang berfungsi itu namanya nafsu malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, antar keimanan dan fikiran memang ini harus selaras. Ya, kenapa harus selaras? Karena fikiran ini bisa mendatangkan dosa. Ya. Kan nanti ketika orang meninggal dunia, ya bukan fisik yang disiksa di alam kubur. Jadi bukan fisik. Makanya fisik ini akan hancur. Tapi yang akan disiksa di alam kubur itu adalah jiwa. Ya. Makanya jiwa yang baik akan mendapatkan nikmat kubur, jiwa yang buruk akan mendapatkan siksa kubur. Nah, menjadi pertanyaan, jiwa ini terdiri dari 3 unsur. Ada sesuatu yang ditanyakan. Yang pertama itu, ini dijawab oleh Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Jadi bukan mata, bukan telinga, pendengaran, penglihatan. Dan yang ketiga, wal afidah. Wal afidah ini bisa diterjemahkan sebagai fikiran. Nah, itu yang mendatangkan dosa. Ya, berprasangka buruk. Ya, itu yang mendatangkan dosa. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dijaga itu hanya makannya, hanya minumnya, akan tetapi fikiran tidak dijaga, mata tidak dijaga, pandangan tidak dijaga, pendengaran tidak dijaga, hati tidak dijaga, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan kecuali haus dan dahaga. Maka pentingnya untuk menyelaraskan antara keimanan dan juga fikiran sehingga bisa maksimal amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya baik, selain itu mungkin kita sudah tahu tipsnya untuk menyelaraskan bagaimana pikiran dan jiwa kita untuk juga tetap fokus beribadah dan tidak menjadi sekadar rutinitas belaka begitu ya Pak Ustadz. Nah kemudian yang menjadi fenomena adalah pada saat awal-awal puasa itu kita biasanya masih semangat Pak Ustadz. Nanti di tengah menuju akhir udah loyo, udah males-malesan, udah banyak bolong-bolongnya. Mungkin ada tips juga Pak Ustadz untuk hal seperti itu? Ya, untuk seluruh tribuners, bahwa memang ini potensi manusia, ya itu ada kejenuhan, ada sebuah filosofi mengatakan seperti ini ya, bahwa setiap amalan yang dilakukan secara rutin itu akan menghilangkan sensitivitas. Nah, jadi kalau ada amalan yang rutin yang dilakukan itu akan mengurangi. Ada orang yang berangkat ibadah umroh. Hari pertama dia menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah dia menangis. Ya itu pertama. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, bahkan sudah jauh dari Masjidil Haram, lebih sibuk belanja. Pertanyaan kenapa bisa demikian? Karena memang manusia itu ketika ada kegiatan yang rutin kita lakukan itu menghilangkan sensitivitas. Ya. Nah, sehingga bagaimana tipsnya?
Maka yang pertama, luruskan niat. Nah, jadi memang perlu ini kita yang pertama luruskan niat. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan ibadah hanya Allah kepada Allah, maka Allah itu bukan hanya berada di Ramadan, tapi juga berada di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah banyak orang kalau di bulan suci Ramadan, mungkin bukan hanya di awal, tapi di bulan suci Ramadan luar biasa kualitas ibadah. Tapi selesai bulan suci Ramadan, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Barangkali dia menganggap bahwa Allah itu hanya ada di Ramadan, tidak berada di luar bulan suci Ramadan. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Ramadan, jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Nah, kemudian, jadi yang pertama itu, niat itu harus memang lurus kepada Allah. Yang kedua, dalam diri kita itu memang bukan hanya kita sebagai orang biasa. Ya, bahkan seorang sahabat pun, ya kita lihat bahwa kualitas iman sahabat itu luar biasa. Ya, diibaratkan ini grade 1, ya, jadi luar biasa keimanan. Akan tetapi ada disebut dengan kejenuhan dalam beribadah, itu manusiawi. Nah, ketika muncul kejenuhan dalam beribadah, maka konsepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Jadi ketika itu menurun, maka yang wajibnya jangan ditinggalkan. Tapi kalau kualitas ibadah itu ya naik, maka sempurnakan yang sunnah. Nah, jadi ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah lakukanlah dari hal yang kecil ke yang besar. Ya, jangan di awal Ramadan langsung 1 juz. Masuk ke hari kedua tinggal 5 lembar. Maka dalam beribadah itu ya yang dilihat itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita konsisten dalam melakukan ibadah. Ya, innamal a'mal, sesungguhnya amal itu adalah adwamuha, yang dilakukan dengan istiqomah wa inqalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun 1 ayat kita baca, tapi rutin kita baca sampai akhir Ramadan, itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan langsung awal Ramadan 10 juz tapi sudah tidak didapatkan pada hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya ya kita lebih semangat bukan hanya di awal Ramadan, juga sampai akhir Ramadan adalah senantiasa bermajelis dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, karena sebenarnya tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Kalau kita sering bermajelis, maka insya Allah majelis itu akan kita berkawan, maka kawan itu akan mengingatkan kepada kita. Karena memang ya kita ini makhluk sosial. Ya, bahkan kita tidak bisa menggunakan pakaian ini kalau tidak tukang jahit. Tukang jahit juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak hanya menyiapkan kain. Jadi memang kita makhluk terikat. Tapi dalam kebaikan ya kita tentunya berinteraksi, ada circle. Ya, circle kita ini memang ya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir dan yang paling terpenting adalah yakinkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka jadikan bahwa jika ini ya Allah Ramadan yang terakhir, maka lakukanlah dengan maksimal. Kenapa? Tidak ada jaminan kita mendapatkan Ramadan tahun depan. Saya kira seperti itu. Baik, jadi kita harus juga betul-betul fokus, kemudian juga ini menjadi hal yang konsisten juga ya Pak Ustadz ya, dari hari pertama sampai nanti hari terakhir sebelum bulan suci Ramadan berakhir dan juga menyambut hari kemenangan. Dan satu pesan yang paling penting tadi adalah belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, maka Ramadan kali ini harus tetap dilaksanakan dengan maksimal karena itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terakhir mungkin Pak Ustadz sebagai pesan untuk seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan pada hari ini, mungkin seperti apa pesannya Pak Ustadz terkait dengan bagaimana kita sebagai anak-anak muda juga tentunya melihat Ramadan ini bukan hanya sebagai rutinitas untuk berpuasa, tetapi juga waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga intelektualitas kita dalam beragama. Silakan. Ya. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya pesan Ramadan Rasulullah SAW senantiasa memotivasi para sahabat
bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, "Qad atakum Ramadan," telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Ada rahmat di dalamnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan itu tidak cukup dengan hanya fisik. Tidak cukup dengan hanya menahan haus, lapar dan dahaga. Akan tetapi ada amalan yang bisa kita lakukan. Ada amalan di malam hari namanya qiyamul lail, salat tarawih. Ada amalan di siang hari namanya puasa. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan spiritualitas. Di samping spiritualitas juga keilmuan. Banyak belajar. Makanya at-tafaqquh, belajar tentang hukum-hukum di bulan suci Ramadan itu sangat penting. Karena terkadang banyak orang yang menyepelekan yang namanya fikih seputar bulan suci Ramadan. Padahal semestinya fikih seputar Ramadan ini harus tuntas sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi memang harus tuntas. Jangan sampai kita baru belajar yang namanya niat pada hari ke-10 Ramadan. Itu sudah terlambat. Harusnya kita paham niat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, ada kajian di malam hari. Selesai sebelum tarawih, habis isya itu ada kajian, ada ceramah. Di subuh juga ada ceramah. Menjelang buka puasa ada ceramah. Apalagi ceramah yang ada di Syiar Ramadan Tribun Timur. Jadi ini menambah literasi kita untuk senantiasa meningkatkan intelektualitas dan juga spiritualitas. Kenapa? Karena kalau hanya Ramadan datang begitu saja, datang Ramadan tidak makan, tidak minum, hanya tidur. Bahkan mengatakan tidur adalah ibadah, yaitu bagi orang yang menjaga sholatnya. Tapi yang tidak menjaga sholatnya itu bisa menjadi dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan seluruh Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita maksimalkan dengan meningkatkan intelektualitas, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya spiritualitas. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu menjadi pesan penting untuk kita menjalani Ramadan 1 bulan penuh nantinya. Dan semoga kita semua Tribuners masih bisa tetap konsisten begitu ya, dan beribadah semaksimal mungkin. Selain itu, selain menahan lapar dan juga menahan dahaga, kita juga tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai ruang dan waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga ruang dan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari apa sebenarnya yang masih kurang dalam diri kita, ataupun juga apa kesalahan yang masih ada dalam diri kita sebelum nantinya kita menyambut hari kemenangan itu tiba. Dan baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan juga memberikan banyak sekali wejangan kepada kita untuk menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ke depan. Dan tentunya bagi Tribuners juga terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan juga tetap saksikan berbagai program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya tidaklah patutnya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang Kenapa tidak? Itu ada segolongan dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Tafaqquh fid din, pergi ke pondok pesantren, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan agar mereka itu waspada. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu, waktu sejak kecil belajar agama itu.
sehingga ada tanggung jawab itu tadi ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dakwah bukan hanya sekedar kata di mimbar. Ia adalah sebuah ketekunan, pengabdian, dan amanah dalam meniti perjalanan. Di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, terdapat satu ulama, satu kiai yang lebih dari 2 dekade mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada umat. Dalam kisah para kiai kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup dan sekaligus perjalanan dakwah dari seorang imam, guru, ulama, dan dai, Kiai Haji Namru Asdar. Sosoknya dikenal tenang, bersahaja, dan teguh dalam prinsip. Ia adalah Haji Namru Asdar, atau yang akrab disapa Kiai Namru. Lahir di Sopeng, 23 Agustus 1973. Ia kini menetap dan mengabdikan hidupnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Lebih dari 26 tahun, Kiai Namru menjadikan dakwah sebagai jalan hidup mengisi majelis ta'lim, mimbar masjid, dan ruang-ruang pendidikan umat. Nah, Kiai, di antara kesibukan dan aktivitas yang dilakukan hari ini, bagaimana Kiai memaknai diri Kiai hari ini? Apakah sebagai dai, imam masjid, atau pelayanan umat? Saya rasa ya, dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini, saya rasa ini lebih ke pelayan umat ya. Sebagai khadimul ummah, situ ya sebagai dai mubalik, sebagai imam masjid, kemudian tempat konsultasi masyarakat berkaitan dengan keagamaan, juga memberikan mediasi-mediasi ya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang keagamaan itu. Ya. Ini dalam perjalanan dakwahnya ini kan Kiai sudah berjalan cukup lama. Apa yang Kiai syukuri dalam perjalanan hidup dan dakwah yang sudah puluhan tahun ya kalau hitungannya ini? Jadi kalau berkaitan dengan masalah kesyukuran, ya tentunya tidak bisa kita mengungkapkan seberapa besar. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin, segala hal Allah berikan meskipun aktivitas kita itu mungkin dari segi pendapatan ya tidak seberapa, tetapi balasan yang Allah berikan itu luar biasa ya. Banyak kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kami, saya pribadi, yang tentunya itu sulit untuk kita cari ya. Orang-orang tertentu mungkin dalam kondisi seperti itu sulit mencari atau menemukan hal-hal seperti itu, tetapi ya alhamdulillah bagi kami secara pribadi ya itu datang begitu saja Allah berikan. Artinya selama yang kita lakukan ini dalam rangka untuk memperjuangkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi kebutuhan hidup dunia kita ini juga akan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ilmunya dimulai sejak bangku sekolah dasar di Mamuju. Namun, titik balik hidupnya terjadi saat dorongan seorang guru bernama almarhum Ustadz Muhammad Ishaq membawanya ke pesantren modern pendidikan Al-Quran IMIM Ujung Pandang, saat ini Makassar, Sulawesi Selatan. Di sanalah kecintaan pada ilmu agama tumbuh kuat. Perjalanan itu berlanjut ke IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan mengambil jurusan syariah perbandingan mazhab, hingga akhirnya ia menyempurnakan kapasitas keilmuannya melalui pendidikan kader ulama MUI Sulawesi Selatan. Nah ini Kiai, yang mau saya tanyakan, mungkin sampai saat ini sosok guru lah yang paling berpengaruh dalam membentuk jalan dakwah Kiai ini, bisa disebutkan siapa Kiai? Iya, jadi saya punya guru waktu masih kecil ya. Ada salah seorang ustadz di Mamuju ini
namanya Bapak Ustadz Muhammad Ishak B. Beliau adalah pegawai negeri di Departemen Agama pada waktu itu, Kabupaten Mamuju. Beliau aktif berdakwah di sekitar Kabupaten Mamuju ini. Ya. Kemudian beliau juga memiliki sekolah madrasah, pada waktu itu Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah. Ya. Kebetulan dekat dengan rumah orang tua, jadi kami dititipkan kepada beliau untuk belajar mengaji. Ya, sekaligus belajar sore. Jadi pulang dari sekolah dasar SD, ya saya siang itu sampai sore bahkan maghrib biasa di rumah beliau untuk belajar TPA maupun madrasah. Ya. Jadi sampai saat ini sosok beliau yang mempengaruhi itu. Ya, beliau mempengaruhi seperti itu. Beliau memberikan motivasi dulu waktu itu, sehingga saya punya ketertarikan untuk belajar agama lebih kuat lagi. Ya. Kemudian setelah itu berlanjut ke pondok pesantren IMIM. Iya betul. Jadi atas saran beliau kepada orang tua saya, beliau menyarankan kepada orang tua saya untuk agar saya itu dimasukkan ke pondok. Dan beliau juga yang menunjukkan pondok pesantren IMIM di Makassar, di Ujung Pandang pada waktu itu untuk dimasukkan ke situ. Iya. Bagaimana pengaruh dari pondok pesantren ini dalam membentuk karakter dakwah dari Kiai sendiri seperti apa? Ya saya kira sangat besar sekali pengaruhnya. Karena pondok pesantren IMIM itu adalah pondok pesantren yang ustadz-ustadznya bukan hanya dari satu golongan, ya. Jadi ada dari Nahdlatul Ulama, ya, ustadz-ustadz kiai dari Muhammadiyah, ya. Ada yang keluaran dari Mesir, ada alumni dari Saudi, ada alumni dari Jawa, ada alumni dari Makassar sendiri, ya, pondok-pondok pesantren yang ada di sini di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi sangat bervariasi guru-guru kami di sana. Jadi, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menerima berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan cara beragama, khususnya dalam beribadah, pemikiran, ya. Dan apalagi pesantren ini memiliki motto bersatu dalam akidah dan toleransi dalam furu' dan khilafiyah. Tahun 2000 menjadi awal pengabdian panjang Kiai Namru di medan dakwah. Baginya, dakwah bukan pilihan, melainkan tanggung jawab moral. Ia terinspirasi oleh firman Allah tentang sekelompok orang yang mendalami agama untuk kembali memberi peringatan kepada masyarakatnya. Ayat itulah yang menjadi bahan bakar perjuangannya hingga hari ini. Nah, Kiai, dalam suatu momen saya pernah mendengar Kiai pernah mengatakan bahwa dakwah itu sebagai tanggung jawab moral. Bisa dijelaskan makna dari tanggung jawab moral dakwah bagi Kiai itu apa, Kiai? Iya. Jadi yang saya maksudkan ini tanggung jawab moral adalah dihubungkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada saya secara pribadi, di mana dari perjalanan hidup yang saya rasakan mulai dari kecil, ya, kemudian masuk ke pondok pesantren, lalu lanjut ke perguruan tinggi keagamaan, kemudian pernah juga mengenyam pendidikan kadar ulama. Ya, saya kira ini semua adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada diri saya secara pribadi, bertemu dengan banyak ustadz, banyak kiai, ya, guru-guru agama. Dari situ saya banyak mendapatkan wawasan keagamaan, ilmu keagamaan, dan saya merasa bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya yang begitu spesifik untuk diri saya secara pribadi, sehingga saya harus bagi itu kepada orang lain, ya. Amalkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Ya, menyambung itu Kiai,
dari sekian banyaknya ayat dalam Al-Quran, mungkin adakah satu ayat yang mengetuk perasaan hati, ini saya harus berdakwah, ilmu saya ini harus saya bagikan ke masyarakat, mungkin bisa dibagikan ke tribuners yang ada di rumah? Iya, jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya ya wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ya ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum ya yahdarun. Artinya tidaklah patutnya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang ya. Kenapa tidak? Itu ada segolongan ya dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama. Tafakuh fiddin. Pergi ke pondok pesantren ya. Pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan agar mereka itu ya waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu sejak kecil belajar agama itu, ya, sehingga ada tanggung jawab itu tadi, ya, dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu, ya. Dalam perjalanannya, Kiai Namru tak pernah banyak mengeluh rintangan. Namun, satu hal yang kerap ia rasakan adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menghidupkan majelis ilmu. Waktu sering habis banyak untuk hal yang sia-sia, sementara pengajian dan majelis taklim kerap dipandang sebelah mata. Meski begitu, langkah dakwahnya tak pernah surut. Nah, Kiai kan sekarang ini waktu terus berlalu, kemudian ulama-ulama kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Tentu tantangan-tantangan dakwah dari pendahulu kita ini berbeda dengan sekarang. Betul. Mungkin kalau di zaman sekarang ini, Kiai bisa melihat tantangan terbesar dalam dakwah itu apa? Ya, saya kira tantangan yang cukup besar pada saat ini adalah kenyataan yang terjadi di tengah umat kita, umat Islam sendiri, di mana ya begitu banyak paham, banyak aliran, banyak harakah, banyak organisasi, ya, yang kemudian di sebahagian umat itu mungkin itu terpola dengan itu, ya, dalam arti mungkin kurang memahami secara hakiki apa tujuan kita dalam hal berdakwah ini, ya, sehingga mengajak atau timbul fanatisme golongan, ya, kurang ingin berinteraksi dengan saudara-saudara yang lain yang berbeda paham, berbeda golongan dan sebagainya itu, ya, bahkan mungkin saling menyalahkan satu sama lain, ya, dan sampai ada yang mengkafirkan dan sebagainya, ya, ini kan sesuatu yang miris, ya, inilah yang menjadi tantangan kita pada saat ini, bagaimana kita sebagai dai kemampuan untuk bisa mempersatukan umat itu, ya. Salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah ketika umat beliau itu bercerai-berai, ya. Mereka sangat ingin, Nabi sangat ingin bahwa umatnya itu bersatu, ya, sangat ingin. Meskipun dalam doa beliau Allah tidak kabulkan, tetapi itu menjadi concern kita sebagai dai. Bagaimana kita bisa mempersatukan umat, mendamaikan satu sama lain, bagaimana membuat suasana ini rukun, damai, ya, memberikan dakwah yang toleran, ya, dakwah yang ramah. Sejak tahun 2001, Kiai Namru dipercaya menjadi Imam Masjid Agung Mamuju. Ia juga mengabdi sebagai dosen di Istai Al-Azhari Mamuju, serta menjadi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Di ranah organisasi, namanya tercatat aktif di NU, MUI, FKUB, hingga Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, Kiai ini kan sudah menjadi Imam Masjid Agung Mamuju selama 2 dekade, ya. Iya. Apakah ini menjadi sebuah beban yang Kiai rasakan, atau seperti apa pandangannya? Iya, saya kira ini bukan suatu beban, ya. Tapi amanah. Amanah, dan sejak kecil saya sholat
5 waktu di masjid. Ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan itu sholat di masjid, sehingga untuk masalah menjadi imam itu bukan sesuatu yang beban. Ya. Justru itu menjadi suatu kehormatan ya bagi saya untuk bisa dipercaya memimpin jamaah dan juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Ya. Ini kan selain menjadi imam di sini juga mengajar sebagai dosen, kemudian juga sebagai penyuluh agama. Iya, betul. Bagaimana membagi waktu itu antara mengajar, kemudian berdakwah dan melayani umat serta dalam kehidupan keluarga? Iya, jadi kehidupan saya seperti ini itu sudah berlangsung lama ya. Bisa dikatakan sejak tahun 2001 itu sudah aktif seperti itu dengan berbagai macam kesibukan, sehingga saya kira kita memang perlu untuk memiliki manajemen waktu ya untuk bisa mengatur semua itu. Tapi alhamdulillah ya apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan itu tidak mengganggu ya urusan-urusan yang utama yang menjadi tugas pokok kita ya. Seperti sebagai PNS misalnya ya, saya punya jabatan penyuluh agama. Ya. Itu lebih banyak di luar kantor ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdakwah di majelis-majelis taklim maupun di masjid. Ini justru banyak waktunya itu di luar jam kantor. Ya. Sehingga untuk di kantor itu kita punya waktu cukup untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang lain ya, dalam hal misalnya rapat-rapat dan sebagainya ya. Jadi bukanlah hal yang sulit untuk itu, karena kalau sudah menjadi kebiasaan ya, saya kira tidak ada yang sulit ya. Jadi kadang-kadang memang dalam satu hari itu kita punya kesibukan mulai dari subuh sampai malam itu full ya. Ada yang berupa dakwah dicampur dengan rapat, lagi dicampur lagi dengan kegiatan seperti sebagai imam ya. Nah, itu. Di balik kesibukan dakwah, Kiai Namru adalah kepala keluarga yang sederhana. Bersama sang istri, Ngantini, ia membesarkan 3 orang anak dalam suasana rumah yang hangat dan penuh nilai keislaman. Bagi Kiai Namru, keluarga adalah pondasi utama dakwah. Nah, Kiai kan kalau kita mendengar peribahasa di balik lelaki sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Mungkin dalam dakwah Kiai ini ada sosok peran keluarga yang mendukung dakwah Kiai sampai sejauh ini. Iya, saya kira yang pertama istri ya. Iya. Selama ini itu sangat mendukung ya kegiatan ini. Ya, sebelum orang tua saya meninggal, ibu itu sangat mendukung. Iya. Nah, kemudian Kiai ini kan juga punya anak. Iya. Dan kadang juga kalau jamaah itu kadang melihat jangan kita fokus ke orang lain kalau di keluarga kita tidak beres sendiri. Iya, betul. Pasti ada beban tersendiri bagi Kiai untuk mendidik anaknya. Mungkin ada nilai-nilai sendiri yang diajarkan atau ditanamkan ke anak-anak Kiai sendiri. Iya. Jadi selain tentunya pendidikan rumah tangga sejak anak-anak ini masih kecil. Ya, sejak kecil anak-anak saya ini banyak besar di masjid. Masjid ini, di Masjid Agung ini. Ya, karena saya juga menjadi guru mengaji di sini, guru TPA di sini. Jadi setiap hari saya bawa anak-anak itu sejak kecil mereka, bahkan sejak bayi, ya, sama-sama dengan ibu itu melihat bagaimana kita mengaji, mengajar agama, dan ketika anak-anak ini sudah cukup waktu untuk juga belajar di situ, ya mereka juga harus duduk di situ di depan saya untuk diajar. Ya, itu yang kami ajarkan. Kemudian setelah tamat SD, ya, saya masukkan ke pondok pesantren, ya, pilihkan sekolah yang Islami, yang sekolah-sekolah yang di situ ada pendidikan Islamnya yang cukup lah, ya, diberikan di situ. Jadi saya kira itu usaha. Tentunya dalam hal ini juga saya berusaha secara pribadi dan keluarga untuk ya menjadi orang tua yang baik, yang bisa kemudian menjaga anak-anak ini ya dengan doa.
Jadi para orang tua mungkin yang di luar sana banyak kesibukan di luar, ini tidak bisa menjadi alasan untuk melupakan untuk mendidik anak di rumah ya? Ya tentu ya, saya kira seperti itu harus ya. Banyak faktor yang harus kita siapkan sebagai orang tua untuk mendidik itu. Bahkan sebelum anak kita lahir pun dalam agama itu didiklah anakmu itu ya 25 tahun sebelum lahirnya. Itu artinya ya kita sendiri tergantung bagaimana kita mendidik diri sendiri untuk bisa mendapatkan kualitas anak yang soleh. Tribuners, kisah Kiai Haji Namru Asdar mengajarkan kepada kita semua bahwa dakwah bukan hanya mereka yang berada pada sorotan, tetapi mengajarkan kepada kita tentang nilai kesetiaan. Setia pada ilmu, setia pada umat, dan setia pada panggilan jiwa. Inilah kisah para kiai, nilai yang mengajarkan kita tentang cahaya yang tak pernah padam, walau tidak terlihat. Saya Suwandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam waktu menunjukkan untuk menunggu berbuka puasa dan dalam program Syiar Ramadan tentunya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan hari ini tema kita sangat menarik terkait dengan ibadah berkualitas di tengah distraksi digital, di mana kita tahu bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak bisa terlepas dari seluruh yang namanya digitalisasi begitu ya. Jangan sampai ini mengganggu ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Puasanya masih lancar sejauh ini? Alhamdulillah. Berpuasa bukan karena fisik tapi karena iman. Betul. Masya Allah. Baik sekali. Nah Pak Ustadz, tema kita pada hari ini adalah ibadah berkualitas di tengah distraksi digital. Yang seperti kita tahu bahwa setiap hari bahkan setiap detik menit kita tuh tidak bisa lepas dari yang namanya digitalisasi begitu. Betul. Pak Ustadz. Bagaimana supaya kita tetap fokus, tetap bisa beribadah dengan baik meskipun kita juga tetap terkoneksi dengan digitalisasi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, diibaratkan dalam kehidupan bahwa ya memang ya manusia itu diberikan bekal oleh Allah berupa akal. La'allakum tatafakkarun, dan banyak lagi ayat yang berkaitan dengan akal manusia. Bahkan Allah membedakan antara orang yang berilmu dan juga orang yang tidak berilmu. Ya tentunya ya digitalisasi saat sekarang ini adalah
dan kehidupan manusia diibaratkan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau diibaratkan tarikan nafas, itu seperti tarikan nafas. Ya, bahkan kita tidak terlepas dari digitalisasi. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, ya khususnya di bulan suci Ramadan, ya bisa memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Ya tentunya ada beberapa tips yang sebentar saya akan sampaikan kepada seluruh Tribuners. Akan tetapi memang dalam ibadah itu tidak dilihat dari segi kuantitas. Tapi ibadah itu dilihat dari segi kualitas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi segala sesuatu itu ada ujian. Yang mana ujian itu untuk melihat siapa yang paling terbaik amalnya. Artinya memiliki amal yang kualitas, bukan dilihat dari segi kuantitas. Nah, kita sebagai hamba Allah memang dibekali ya dua hal dalam diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya ada sifat takwa yang diwakilkan oleh malaikat dan ada sifat fujur yang diwakilkan oleh syaitan. Ya, makanya dalam Al-Qur'an jumlah kata malaikat dengan jumlah kata syaitan dalam Al-Quran itu sebanding. Ketika malaikat jumlahnya 88 kali disebut, juga kalimat al-jin atau syaitan itu juga 88 kali. Artinya dalam diri manusia memang ada. Nah, dalam hal ini, ya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika menerima wahyu, ya dari Turi Sina, kemudian dia kembali. Ketika dia kembali, dia melihat umatnya, dia fokus. Ya, bahasanya itu yaqufuna ala asnamillahum. Dia fokus kepada berhala. Nah, tentunya kalau kita ilustrasikan sekarang bahwa segala sesuatu yang menghalangi kita untuk ingat kepada Tuhan, boleh jadi itu bagian daripada berhala, meskipun bukan berhala seperti umat-umat terdahulu. Intinya adalah bagaimana kita me time ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa hal yang penting kita pahami bersama, khususnya kepada Tribuners. Yang pertama adalah manajemen gadget. Jadi manajemen gadget ini ya harus memang kita pahami bersama. Yang kedua adalah waktu ibadah. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi. Saya bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah manajemen gadget. Ya kita tidak mungkin terlepas dari ya gawai, tidak mungkin terlepas dari media sosial. Bahkan itu tergantung kita cara menggunakan. Tentunya ada positif, ada negatif. Ya jangan ke media sosial. Bahkan ketika Allah ya mengatakan menurunkan kepada Rasulullah SAW tentang khamar atau minuman ya keras. Beliau mengatakan bahwa ada manfaatnya. Ya ada manfaatnya mempekerjakan banyak orang. Akan tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosanya jauh lebih besar. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada plus minusnya, pasti ada positif dan negatifnya. Nah oleh sebab itu bagaimana kita bijak sehingga betul-betul ya kita beribadah kepada Allah itu bisa memaksimalkan dari segi kualitas tanpa harus ya menghilangkan yang namanya digitalisasi. Yang pertama tentunya adalah manajemen gadget. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu ya mematikan. Nah, khususnya ketika kita ingin fokus untuk beribadah. Makanya kita melihat ketika setiap pelaksanaan hari Jumat biasanya MC atau pembawa acara khutbah Jumat itu menyampaikan kepada seluruh jamaah agar supaya HP-nya dimatikan atau di silent ya selama pelaksanaan ibadah. Jadi cara yang pertama ketika kita ingin fokuskan untuk beribadah di waktu-waktu tertentu, misalnya tarawih di bulan suci Ramadan atau mendengarkan tausiah, maka kita sejenak ya untuk menyampingkan yang namanya gadget,
sehingga betul-betul kita bisa maksimalkan. Kemudian yang kedua, mengurangi. Ya, kita biasanya kalau kita bangun, khususnya bagi pasangan suami istri, ketika dia bangun, bukan pasangannya dicari, tapi yang dicari adalah HP-nya. Nah, tentunya kita bisa mengurangi penggunaan. Mengurangi penggunaan gadget sehingga betul-betul kita bisa mengatur manajemen. Kapan bisa kita gunakan dan kapan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah betul-betul meninggalkan. Nah, kapan ini? Ketika nanti pelaksanaan i'tikaf. Jadi di bulan suci Ramadan, insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang i'tikaf itu atau me time dengan Allah. I'tikaf itu ketika kita betul-betul akan melakukan yang namanya i'tikaf, khususnya di bulan suci Ramadan, betul-betul kita fokus. Makanya ketika i'tikaf itu fokus. Ya'kufuna ala asnamil lahum, fokus hanya untuk beribadah. Nah, kemudian yang keempat adalah ada batas penggunaan. Jadi tentunya siaran-siaran yang penting, di antaranya mungkin syiar Ramadan, yang bisa kita tonton pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada waktu yang kita gunakan, di mana waktu itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun yang pertama, bagaimana manajemen gadget. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan waktu ibadah. Nah, waktu ibadah juga ini tentunya perlu kita melihat, ada dinamakan dengan skala prioritas. Nah, jadi ibadah juga itu ada skala prioritas, yang mana kita prioritaskan karena membaca di gawai, di media dan sebagainya, itu bagian daripada menambah ilmu. Oleh sebab itu tetap ada skala prioritas sehingga betul-betul kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah waktu luang. Jadi waktu juga itu dikatakan dalam Al-Quran, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, melakukan amal kebaikan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati. Jadi kita waktu yang betul-betul waktu luang itu mungkin bisa kita gunakan untuk menggunakan gadget. Tapi ada waktu khusus yang memang kita prioritaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga balance antara kehidupan berdigitalisasi dan juga kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah teratur. Atau lebih tepatnya dikatakan disiplin. Jadi memang bahkan sebagai orang tua, itu harus mendisiplinkan anak kita untuk menggunakan gadget, khususnya di dunia digitalisasi dan semua serba digital. Mungkin transaksi kita sekarang itu lagi tidak menggunakan tunai, tapi semua serba non tunai, menggunakan QRIS dan sebagainya. Akan tetapi tentunya di dunia sekarang ini betul-betul kita melihat khususnya disiplin waktu, kapan kita gunakan, kapan kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling terakhir adalah optimalisasi. Nah, bagaimana kita menggunakan digitalisasi ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk ibadah. Mungkin ada HP kita yang di stand waktu-waktu tertentu, bahkan mungkin kurikulum Ramadan itu ada pengingatnya. Itu juga bisa dilakukan, dan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan bukan berarti bahwa kita harus tinggalkan secara keseluruhan, akan tetapi secara proporsional bagaimana kita menempatkan bahwa ada skala prioritas, bagaimana menggunakan gadget dengan bijak, dan juga bagaimana menggunakan dalam hal-hal yang positif. Ya, baik, dan itu memang godaannya luar biasa sekali ya Pak Ustadz ya, pada saat kita bulan puasa juga
kita tetap terkoneksi dengan yang namanya digitalisasi, itu bisa membuat kita menunda-nunda biasanya. Bahkan kalau sudah azan berkumandang di HP kan juga sekarang sudah ada dikumandangkan azan melalui aplikasi, begitu. Bahkan kita kadang masih tetap lanjut scrolling gitu dan mengabaikan waktu untuk beribadah ataupun juga waktu untuk fokus menjalani ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya itu merupakan menjadi tips yang sangat baik untuk kita semua di bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sudah memberikan kita pencerahan selama menunggu waktu berbuka puasa ini. Semoga ini menjadi wadah ataupun juga tontonan yang dapat mempertajam iman kita bersama, khususnya juga di bulan puasa pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Lu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan puasa, dan juga seluruh ibadah puasa dapat dilancarkan. Hari ini tentunya kembali lagi bersama saya Iluh Devi Sania dalam program Syiar Ramadan yang akan menemani seluruh Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Tema kita pada Syiar Ramadan kali ini cukup menarik, yakni terkait dengan persiapan ruhiyah dan juga intelektualitas di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita ditemani dengan Bapak Ustadz, yakni Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan dan juga semangat iman untuk menjalani ibadah puasa. Iya, baik. Dan juga ini merupakan pertemuan pertama kita ya di bulan puasa untuk memperbincangkan tema yang begitu menarik. Dan pada hari ini juga akan kita sampaikan kepada Tribuners untuk memberikan wawasan dan juga menemani waktu menunggu berbuka puasa. Nah, terkait dengan persiapan ruhiyah dan intelektualitas di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, seringkali kan pada saat Ramadan ini kita teman-teman semua hanya mungkin mempersiapkan pada fisik saja begitu jelang bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keseimbangan antara persiapan ruhiyah atau mental dan jiwa dengan kesiapan fisik itu mungkin seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang kalau kita melihat ya, ayat yang diturunkan itu adalah panggilan keimanan. Nah, keimanan ini tentunya tidak berkaitan dengan fisik, akan tetapi itu berkaitan dengan jiwa atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak berada di fisik, tapi keimanan itu adalah berada di jiwa. Maka yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah itu panggilan jiwa atau panggilan keimanan. Nah, ada seorang ulama yang memberikan ilustrasi seperti ini. Pada saat datang bulan suci Ramadan, itu membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Justru surah yang dibaca itu adalah surah Al-Fil. Ya, Al-Fil ini artinya gajah. Ya, pasukan Raja Abraha. Nah, tentu kita heran apa hubungan surah Al-Fil ini dengan bulan Ramadan. Ternyata diilustrasikan bahwa Abraha itu merupakan raja yang disimbolkan sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh. Ya, sehingga ketika melihat pusat perekonomian di Mekah, itu berpusat di Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bah.
Apa yang dilakukan itu juga berusaha untuk membuat Ka'bah di Yaman pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kezaliman, seluruh pasukan Abraha itu pasukan gajah yang memasuki kota Mekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ada simbol dari Abraha ini, ada keangkuhan dengan kesombongan. Nah, siapa yang mempertahankan pada saat itu? Yang mempertahankan Ka'bah itu adalah Abdul Muttalib sebagai simbol ketekunan dan ketakwaan. Sementara ya burung ababil ini ya yang melontarkan, yang melemparkan batu ya bara api itu simbol daripada keadilan untuk memerangi yang namanya Abraha atau memerangi yang dinamakan dengan hawa nafsu. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa ternyata Baitullah itu ada 3. Baitullah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Baitullah yang ada di kota Mekah. Dan dalam diri manusia itu ada Baitullah yang mana itu adalah hati. Jadi hati kita ini adalah sentral ya metabolisme yang dinamakan dengan pusat spiritualitas. Ya, dan ini masuk bulan Ramadan banyak orang yang lebih menjaga ya fisiknya. Tapi dia tidak jaga dari dalam, yaitu dia tidak jaga jiwanya. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah spiritualitas. Jiwa, keimanan, dan juga tentunya yang paling terpenting adalah intelektualitas. Bagaimana kita literasi, membaca, dan juga sering-sering mendengarkan kajian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hati ini menjadi Baitullahnya Allah dalam diri manusia? Ini perlu kita jaga. Karena hati ini merupakan sumber daripada niat. Ya, kita tentunya melakukan ibadah puasa itu didahului dengan niat. Ya, meskipun kalau saya sampaikan bahwa ya niat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa 1 kali saja berniat. Ketika berniat pada malam pertama, maka sudah terakumulasi 30 malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, sementara pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan itu harus setiap malam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menggabungkan keduanya, tetap kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa 1 bulan, dan tiap malam itu tetap dibarengi dengan niat. Sehingga ketika ada malam-malam yang terlupakan berniat, maka sudah diwakilkan karena kita sudah berniat di awal bulan suci Ramadan. Makanya hati itu sebagai sentral, sebagai pusat niat. Yang kedua adalah hati itu yang memunculkan aktivitas positif atau aktivitas negatif. Nah, jadi kalau ada orang yang bertutur kata yang kurang baik, sebenarnya itu bukan lisannya yang bermasalah, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang mencela, berarti yang bermasalah itu bukan lisannya, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang memukul, yang bermasalah itu bukan tangannya, tapi yang bermasalah adalah hatinya. Maka di sini merupakan sentral atau pusat, sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan hati itu harus ya spiritualitas itu tentunya dalam hati. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, tentu dalam Islam bahwa ya kalau ada anjing, ya yang kita lakukan adalah kita usir. Ya, karena memang dalam Islam itu ya boleh kita memelihara anjing, tapi selama itu bisa dijadikan sebagai hewan untuk berburu. Ya, atau menjaga ternak atau menjaga lahan garapan dan sebagainya. Tapi selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, banyak orang yang mungkin ya ketika ada anjing dia usir. Akan tetapi
boleh jadi dia usir satu anjing tapi memasukkan banyak anjing dalam hatinya. Yang mana itu? Yaitu hasad, iri hati, kesombongan, angkuh. Itu merupakan hal-hal yang kita masukkan dalam kalbu kita, justru kita dan bahayanya luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memelihara, ya ini versi dalam Islam, ya satu yang dipelihara bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuannya untuk menjaga, maka itu bisa menghilangkan pahala satu qirat. Ya, qirat ini itu sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana ketika ada dalam diri kita sifat hasad? Nah, sifat hasad ini bukan menghilangkan sebagian pahala, akan tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, ternyata hasad ini ya, itu bisa ya, menghilangkan pahala. Ya. Al-hasad ya yakulul hasanat, itu memakan pahala. Seperti apa? Rasul mengatakan, kama yakulu an-narul khatab. Seperti api yang memakan kayu bakar, itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ini ya spiritualitas ini perlu kita jaga. Sehingga ibadah Ramadan itu bukan ritual, akan tetapi spiritual. Ya, kalau hanya ritual itu ya tidak makan, tidak minum, itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum, yang kita jaga, maka dipastikan bahwa ya kita hanya berpuasa secara ritual, tapi tidak berpuasa secara spiritual. Iya, baik. Jadi kita banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak Ustadz, ya, termasuk juga bagaimana kemudian yang penting adalah menyelaraskan antara pikiran dan juga hati. Nah kemudian Pak Ustadz, untuk terkait hal itu mungkin ada cara yang bisa disampaikan kepada Tribuners untuk menyelaraskan hati dan pikiran agar ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sekadar menjadi rutinitas belaka, begitu. Silakan. Ya, tentunya bahwa seorang peneliti mengatakan bahwa ya sumber ya penyakit itu diantaranya adalah dari pikiran ya dan juga itu dari jiwa. Nah, pikiran kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jiwa kita, karena ya terus terang bahwa ya kita kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad, yang diberi makan, yang diberi minum, itu jasad. Ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa inilah yang punya macam-macam jiwa. Ya. Jiwa yang gemar untuk melakukan kebaikan disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau ada Tribuners yang gemar untuk melakukan kebaikan, berarti yang berfungsi itu adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ada jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua ini adalah gemar melakukan maksiat. Nah, kalau kita gemar melakukan maksiat, gelisah kalau tidak melakukan maksiat, berarti yang berfungsi itu namanya jiwa ammarah. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Yang ketiga ada disebut dengan jiwa ya ketika melakukan menyesal. Jadi ada juga orang yang melakukan ya keburukan, tapi ketika selesai melakukan keburukan dia menyesal. Disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Yang keempat ada jiwa yang mana jiwa ini bimbang. Ya, apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya buka puasa sembunyi-sembunyi atau tidak? Apakah saya melakukan tarawih apa tidak? Ada kebimbangan dalam melakukan kebaikan, maka yang berfungsi itu namanya nafsu malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, antar keimanan dan fikiran memang ini harus selaras.
Ya, kenapa harus selaras? Karena fikiran ini bisa mendatangkan dosa. Ya. Ya. Kan nanti ketika orang meninggal dunia, ya bukan fisik yang disiksa di alam kubur. Jadi bukan fisik. Makanya fisik ini akan hancur. Tapi yang akan disiksa di alam kubur itu adalah jiwa. Ya. Makanya jiwa yang baik akan mendapatkan nikmat kubur, jiwa yang buruk akan mendapatkan siksa kubur. Nah, menjadi pertanyaan, jiwa ini terdiri dari 3 unsur. Ada sesuatu data yang ditanyakan. Yang pertama itu, ini dijawab oleh Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Jadi bukan mata, bukan telinga, pendengaran, penglihatan. Dan yang ketiga, wal afidah. Wal afidah ini bisa terjemahkan sebagai fikiran. Nah, itu yang mendatangkan dosa. Ya, berprasangka buruk. Ya, itu yang mendatangkan dosa. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dijaga itu hanya makannya, hanya minumnya, akan tetapi fikiran tidak dijaga, mata tidak dijaga, pandangan tidak dijaga, pendengaran tidak dijaga, hati tidak dijaga, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan kecuali haus dan dahaga. Maka pentingnya untuk menyelaraskan antara keimanan dan juga fikiran sehingga bisa maksimal amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya baik, selain itu mungkin kita sudah tahu tipsnya untuk menyelaraskan bagaimana pikiran dan jiwa kita untuk juga tetap fokus beribadah dan tidak menjadi sekadar rutinitas belaka begitu ya Pak Ustadz. Nah kemudian yang menjadi fenomena adalah pada saat awal-awal puasa itu kita biasanya masih semangat Pak Ustadz. Nanti di tengah menuju akhir udah loyo, udah males-malesan, udah banyak bolong-bolongnya. Mungkin ada tips juga Pak Ustadz untuk hal seperti itu? Ya, untuk seluruh Tribuners, bahwa memang ini potensi manusia, ya itu ada kejenuhan, ada sebuah filosofi mengatakan seperti ini ya, bahwa setiap amalan yang dilakukan secara rutin itu akan menghilangkan sensitivitas. Nah, jadi kalau ada amalan yang rutin yang dilakukan itu akan mengurangi. Ada orang yang berangkat ibadah umroh. Hari pertama dia menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah dia menangis. Ya itu pertama. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, bahkan sudah jauh dari Masjidil Haram, lebih sibuk belanja. Pertanyaan kenapa bisa demikian? Karena memang manusia itu ketika ada kegiatan yang rutin kita lakukan itu menghilangkan sensitivitas. Ya. Nah, sehingga bagaimana tipsnya? Maka yang pertama luruskan niat. Nah, jadi memang perlu ini kita yang pertama luruskan niat. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan ibadah hanya Allah kepada Allah, maka Allah itu bukan hanya berada di Ramadan, tapi juga berada di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah banyak orang kalau di bulan suci Ramadan, mungkin bukan hanya di awal, tapi di bulan suci Ramadan luar biasa kualitas ibadah. Tapi selesai bulan suci Ramadan, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Barangkali dia menganggap bahwa Allah itu hanya ada di Ramadan, tidak berada di luar bulan suci Ramadan. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Ramadan, jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Nah, kemudian jadi yang pertama itu niat itu harus memang lurus kepada Allah. Yang kedua, dalam diri kita itu memang bukan hanya kita sebagai orang biasa. Ya, bahkan seorang sahabat pun, ya kita lihat bahwa kualitas iman sahabat itu luar biasa. Ya, diibaratkan ini grade 1, ya, jadi luar biasa keimanan. Akan tetapi ada disebut dengan kejenuhan dalam beribadah, itu manusiawi. Nah, ketika muncul kejenuhan dalam beribadah, maka konsepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Jadi ketika itu menurun, maka yang wajibnya jangan ditinggalkan. Tapi kalau kualitas ibadah itu ya naik,
maka sempurnakan yang sunnah. Jadi ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah lakukanlah dari hal yang kecil ke yang besar. Ya, jangan di awal Ramadan langsung 1 juz. Masuk ke hari kedua tinggal 5 lembar. Maka dalam beribadah itu ya yang dilihat itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita konsisten dalam melakukan ibadah. Ya, innamal a'mal sesungguhnya amal itu adalah adwamuha yang dilakukan dengan istiqomah wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun 1 ayat kita baca tapi rutin, kita baca sampai akhir Ramadan, itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan langsung awal Ramadan 10 juz tapi sudah tidak didapatkan pada hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya ya kita lebih semangat bukan hanya di awal Ramadan, juga sampai akhir Ramadan adalah senantiasa bermajelis dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Karena sebenarnya tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Kalau kita sering bermajelis, maka insya Allah majelis itu akan kita berkawan, maka kawan itu akan mengingatkan kepada kita. Karena memang ya kita ini makhluk sosial. Ya, bahkan kita tidak bisa menggunakan pakaian ini kalau tidak tukang jahit. Tukang jahit juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak hanya menyiapkan kain. Jadi memang kita makhluk terikat. Tapi dalam kebaikan, ya kita tentunya berinteraksi, ada circle. Ya, circle kita ini memang ya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir dan yang paling terpenting adalah yakinkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka jadikan bahwa jika ini ya Allah Ramadan yang terakhir, maka lakukanlah dengan maksimal. Kenapa? Tidak ada jaminan kita mendapatkan Ramadan tahun depan. Saya kira seperti itu. Baik, jadi kita harus juga betul-betul fokus, kemudian juga ini menjadi hal yang konsisten juga ya Pak Ustadz ya, dari hari pertama sampai nanti hari terakhir sebelum bulan suci Ramadan berakhir dan juga menyambut hari kemenangan. Dan satu pesan yang paling penting tadi adalah belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, maka Ramadan kali ini harus tetap dilaksanakan dengan maksimal karena itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terakhir mungkin Pak Ustadz sebagai pesan untuk seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan pada hari ini, mungkin seperti apa pesannya Pak Ustadz terkait dengan bagaimana kita sebagai anak-anak muda juga tentunya melihat Ramadan ini bukan hanya sebagai rutinitas untuk berpuasa, tetapi juga waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga intelektualitas kita dalam beragama. Silakan. Ya. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya pesan Ramadan Rasulullah SAW senantiasa memotivasi para sahabat bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, "Qad atakum Ramadan," telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Ada rahmat di dalamnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan itu tidak cukup dengan hanya fisik. Tidak cukup dengan hanya menahan haus, lapar dan dahaga. Akan tetapi ada amalan yang bisa kita lakukan. Ada amalan di malam hari namanya qiyamul lail, salat tarawih. Ada amalan di siang hari namanya puasa. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan spiritualitas. Di samping spiritualitas juga keilmuan. Banyak belajar. Makanya at-tafaqquh, ya belajar tentang hukum-hukum ya di bulan suci Ramadan itu sangat penting. Karena terkadang ya banyak orang yang menyepelekan yang namanya fikih seputar bulan suci Ramadan. Padahal semestinya fikih seputar Ramadan ini ya harus tuntas sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi memang harus tuntas. Jangan sampai kita baru belajar yang namanya niat pada hari ke-10 Ramadan, itu sudah terlambat. Harusnya kita paham niat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi ya di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah kita di Indonesia khususnya di Kota Makassar ya ada kajian di malam hari. Ya
selesai sebelum tarawih, habis isya itu ada kajian, ada ceramah. Di subuh juga ada ceramah. Menjelang buka puasa ada ceramah. Ya, apalagi ceramah yang ada di Syiar Ramadan Tribun Timur. Nah, jadi ini menambah literasi kita untuk senantiasa meningkatkan intelektualitas dan juga spiritualitas. Kenapa? Karena kalau hanya Ramadan datang begitu saja, datang Ramadan tidak makan, tidak minum, hanya tidur, bahkan mengatakan tidur adalah ibadah, itu bagi orang yang menjaga sholatnya. Tapi yang tidak menjaga sholatnya itu bisa menjadi dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan seluruh Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita maksimalkan dengan meningkatkan intelektualitas, tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya spiritualitas. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, itu menjadi pesan penting untuk kita menjalani Ramadan 1 bulan penuh nantinya, dan semoga kita semua Tribuners masih bisa tetap konsisten begitu ya, dan beribadah semaksimal mungkin. Selain itu, selain menahan lapar dan juga menahan dahaga, kita juga tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai ruang dan waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga ruang dan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari apa sebenarnya yang masih kurang dalam diri kita, ataupun juga apa kesalahan yang masih ada dalam diri kita sebelum nantinya kita menyambut hari kemenangan itu tiba. Dan baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan juga memberikan banyak sekali wejangan kepada kita untuk menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ke depan. Dan tentunya bagi Tribuners juga terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa, dan juga tetap saksikan berbagai program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya ya wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ya ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya tidaklah patutnya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang ya. Kenapa tidak? Itu ada segolongan ya dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Tafakuh fiddin, pergi ke pondok pesantren ya, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya, untuk memberikan peringatan agar mereka itu ya waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu, waktu sejak kecil belajar agama itu, sehingga ada tanggung jawab itu tadi ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dakwah bukan hanya sekedar kata di mimbar. Ia adalah sebuah ketekunan, pengabdian, dan amanah dalam meniti perjalanan. Di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, terdapat satu ulama, satu kiai yang lebih dari 2 dekade mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada umat. Dalam kisah para kiai kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup dan sekaligus perjalanan dakwah dari seorang imam, guru, ulama, dan da'i, Kiai Haji Namru Asdar. Sosoknya dikenal tenang, bersahaja, dan teguh dalam prinsip. Ia adalah Haji Namru Asdar, atau yang akrab disapa Kiai Namru. Lahir di Sopeng 23 Agustus 1973, ia kini menetap dan mengabdikan hidupnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Lebih dari 26 tahun, Kiai Namru menjadikan dakwah sebagai jalan hidup, mengisi majelis ta'lim, mimbar masjid, dan ruang-ruang pendidikan umat.
Nah, Kiai, di antara kesibukan dan aktivitas yang dilakukan hari ini, Iya. bagaimana Kiai memaknai diri Kiai hari ini? Apakah sebagai dai, imam masjid, atau pelayanan umat? Ya, saya rasa ya dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini, saya rasa ini lebih ke pelayan umat ya. Ya. Ya, sebagai khadimul ummah, situ ya sebagai dai mubalik, sebagai imam masjid, kemudian tempat konsultasi masyarakat Ya. berkaitan dengan keagamaan, juga memberikan mediasi-mediasi Ya. ya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang keagamaan itu. Ya. 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 Ini dalam perjalanan dakwahnya ini kan Kiai Iya. sudah berjalan cukup lama. Ya. Apa yang Kiai syukuri dalam perjalanan hidup dan dakwah yang sudah puluhan tahun ya kalau hitungannya ini? Iya. Jadi kalau berkaitan dengan masalah kesyukuran, Ya. ya tentunya tidak bisa kita mengungkapkan seberapa besar. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin, segala hal Allah berikan, meskipun aktivitas kita itu mungkin dari segi pendapatan ya tidak seberapa, Ya. tetapi balasan yang Allah berikan itu luar biasa. Ya, banyak kemudahan-kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kami, saya pribadi, yang tentunya itu sulit untuk kita cari ya. Orang-orang tertentu mungkin dalam kondisi seperti itu sulit mencari atau menemukan hal-hal seperti itu, tetapi ya alhamdulillah bagi kami secara pribadi ya itu datang begitu saja. Allah berikan. Artinya selama yang kita lakukan ini dalam rangka untuk memperjuangkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi kebutuhan hidup dunia kita ini juga akan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ilmunya dimulai sejak bangku sekolah dasar di Mamuju. Namun, titik balik hidupnya terjadi saat dorongan seorang guru bernama almarhum Ustadz Muhammad Ishaq membawanya ke pesantren modern pendidikan Al-Quran IMIM Ujung Pandang, saat ini Makassar, Sulawesi Selatan. Di sanalah kecintaan pada ilmu agama tumbuh kuat. Perjalanan itu berlanjut ke IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan mengambil jurusan syariah perbandingan mazhab, hingga akhirnya ia menyempurnakan kapasitas keilmuannya melalui pendidikan kader ulama MUI Sulawesi Selatan. Nah ini Kiai, yang mau saya tanyakan, mungkin sampai saat ini sosok guru lah yang paling berpengaruh dalam membentuk jalan dakwah Kiai ini bisa disebutkan siapa, Kiai? Iya, jadi saya punya guru waktu masih kecil, ya. Ada salah seorang ustadz di Mamuju ini, namanya Bapak Ustadz Muhammad Ishaq B. Beliau adalah pegawai negeri di Departemen Agama pada waktu itu, Kabupaten Mamuju. Beliau aktif berdakwah di sekitar Kabupaten Mamuju ini. Ya. Kemudian beliau juga memiliki sekolah, madrasah, pada waktu itu Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah. Ya. Kebetulan dekat dengan rumah orang tua, jadi kami dititipkan kepada beliau untuk belajar mengaji, ya, sekaligus belajar sore. Jadi sepulang dari sekolah dasar SD, ya, saya siang itu sampai sore bahkan maghrib biasa di rumah beliau untuk belajar TPA maupun madrasah. Ya. Jadi sampai saat ini sosok beliau yang mempengaruhi itu. Ya, beliau mempengaruhi seperti itu. Beliau memberikan motivasi dulu waktu itu, sehingga saya punya ketertarikan untuk belajar agama lebih kuat lagi. Ya. Kemudian setelah itu berlanjut ke pondok pesantren IMIM. Iya betul. Jadi
atas saran beliau kepada orang tua saya, beliau menyarankan ya kepada orang tua saya untuk agar saya itu dimasukkan ke pondok. Dan beliau juga yang menunjukkan ya pondok pesantren IMIM di Makassar di ujung Pandang pada waktu itu untuk dimasukkan ke situ. Bagaimana pengaruh dari pondok pesantren ini dalam membentuk karakter dakwah dari Kiai sendiri seperti apa? Ya saya kira sangat besar sekali ya pengaruhnya. Karena pondok pesantren IMIM itu adalah pondok pesantren yang ustadz-ustadznya bukan hanya dari satu golongan, ya. Jadi ada dari Nahdlatul Ulama, ya, ustadz-ustadz kiai dari Muhammadiyah, ya. Ada yang keluaran dari Mesir, ada alumni dari Saudi, ada alumni dari Jawa, ada alumni dari Makassar sendiri, ya, pondok-pondok pesantren yang ada di sini di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi sangat bervariasi guru-guru kami di sana. Jadi sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menerima berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan cara beragama khususnya dalam beribadah, pemikiran, ya. Dan apalagi pesantren ini memiliki motto bersatu dalam akidah dan toleransi dalam furu' dan khilafiyah. Tahun 2000 menjadi awal pengabdian panjang Kiai Namru di medan dakwah. Baginya, dakwah bukan pilihan, melainkan tanggung jawab moral. Ia terinspirasi oleh firman Allah tentang sekelompok orang yang mendalami agama untuk kembali memberi peringatan kepada masyarakatnya. Ayat itulah yang menjadi bahan bakar perjuangannya hingga hari ini. Nah, Kiai, dalam satu momen saya pernah mendengar Kiai pernah mengatakan bahwa dakwah itu sebagai tanggung jawab moral. Bisa dijelaskan makna dari tanggung jawab moral dakwah bagi Kiai itu apa, Kiai? Iya. Jadi yang saya maksudkan ini tanggung jawab moral adalah dihubungkan dengan nikmat ya yang Allah berikan kepada saya secara pribadi, di mana dari perjalanan hidup yang saya rasakan mulai dari kecil ya, kemudian masuk ke pondok pesantren, lalu lanjut ke perguruan tinggi keagamaan, kemudian pernah juga mengenyam pendidikan kadar ulama. Ya, saya kira ini semua adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada diri saya secara pribadi, bertemu dengan banyak ustadz, banyak kiai, ya, guru-guru agama. Dari situ saya banyak mendapatkan wawasan keagamaan, ilmu keagamaan, dan saya merasa bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya yang begitu spesifik untuk diri saya secara pribadi, sehingga saya harus bagi itu kepada orang lain, ya, amalkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Ya, menyambung itu Kiai, dari sekian banyaknya ayat dalam Al-Quran, mungkin adakah satu ayat yang mengetuk perasaan hati, ini saya harus berdakwah, ilmu saya ini harus saya bagikan ke masyarakat, mungkin bisa dibagikan ke tribuners yang ada di rumah? Iya, jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya, ya, wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ya ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya tidaklah patut ya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang ya. Ya. Kenapa tidak? Itu ada segolongan ya dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama, tafakuh fiddin, pergi ke pondok pesantren, ya, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya, perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan agar mereka itu ya waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu sejak kecil belajar agama itu. Ya, sehingga ada
tanggung jawab itu tadi ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu. Ya. Dalam perjalanannya, Kiai Namru tak pernah banyak mengeluh rintangan. Namun, satu hal yang kerap ia rasakan adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menghidupkan majelis ilmu. Waktu sering habis banyak untuk hal yang sia-sia, sementara pengajian dan majelis taklim kerap dipandang sebelah mata. Meski begitu, langkah dakwahnya tak pernah surut. Nah, Kiai kan sekarang ini waktu terus berlalu, kemudian ulama-ulama kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Tentu tantangan-tantangan dakwah dari pendahulu kita ini berbeda dengan sekarang. Betul. Mungkin kalau di zaman sekarang ini, Kiai bisa melihat tantangan terbesar dalam dakwah itu apa? Ya, saya kira tantangan yang cukup besar pada saat ini adalah kenyataan yang terjadi di tengah umat kita, umat Islam sendiri, di mana ya begitu banyak paham, banyak aliran, banyak harakah, banyak organisasi, ya, yang kemudian di sebahagian umat itu mungkin itu terpola dengan itu, ya, dalam arti mungkin kurang memahami secara hakiki apa tujuan kita dalam hal berdakwah ini, ya, sehingga mengajak atau timbul fanatisme golongan, ya, kurang ingin berinteraksi dengan saudara-saudara yang lain yang berbeda paham, berbeda golongan dan sebagainya itu, ya, bahkan mungkin saling menyalahkan satu sama lain, ya, dan sampai ada yang mengkafirkan dan sebagainya. Ya, ini kan sesuatu yang miris. Ya, inilah yang menjadi tantangan kita pada saat ini, bagaimana kita sebagai dai kemampuan untuk bisa mempersatukan umat itu. Ya, salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah ketika umat beliau itu bercerai-berai. Ya, mereka sangat ingin, Nabi sangat ingin bahwa umatnya itu bersatu. Ya, sangat ingin, meskipun dalam doa beliau Allah tidak kabulkan, tetapi itu menjadi concern kita sebagai dai. Bagaimana kita bisa mempersatukan umat, mendamaikan satu sama lain, bagaimana membuat suasana ini rukun, damai, ya, memberikan dakwah yang toleran, ya, dakwah yang ramah. Sejak tahun 2001, Kiai Namru dipercaya menjadi Imam Masjid Agung Mamuju. Ia juga mengabdi sebagai dosen di Stai Al-Azhari Mamuju, serta menjadi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Di ranah organisasi, namanya tercatat aktif di NU, MUI, FKUB, hingga Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, Kiai ini kan sudah menjadi Imam Masjid Agung Mamuju selama 2 dekade ya. Iya. Apakah ini menjadi sebuah beban yang Kiai rasakan atau seperti apa pandangannya? Iya, saya kira ini bukan suatu beban ya. Tapi amanah. Amanah, dan sejak kecil saya sholat 5 waktu di masjid. Jadi sudah menjadi kebiasaan itu sholat di masjid, sehingga untuk masalah menjadi imam itu bukan sesuatu yang beban ya. Justru itu menjadi suatu kehormatan ya bagi saya untuk bisa dipercaya memimpin jamaah dan juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Ya. Ini kan selain menjadi imam di sini juga mengajar sebagai dosen, kemudian juga sebagai penyuluh agama. Iya, betul. Bagaimana membagi waktu itu antara mengajar, kemudian berdakwah dan melayani umat serta dalam kehidupan keluarga? Iya, jadi kehidupan saya seperti ini itu sudah berlangsung lama ya. Bisa dikatakan sejak tahun 2001 itu sudah aktif seperti itu dengan berbagai macam kesibukan, sehingga saya kira kita memang perlu untuk memiliki manajemen waktu ya, untuk bisa mengatur semua itu. Tapi alhamdulillah ya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan itu tidak mengganggu ya urusan-urusan yang utama yang menjadi tugas pokok kita ya, seperti sebagai PNS misalnya ya. Saya punya jabatan penyuluh agama. Itu lebih banyak di luar kantor.
ya memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdakwah di majlis-majlis taklim maupun di masjid. Ini justru banyak waktunya itu di luar jam kantor. Ya. Sehingga untuk di kantor itu kita punya waktu cukup untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang lain ya, dalam hal misalnya rapat-rapat dan sebagainya ya. Jadi bukanlah hal yang sulit untuk itu, karena kalau sudah menjadi kebiasaan ya, saya kira tidak ada yang sulit ya. Jadi kadang-kadang memang dalam satu hari itu kita punya kesibukan mulai dari subuh sampai malam itu full ya. Ada yang berupa dakwah dicampur dengan rapat, lagi dicampur lagi dengan kegiatan seperti sebagai imam ya. Nah, itu. Di balik kesibukan dakwah, Kiai Namru adalah kepala keluarga yang sederhana. Bersama sang istri, Ngantini, ia membesarkan 3 orang anak dalam suasana rumah yang hangat dan penuh nilai keislaman. Bagi Kiai Namru, keluarga adalah pondasi utama dakwah. Nah, Kiai kan kalau kita mendengar peribahasa di balik lelaki sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Mungkin dalam dakwah Kiai ini ada sosok peran keluarga yang mendukung dakwah Kiai sampai sejauh ini. Iya, saya kira yang pertama istri ya. Iya. Selama ini itu sangat mendukung ya kegiatan ini. Ya, sebelum orang tua saya meninggal, ada ibu itu sangat mendukung. Iya. Nah, kemudian Kiai ini kan juga punya anak. Iya. Dan kadang juga kalau jamaah itu kadang melihat jangan kita fokus ke orang lain kalau di keluarga kita tidak beres sendiri. Iya, betul. Pasti ada beban tersendiri bagi Kiai untuk mendidik anaknya. Mungkin ada nilai-nilai sendiri yang diajarkan atau ditanamkan ke anak-anak Kiai sendiri. Iya. Jadi selain tentunya pendidikan rumah tangga sejak anak-anak ini masih kecil. Ya, sejak kecil anak-anak saya ini banyak besar di masjid. Masjid ini, di Masjid Agung ini. Ya, karena saya juga menjadi guru mengaji di sini, guru TPA di sini. Jadi setiap hari saya bawa anak-anak itu sejak kecil mereka, bahkan sejak bayi, ya, sama-sama dengan ibu itu melihat bagaimana kita mengaji, mengajar agama, dan ketika anak-anak ini sudah cukup waktu untuk juga belajar di situ, ya mereka juga harus duduk di situ di depan saya untuk diajar. Ya, itu yang kami ajarkan. Kemudian setelah tamat SD, ya, saya masukkan ke pondok pesantren, ya, pilihkan sekolah yang Islami, yang sekolah-sekolah yang di situ ada pendidikan Islamnya yang cukup lah, ya, diberikan di situ. Jadi saya kira itu usaha. Tentunya dalam hal ini juga saya berusaha secara pribadi dan keluarga untuk ya menjadi orang tua yang baik, yang bisa kemudian menjaga anak-anak ini ya dengan doa. Jadi para orang tua mungkin yang di luar sana banyak kesibukan di luar, ini tidak bisa menjadi alasan untuk melupakan untuk mendidik anak di rumah ya? Ya tentu ya, saya kira seperti itu harus ya. Banyak faktor yang harus kita siapkan sebagai orang tua untuk mendidik itu. Bahkan sebelum anak kita lahir pun dalam agama itu didiklah anakmu itu ya 25 tahun sebelum lahirnya. Itu artinya ya kita sendiri tergantung bagaimana kita mendidik diri sendiri untuk bisa mendapatkan kualitas anak yang saleh. Tribuners, kisah Kiai Haji Namru Asdar mengajarkan kepada kita semua bahwa dakwah bukan hanya mereka yang berada pada sorotan, tetapi mengajarkan kepada kita tentang nilai kesetiaan. Setia pada ilmu, setia pada umat, dan setia pada panggilan jiwa. Inilah kisah para kiai, nilai yang mengajarkan kita tentang cahaya yang tak pernah padam walau tidak terlihat. Saya Suwandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam waktu menunjukkan untuk menunggu berbuka puasa dan dalam program Syiar Ramadan tentunya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan hari ini tema kita sangat menarik terkait dengan ibadah berkualitas di tengah distraksi digital, di mana kita tahu bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak bisa terlepas dari seluruh yang namanya digitalisasi begitu ya. Jangan sampai ini mengganggu ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan Puasanya masih lancar sejauh ini? Alhamdulillah. Berpuasa bukan karena fisik tapi karena iman. Betul, Masya Allah. baik sekali. Nah Pak Ustadz, tema kita pada hari ini adalah ibadah berkualitas di tengah distraksi digital. Yang seperti kita tahu bahwa setiap hari bahkan setiap detik menit kita tuh tidak bisa lepas dari yang namanya digitalisasi begitu. Betul. Pak Ustadz. Bagaimana supaya kita tetap fokus, tetap bisa beribadah dengan baik meskipun kita juga tetap terkoneksi dengan digitalisasi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, diibaratkan dalam kehidupan bahwa ya memang ya manusia itu diberikan bekal oleh Allah berupa akal. La'allakum tatafakkarun, dan banyak lagi ayat yang berkaitan dengan akal manusia. Bahkan Allah membedakan antara orang yang berilmu dan juga orang yang tidak berilmu. Ya tentunya ya digitalisasi saat sekarang ini adalah, dan kehidupan manusia diibaratkan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau diibaratkan tarikan nafas, itu seperti tarikan nafas. Ya, bahkan kita tidak terlepas dari digitalisasi. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, ya khususnya di bulan suci Ramadan, ya bisa memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Ya tentunya ada beberapa tips yang sebentar saya akan sampaikan kepada seluruh Tribuners. Akan tetapi memang dalam ibadah itu tidak dilihat dari segi kuantitas, tapi ibadah itu dilihat dari segi kualitas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi segala sesuatu itu ada ujian. Yang mana ujian itu untuk melihat siapa yang paling terbaik amalnya. Artinya memiliki amal yang kualitas, bukan dilihat dari segi kuantitas. Nah, kita sebagai hamba Allah memang dibekali ya dua hal dalam diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya ada sifat takwa yang diwakilkan oleh malaikat dan ada sifat fujur yang diwakilkan oleh syaitan. Ya, makanya dalam Al-Qur'an jumlah kata malaikat dengan jumlah kata syaitan dalam Al-Qur'an itu sebanding. Ketika malaikat jumlahnya 88 kali disebut, juga kalimat al-jin atau syaitan itu juga 88 kali. Artinya dalam diri manusia memang ada. Nah, dalam hal ini ya pada zaman Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu ya dari Turi Sina, kemudian dia kembali. Ketika dia kembali, dia melihat umatnya, dia fokus. Ya, bahasanya itu yaqufuna ala asnamillahum, dia fokus kepada berhala. Nah, tentunya kalau kita ilustrasikan sekarang bahwa segala sesuatu yang menghalangi kita untuk ingat kepada Tuhan, boleh jadi itu bagian daripada berhala, meskipun bukan berhala seperti umat-umat terdahulu. Intinya adalah bagaimana kita me time ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal yang penting kita pahami bersama, khususnya kepada Tribuners. Yang pertama adalah manajemen gadget. Jadi manajemen gadget ini ya harus memang kita pahami bersama. Yang kedua adalah waktu ibadah.
Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi. Saya bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah manajemen gadget. Ya, kita tidak mungkin terlepas dari gawai, tidak mungkin terlepas dari media sosial. Bahkan itu tergantung kita cara menggunakan. Tentunya ada positif, ada negatif. Ya, jangan ke media sosial. Bahkan ketika Allah mengatakan menurunkan kepada Rasulullah SAW tentang khamar atau minuman keras, beliau mengatakan bahwa ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya mempekerjakan banyak orang, akan tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya jauh lebih besar. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada plus minusnya, pasti ada positif dan negatifnya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bijak sehingga betul-betul kita beribadah kepada Allah itu bisa memaksimalkan dari segi kualitas tanpa harus menghilangkan yang namanya digitalisasi. Yang pertama tentunya adalah manajemen gadget. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu mematikan. Nah, khususnya ketika kita ingin fokus untuk beribadah. Makanya kita melihat ketika setiap pelaksanaan hari Jumat, biasanya MC atau pembawa acara khutbah Jumat itu menyampaikan kepada seluruh jamaah agar supaya HP-nya dimatikan atau di silent selama pelaksanaan ibadah. Jadi cara yang pertama ketika kita ingin fokuskan untuk beribadah di waktu-waktu tertentu, misalnya tarawih di bulan suci Ramadan atau mendengarkan tausiah, maka kita sejenak untuk menyampingkan yang namanya gadget sehingga betul-betul kita bisa maksimalkan. Kemudian yang kedua, mengurangi. Biasanya kalau kita bangun, khususnya bagi pasangan suami istri, ketika dia bangun, bukan pasangannya dicari, tapi yang dicari adalah HP-nya. Nah, tentunya kita bisa mengurangi penggunaan gadget sehingga betul-betul kita bisa mengatur manajemen kapan bisa kita gunakan dan kapan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah betul-betul meninggalkan. Nah, kapan ini? Ketika nanti pelaksanaan i'tikaf. Jadi di bulan suci Ramadan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang i'tikaf itu atau me time dengan Allah. I'tikaf itu ketika kita betul-betul akan melakukan yang namanya i'tikaf, khususnya di bulan suci Ramadan, betul-betul kita fokus. Makanya ketika i'tikaf itu fokus. Ya'kufuna ala asnamil lahum, fokus hanya untuk beribadah. Nah, kemudian yang keempat adalah ada batas penggunaan. Jadi tentunya siaran-siaran yang penting, di antaranya mungkin syiar Ramadan, yang bisa kita tonton pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada waktu yang kita gunakan, di mana waktu itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun yang pertama, bagaimana manajemen gadget. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan waktu ibadah. Nah, waktu ibadah juga ini tentunya perlu kita melihat ada dinamakan dengan skala prioritas. Nah, jadi ibadah juga itu ada skala prioritas yang mana kita prioritaskan karena membaca di gawai, di media dan sebagainya itu bagian daripada menambah ilmu. Oleh sebab itu tetap ada skala prioritas sehingga betul-betul kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah waktu luang. Jadi waktu juga itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, melakukan amal kebaikan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati. Jadi kita waktu yang betul-betul waktu luang itu mungkin bisa kita gunakan untuk menggunakan gadget. Tapi ada waktu khusus yang memang kita prioritaskan untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga balance antara ya kehidupan ya berdigitalisasi dan juga kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah teratur. Ya, atau lebih tepatnya dikatakan disiplin. Jadi memang bahkan sebagai orang tua, ya itu harus mendisiplinkan anak kita ya untuk menggunakan gadget, khususnya di dunia digitalisasi dan semua serba digital. Mungkin transaksi kita sekarang itu lagi tidak menggunakan tunai. Tapi semua serba non tunai, menggunakan QRIS dan sebagainya. Akan tetapi tentunya ya di dunia sekarang ini betul-betul kita melihat ya khususnya disiplin waktu, kapan kita gunakan, kapan kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling terakhir adalah ya optimalisasi. Nah, bagaimana kita menggunakan digitalisasi ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk ibadah. Ya mungkin ya ada ya HP kita yang di stand waktu-waktu tertentu, bahkan mungkin kurikulum Ramadan itu ada pengingatnya. Itu juga bisa dilakukan, dan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan bukan berarti bahwa kita harus tinggalkan secara keseluruhan, akan tetapi secara proporsional bagaimana kita menempatkan bahwa ada skala prioritas, bagaimana menggunakan gadget dengan bijak, dan juga bagaimana menggunakan dalam hal-hal yang positif. Ya, baik, dan itu memang godaannya luar biasa sekali ya Pak Ustadz ya. Pada saat kita bulan puasa juga kita tetap terkoneksi dengan yang namanya digitalisasi, itu bisa membuat kita menunda-nunda biasanya. Bahkan kalau sudah azan berkumandang, di HP kan juga sekarang sudah ada dikumandangkan azan melalui aplikasi, betul. Begitu. Bahkan kita kadang masih tetap lanjut scrolling gitu, dan mengabaikan waktu untuk beribadah ataupun juga waktu untuk fokus menjalani ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya itu merupakan menjadi tips yang sangat baik untuk kita semua di bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sudah memberikan kita pencerahan selama menunggu waktu berbuka puasa ini. Semoga ini menjadi wadah ataupun juga tontonan yang dapat mempertajam iman kita bersama, khususnya juga di bulan puasa pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan puasa, dan juga seluruh ibadah puasa dapat dilancarkan. Hari ini tentunya kembali lagi bersama saya Iluh Devi Sania dalam program Syiar Ramadan yang akan menemani seluruh Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Tema kita pada Syiar Ramadan kali ini cukup menarik, yakni terkait dengan persiapan ruhiyah dan juga intelektualitas di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita ditemani dengan Bapak Ustadz, yakni Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan dan juga semangat iman untuk menjalani ibadah puasa. Iya, baik. Dan juga ini merupakan pertemuan pertama kita ya di bulan puasa untuk memperbincangkan tema yang begitu menarik. Dan pada hari ini juga akan kita sampaikan kepada Tribuners untuk memberikan wawasan dan juga menemani waktu menunggu berbuka puasa. Nah, terkait dengan persiapan ruhiyah dan intelektualitas di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, seringkali kan pada saat Ramadan ini kita teman-teman semua hanya mungkin mempersiapkan
pada fisik saja begitu jelang bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keseimbangan antara persiapan ruhiyah atau mental dan jiwa dengan kesiapan fisik itu mungkin seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang kalau kita melihat ya, ayat yang diturunkan itu adalah panggilan keimanan. Nah, keimanan ini tentunya tidak berkaitan dengan fisik, akan tetapi itu berkaitan dengan jiwa atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak berada di fisik, tapi keimanan itu adalah berada di jiwa. Maka yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah itu panggilan jiwa atau panggilan keimanan. Nah, ada seorang ulama yang memberikan ilustrasi seperti ini. Pada saat datang bulan suci Ramadan, itu membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Justru surah yang dibaca itu adalah surah Al-Fil. Ya, Al-Fil ini artinya gajah. Ya, pasukan Raja Abraha. Nah, tentu kita heran apa hubungan surah Al-Fil ini dengan bulan Ramadan. Ternyata diilustrasikan bahwa Abraha itu merupakan raja yang disimbolkan sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh. Ya, sehingga ketika melihat pusat perekonomian di Mekah, itu berpusat di Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Apa yang dilakukan itu juga berusaha untuk membuat Ka'bah di Yaman pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kezaliman, seluruh pasukan Abraha itu pasukan gajah yang memasuki kota Mekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ada simbol dari Abraha ini, ada keangkuhan dengan kesombongan. Nah, siapa yang mempertahankan pada saat itu? Yang mempertahankan Ka'bah itu adalah Abdul Muttalib sebagai simbol ketekunan dan ketakwaan. Sementara ya burung ababil ini ya yang melontarkan, yang melemparkan batu ya bara api itu simbol daripada keadilan untuk memerangi yang namanya Abraha atau memerangi yang dinamakan dengan hawa nafsu. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa ternyata Baitullah itu ada 3. Baitullah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Baitullah yang ada di kota Mekah. Dan dalam diri manusia itu ada Baitullah yang mana itu adalah hati. Nah, jadi hati kita ini adalah sentral ya metabolisme yang dinamakan dengan pusat spiritualitas. Ya, dan ini masuk bulan Ramadan banyak orang yang lebih menjaga ya fisiknya. Tapi dia tidak jaga dari dalam, yaitu dia tidak jaga jiwanya. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah spiritualitas. Jiwa, keimanan, dan juga tentunya yang paling terpenting adalah intelektualitas. Bagaimana kita literasi, membaca, dan juga sering-sering mendengarkan kajian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hati ini menjadi Baitullahnya Allah dalam diri manusia? Ini perlu kita jaga. Karena hati ini merupakan sumber daripada niat. Ya, kita tentunya melakukan ibadah puasa itu didahului dengan niat. Ya, meskipun kalau saya sampaikan bahwa ya niat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa 1 kali saja berniat. Ketika berniat pada malam pertama, maka sudah terakumulasi 30 malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, sementara pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu harus setiap malam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menggabungkan keduanya, tetap kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa 1 bulan, dan tiap malam itu tetap dibarengi dengan niat. Sehingga
ketika ada malam-malam yang terlupakan berniat, maka sudah diwakilkan karena kita sudah berniat di awal bulan suci Ramadan. Nah, makanya hati itu sebagai sentral, sebagai pusat niat. Yang kedua adalah hati itu yang memunculkan aktivitas positif atau aktivitas negatif. Nah, jadi kalau ada orang yang bertutur kata yang kurang baik, sebenarnya itu bukan lisannya bermasalah, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang mencela, berarti yang bermasalah itu bukan lisannya, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang memukul, yang bermasalah itu bukan tangannya, tapi yang bermasalah adalah hatinya. Nah, maka di sini merupakan sentral atau pusat sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan hati itu harus spiritualitas itu tentunya dalam hati. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, tentu dalam Islam bahwa kalau ada anjing, yang kita lakukan adalah kita usir. Karena memang dalam Islam itu boleh kita memelihara anjing, tapi selama itu bisa dijadikan sebagai hewan untuk berburu, atau menjaga ternak atau menjaga lahan garapan dan sebagainya. Tapi selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, banyak orang yang mungkin ketika ada anjing dia usir. Akan tetapi boleh jadi dia usir satu anjing tapi memasukkan banyak anjing dalam hatinya. Yang mana itu? Yaitu hasad, iri hati, kesombongan, angkuh. Itu merupakan hal-hal yang kita masukkan dalam kalbu kita, justru kita dan bahayanya luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memelihara, ini versi dalam Islam, satu yang dipelihara bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuannya untuk menjaga, maka itu bisa menghilangkan pahala satu qirat. Qirat ini itu sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana ketika ada dalam diri kita sifat hasad? Nah, sifat hasad ini bukan menghilangkan sebagian pahala, akan tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ternyata hasad ini itu bisa menghilangkan pahala. Al-hasad yakulul hasanat, itu memakan pahala. Seperti apa? Rasul mengatakan, kama yakulu an-narul khatab. Seperti api yang memakan kayu bakar, itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ini spiritualitas ini perlu kita jaga. Sehingga ibadah Ramadan itu bukan ritual, akan tetapi spiritual. Kalau hanya ritual itu tidak makan, tidak minum, itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum, yang kita jaga, maka dipastikan bahwa kita hanya berpuasa secara ritual, tapi tidak berpuasa secara spiritual. Iya, baik. Jadi kita banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak Ustadz, termasuk juga bagaimana kemudian yang penting adalah menyelaraskan antara pikiran dan juga hati. Nah, kemudian Pak Ustadz untuk terkait hal itu mungkin ada cara yang bisa disampaikan kepada Tribuners untuk menyelaraskan hati dan pikiran agar ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sekadar menjadi rutinitas belaka, begitu. Silakan. Ya, tentunya bahwa seorang peneliti mengatakan bahwa sumber penyakit itu diantaranya adalah dari pikiran, dan juga itu dari jiwa. Nah, pikiran kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jiwa kita, karena terus terang bahwa
Ya, kita kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad, yang diberi makan, yang diberi minum, itu jasad. Ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa inilah yang punya macam-macam jiwa. Ya. Jiwa yang gemar untuk melakukan kebaikan disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau ada tribuners yang gemar untuk melakukan kebaikan, berarti yang berfungsi itu adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ada jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua ini adalah gemar melakukan maksiat. Nah, kalau kita gemar melakukan maksiat, gelisah kalau tidak melakukan maksiat, berarti yang berfungsi itu namanya jiwa ammarah. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Yang ketiga ada disebut dengan jiwa ya ketika melakukan menyesal. Jadi ada juga orang yang melakukan keburukan, tapi ketika selesai melakukan keburukan dia menyesal. Disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Yang keempat ada jiwa yang mana jiwa ini bimbang. Ya, apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya buka puasa sembunyi-sembunyi atau tidak? Apakah saya melakukan tarawih apa tidak? Ada kebimbangan dalam melakukan kebaikan, maka yang berfungsi itu namanya nafsu malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, antar keimanan dan fikiran memang ini harus selaras. Ya, kenapa harus selaras? Karena fikiran ini bisa mendatangkan dosa. Ya. Kan nanti ketika orang meninggal dunia, ya bukan fisik yang disiksa di alam kubur. Jadi bukan fisik. Makanya fisik ini akan hancur. Tapi yang akan disiksa di alam kubur itu adalah jiwa. Ya. Makanya jiwa yang baik akan mendapatkan nikmat kubur, jiwa yang buruk akan mendapatkan siksa kubur. Nah, menjadi pertanyaan, jiwa ini terdiri dari 3 unsur. Ada sesuatu data yang ditanyakan. Yang pertama itu, ini dijawab oleh Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Jadi bukan mata, bukan telinga, pendengaran, penglihatan. Dan yang ketiga, wal afidah. Wal afidah ini bisa terjemahkan sebagai fikiran. Nah, itu yang mendatangkan dosa. Ya, berprasangka buruk. Ya, itu yang mendatangkan dosa. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dijaga itu hanya makannya, hanya minumnya, akan tetapi fikiran tidak dijaga, mata tidak dijaga, pandangan tidak dijaga, pendengaran tidak dijaga, hati tidak dijaga, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan kecuali haus dan dahaga. Maka pentingnya untuk menyelaraskan antara keimanan dan juga fikiran sehingga bisa maksimal amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya baik, selain itu mungkin kita sudah tahu tipsnya untuk menyelaraskan bagaimana pikiran dan jiwa kita untuk juga tetap fokus beribadah dan tidak menjadi sekadar rutinitas belaka gitu ya Pak Ustadz. Nah kemudian yang menjadi fenomena adalah pada saat awal-awal puasa itu kita biasanya masih semangat Pak Ustadz. Nanti di tengah menuju akhir udah loyo, udah males-malesan, udah banyak bolong-bolongnya. Mungkin ada tips juga Pak Ustadz untuk hal seperti itu? Ya, untuk seluruh tribuners, bahwa memang ini potensi manusia, ya itu ada kejenuhan, ada sebuah filosofi mengatakan seperti ini ya, bahwa setiap amalan yang dilakukan secara rutin itu akan menghilangkan sensitivitas. Nah, jadi kalau ada amalan yang rutin yang dilakukan itu akan mengurangi. Ada orang yang berangkat ibadah umroh. Hari pertama dia menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah dia menangis. Ya itu pertama. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, bahkan sudah jauh dari Masjidil Haram, lebih sibuk belanja.
Pertanyaan, kenapa bisa demikian? Karena memang manusia itu ketika ada kegiatan yang rutin kita lakukan itu menghilangkan sensitivitas. Ya. Nah, sehingga bagaimana tipsnya? Maka yang pertama, luruskan niat. Nah, jadi memang perlu ini kita yang pertama luruskan niat. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan ibadah hanya Allah kepada Allah, maka Allah itu bukan hanya berada di Ramadan, tapi juga berada di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah banyak orang kalau di bulan suci Ramadan, mungkin bukan hanya di awal, tapi di bulan suci Ramadan luar biasa kualitas ibadah. Tapi selesai bulan suci Ramadan, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Barangkali dia menganggap bahwa Allah itu hanya ada di Ramadan, tidak berada di luar bulan suci Ramadan. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Ramadan, jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Nah, kemudian, jadi yang pertama itu, niat itu harus memang lurus kepada Allah. Yang kedua, dalam diri kita itu memang bukan hanya kita sebagai orang biasa. Ya, bahkan seorang sahabat pun, ya kita lihat bahwa kualitas iman sahabat itu luar biasa. Ya, diibaratkan ini grade 1, ya, jadi luar biasa keimanan. Akan tetapi ada disebut dengan kejenuhan dalam beribadah, itu manusiawi. Nah, ketika muncul kejenuhan dalam beribadah, maka konsepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Jadi ketika itu menurun, maka yang wajibnya jangan ditinggalkan. Tapi kalau kualitas ibadah itu ya naik, maka sempurnakan yang sunnah. Nah, jadi ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah lakukanlah dari hal yang kecil ke yang besar. Ya, jangan di awal Ramadan langsung 1 juz. Masuk hari kedua tinggal 5 lembar. Maka dalam beribadah itu ya yang dilihat itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita konsisten dalam melakukan ibadah. Ya, innamal a'mal, sesungguhnya amal itu adalah adwamuha, yang dilakukan dengan istiqomah wa inqalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun 1 ayat kita baca, tapi rutin kita baca sampai akhir Ramadan, itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan langsung awal Ramadan 10 juz tapi sudah tidak didapatkan pada hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya ya kita lebih semangat bukan hanya di awal Ramadan, juga sampai akhir Ramadan adalah senantiasa bermajelis dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, karena sebenarnya tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Kalau kita sering bermajelis, maka insya Allah majelis itu akan kita berkawan, maka kawan itu akan mengingatkan kepada kita. Karena memang ya kita ini makhluk sosial. Ya, bahkan kita tidak bisa menggunakan pakaian ini kalau tidak tukang jahit. Tukang jahit juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak hanya menyiapkan kain. Jadi memang kita makhluk sosial, terikat. Tapi dalam kebaikan, ya kita tentunya berinteraksi, ada circle. Ya, circle kita ini memang ya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir dan yang paling terpenting adalah yakinkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka jadikan bahwa jika ini ya Allah Ramadan yang terakhir, maka lakukanlah dengan maksimal. Kenapa? Tidak ada jaminan kita mendapatkan Ramadan tahun depan. Saya kira seperti itu. Baik, jadi kita harus juga betul-betul fokus, kemudian juga ini menjadi hal yang konsisten juga ya Pak Ustadz ya, dari hari pertama sampai nanti hari terakhir sebelum bulan suci Ramadan berakhir dan juga menyambut hari kemenangan. Dan satu pesan yang paling penting tadi adalah belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, maka Ramadan kali ini harus tetap dilaksanakan dengan maksimal karena itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terakhir mungkin Pak Ustadz sebagai pesan untuk seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan pada hari ini, mungkin seperti apa pesannya Pak Ustadz terkait dengan bagaimana kita sebagai anak-anak muda juga tentunya melihat Ramadan ini bukan hanya sebagai rutinitas untuk berpuasa, tetapi juga waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga intelektualitas kita dalam beragama. Silakan. Ya.
Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya pesan Ramadan Rasulullah SAW senantiasa memotivasi para sahabat bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, "Qad atakum Ramadan," telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Ada rahmat di dalamnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan itu tidak cukup dengan hanya fisik. Tidak cukup dengan hanya menahan haus, lapar dan dahaga. Akan tetapi ada amalan yang bisa kita lakukan. Ada amalan di malam hari namanya qiyamul lail, salat tarawih. Ada amalan di siang hari namanya puasa. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan spiritualitas. Di samping spiritualitas juga keilmuan. Banyak belajar. Makanya at-tafaqquh, ya, belajar tentang hukum-hukum ya di bulan suci Ramadan itu sangat penting. Karena terkadang ya banyak orang yang menyepelekan yang namanya fikih seputar bulan suci Ramadan. Padahal semestinya fikih seputar Ramadan ini ya harus tuntas sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi memang harus tuntas. Jangan sampai kita baru belajar yang namanya niat pada hari ke-10 Ramadan. Itu sudah terlambat. Harusnya kita paham niat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi ya di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah kita di Indonesia khususnya di Kota Makassar ya ada kajian di malam hari. Ya, selesai sebelum tarawih ya, habis isya itu ada kajian, ada ceramah. Di subuh juga ada ceramah. Menjelang buka puasa ada ceramah. Ya, apalagi ceramah yang ada di Syiar Ramadan Tribun Timur. Nah, jadi ini menambah literasi kita untuk senantiasa meningkatkan intelektualitas dan juga spiritualitas. Kenapa? Karena kalau hanya Ramadan datang begitu saja, datang Ramadan tidak makan, tidak minum, hanya tidur, bahkan mengatakan tidur adalah ibadah. Itu bagi orang yang menjaga sholatnya. Tapi yang tidak menjaga sholatnya itu bisa menjadi dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan seluruh tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita maksimalkan dengan meningkatkan intelektualitas, tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya spiritualitas. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu menjadi pesan penting untuk kita menjalani Ramadan 1 bulan penuh nantinya. Dan semoga kita semua Tribuners masih bisa tetap konsisten begitu ya, dan beribadah semaksimal mungkin. Selain itu, selain menahan lapar dan juga menahan dahaga, kita juga tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai ruang dan waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga ruang dan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari apa sebenarnya yang masih kurang dalam diri kita ataupun juga apa kesalahan yang masih ada dalam diri kita sebelum nantinya kita menyambut hari kemenangan itu tiba. Dan baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan juga memberikan banyak sekali wejangan kepada kita untuk menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ke depan. Dan tentunya bagi Tribuners juga terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan juga tetap saksikan berbagai program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya ya wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ya ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya tidaklah patutnya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang ya. Kenapa tidak? Itu ada segolongan ya dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama. Tafaqquh fid din. Pergi ke pondok pesantren ya, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya,
ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan agar mereka itu ya waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu sejak kecil belajar agama itu. Sehingga ada tanggung jawab itu tadi ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dakwah bukan hanya sekedar kata di mimbar. Ia adalah sebuah ketekunan, pengabdian, dan amanah dalam meniti perjalanan. Di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, terdapat satu ulama, satu kiai yang lebih dari 2 dekade mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada umat. Dalam kisah para kiai kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup dan sekaligus perjalanan dakwah dari seorang imam, guru, ulama, dan dai, Kiai Haji Namru Asdar. Sosoknya dikenal tenang, bersahaja, dan teguh dalam prinsip. Ia adalah Haji Namru Asdar, atau yang akrab disapa Kiai Namru. Lahir di Sopeng 23 Agustus 1973, ia kini menetap dan mengabdikan hidupnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Lebih dari 26 tahun, Kiai Namru menjadikan dakwah sebagai jalan hidup mengisi majelis ta'lim, mimbar masjid, dan ruang-ruang pendidikan umat. Nah, Kiai, di antara kesibukan dan aktivitas yang dilakukan hari ini, bagaimana Kiai memaknai diri Kiai hari ini? Apakah sebagai dai, imam masjid, atau pelayanan umat? Saya rasa ya, dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini, saya rasa ini lebih ke pelayan umat ya. Sebagai khadimul ummah, situ ya sebagai dai mubalik, sebagai imam masjid, kemudian tempat konsultasi masyarakat berkaitan dengan keagamaan, juga memberikan mediasi-mediasi kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang keagamaan itu. Ini dalam perjalanan dakwahnya ini kan Kiai sudah berjalan cukup lama. Apa yang Kiai syukuri dalam perjalanan hidup dan dakwah yang sudah puluhan tahun ya kalau hitungannya ini? Jadi kalau berkaitan dengan masalah kesyukuran, tentunya tidak bisa kita mengungkapkan seberapa besar. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin, segala hal Allah berikan meskipun aktivitas kita itu mungkin dari segi pendapatan ya tidak seberapa, tetapi balasan yang Allah berikan itu luar biasa. Ya, banyak kemudahan-kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kami, saya pribadi, yang tentunya itu sulit untuk kita cari ya. Orang-orang tertentu mungkin dalam kondisi seperti itu sulit mencari atau menemukan hal-hal seperti itu, tetapi ya alhamdulillah bagi kami secara pribadi ya itu datang begitu saja, Allah berikan. Artinya selama yang kita lakukan ini dalam rangka untuk memperjuangkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi kebutuhan hidup dunia kita ini juga akan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ilmunya dimulai sejak bangku sekolah dasar di Mamuju. Namun, titik balik hidupnya terjadi saat dorongan seorang guru bernama almarhum Ustadz Muhammad Ishaq membawanya ke pesantren modern pendidikan Al-Quran IMIM Ujung Pandang, saat ini Makassar, Sulawesi Selatan. Di sanalah kecintaan pada ilmu agama tumbuh kuat. Perjalanan itu berlanjut ke IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan mengambil jurusan syariah perbandingan mazhab, hingga akhirnya ia menyempurnakan kapasitas keilmuannya melalui pendidikan kader ulama MUI Sulawesi Selatan. Nah ini Kiai, yang mau saya tanyakan, mungkin sampai saat ini sosok guru lah
yang Iya. paling berpengaruh dalam membentuk jalan dakwah Kiai ini bisa disebutkan siapa, Kiai? Iya. Jadi saya punya guru waktu masih kecil, ya. Ada salah seorang ustadz di Mamuju ini, namanya Bapak Ustadz Muhammad Ishak B. Beliau adalah pegawai negeri di Departemen Agama pada waktu itu, Kabupaten Mamuju. Beliau aktif berdakwah di sekitar Kabupaten Mamuju ini. Ya. Kemudian beliau juga memiliki sekolah madrasah, pada waktu itu Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah. Ya. Kebetulan dekat dengan rumah orang tua, jadi kami dititipkan kepada beliau untuk belajar mengaji. Ya, sekaligus belajar sore. Jadi sepulang dari sekolah dasar SD, ya, saya siang itu sampai sore bahkan maghrib biasa di rumah beliau untuk belajar TPA maupun madrasah. Ya. Jadi sampai saat ini sosok beliau yang mempengaruhi itu. Ya, beliau mempengaruhi seperti itu. Beliau memberikan motivasi dulu waktu itu, sehingga saya punya ketertarikan untuk belajar agama lebih kuat lagi. Ya. Kemudian setelah itu berlanjut ke pondok pesantren IMIM. Iya, betul. Jadi atas saran beliau kepada orang tua saya, beliau menyarankan ya kepada orang tua saya untuk agar saya itu dimasukkan ke pondok. Dan beliau juga yang menunjukkan ya pondok pesantren IMIM di Makassar, di Ujung Pandang pada waktu itu, untuk dimasukkan ke situ. Iya. Bagaimana pengaruh dari pondok pesantren ini dalam membentuk karakter dakwah dari Kiai sendiri seperti apa? Ya, saya kira sangat besar sekali ya pengaruhnya. Karena pondok pesantren IMIM itu adalah pondok pesantren yang ustadz-ustadznya bukan hanya dari satu golongan, ya. Jadi ada dari Nahdlatul Ulama, ya, ustadz-ustadz kiai dari Muhammadiyah, ya. Ada yang keluaran dari Mesir, ada alumni dari Saudi, ada alumni dari Jawa, ada alumni dari Makassar sendiri, ya, pondok-pondok pesantren yang ada di sini di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi sangat bervariasi guru-guru kami di sana. Jadi sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menerima berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan cara beragama, khususnya dalam beribadah, pemikiran, ya. Dan apalagi pesantren ini memiliki motto bersatu dalam akidah dan toleransi dalam furu' dan khilafiyah. Tahun 2000 menjadi awal pengabdian panjang Kiai Namru di medan dakwah. Baginya, dakwah bukan pilihan, melainkan tanggung jawab moral. Ia terinspirasi oleh firman Allah tentang sekelompok orang yang mendalami agama untuk kembali memberi peringatan kepada masyarakatnya. Ayat itulah yang menjadi bahan bakar perjuangannya hingga hari ini. Nah, Kiai, dalam suatu momen saya pernah mendengar Kiai pernah mengatakan bahwa dakwah itu sebagai tanggung jawab moral. Bisa dijelaskan makna dari tanggung jawab moral dakwah bagi Kiai itu apa, Kiai? Iya. Jadi yang saya maksudkan ini tanggung jawab moral adalah dihubungkan dengan nikmat ya yang Allah berikan kepada saya secara pribadi, di mana dari perjalanan hidup yang saya rasakan mulai dari kecil ya, kemudian masuk ke pondok pesantren, lalu lanjut ke perguruan tinggi keagamaan, kemudian pernah juga mengenyam pendidikan kadar ulama. Ya, saya kira ini semua adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada diri saya secara pribadi, bertemu dengan banyak ustadz, banyak kiai, ya, guru-guru agama. Dari situ saya banyak mendapatkan wawasan keagamaan, ilmu keagamaan, dan saya merasa bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya yang
begitu spesifik untuk diri saya secara pribadi, sehingga saya harus bagi itu kepada orang lain. Ya, amalkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Ya, menyambung itu Kiai, dari sekian banyaknya ayat dalam Al-Quran, mungkin adakah satu ayat yang mengetuk perasaan hati, ini saya harus berdakwah, ilmu saya ini harus saya bagikan ke masyarakat, mungkin bisa dibagikan ke tribuners yang ada di rumah? Ya, jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya, ya, wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ya ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya tidaklah patut, ya, semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang, ya. Ya. Kenapa tidak? Itu ada segolongan, ya, dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama. Tafakuh fid din. Pergi ke pondok pesantren, ya. Pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan agar mereka itu, ya, waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu sejak kecil belajar agama itu, ya, sehingga ada tanggung jawab itu tadi, ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu, ya. Dalam perjalanannya, Kiai Namru tak pernah banyak mengeluh rintangan. Namun, satu hal yang kerap ia rasakan adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menghidupkan majelis ilmu. Waktu sering habis banyak untuk hal yang sia-sia, sementara pengajian dan majelis taklim kerap dipandang sebelah mata. Meski begitu, langkah dakwahnya tak pernah surut. Nah, Kiai, kan sekarang ini waktu terus berlalu, kemudian ulama-ulama kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Tentu tantangan-tantangan dakwah dari pendahulu kita ini berbeda dengan sekarang. Betul. Mungkin kalau di zaman sekarang ini, Kiai bisa melihat tantangan terbesar dalam dakwah itu apa? Ya, saya kira tantangan yang cukup besar pada saat ini adalah kenyataan yang terjadi di tengah umat kita, umat Islam sendiri, di mana, ya, begitu banyak paham, banyak aliran, banyak harakah, banyak organisasi, ya, yang kemudian di sebahagian umat itu mungkin itu terpola dengan itu, ya, dalam arti mungkin kurang memahami secara hakiki apa tujuan kita dalam hal berdakwah ini, ya, sehingga mengajak atau timbul fanatisme golongan, ya, kurang ingin berinteraksi dengan saudara-saudara yang lain yang berbeda paham, berbeda golongan dan sebagainya itu, ya, bahkan mungkin saling menyalahkan satu sama lain, ya, dan sampai ada yang mengkafirkan dan sebagainya. Ya, ini kan sesuatu yang miris, ya. Inilah yang menjadi tantangan kita pada saat ini, bagaimana kita sebagai dai kemampuan untuk bisa mempersatukan umat itu. Ya, salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah ketika umat beliau itu bercerai-berai, ya. Mereka sangat ingin, Nabi sangat ingin bahwa umatnya itu bersatu, ya. Sangat ingin, meskipun dalam doa beliau Allah tidak kabulkan, tetapi itu menjadi concern kita sebagai dai. Bagaimana kita bisa mempersatukan umat, mendamaikan satu sama lain, bagaimana membuat suasana ini rukun, damai, ya, memberikan dakwah yang toleran, ya, dakwah yang ramah. Sejak tahun 2001, Kiai Namru dipercaya menjadi Imam Masjid Agung Mamuju. Ia juga mengabdi sebagai dosen di Stai Al-Azhari Mamuju, serta menjadi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Di ranah organisasi, namanya tercatat aktif di NU, MUI, FKUB, hingga Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, Kiai ini kan sudah menjadi Imam Masjid Agung Mamuju selama 2 dekade, ya. Iya. Apakah ini menjadi sebuah beban yang Kiai rasakan, atau seperti apa pandangannya?
Iya, saya kira ini bukan suatu beban ya. Ya. Eh, Tapi amanah. Amanah, dan sejak kecil saya sholat Di sini. 5 waktu di masjid. Ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan itu sholat di masjid, sehingga untuk masalah menjadi imam itu bukan sesuatu yang beban. Ya. Justru itu menjadi suatu kehormatan ya bagi saya untuk bisa dipercaya memimpin jamaah dan juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Ya. Ini kan selain menjadi imam di sini juga mengajar sebagai dosen, kemudian Iya. juga sebagai penyuluh agama. Iya, betul. Bagaimana membagi waktu itu antara mengajar, kemudian berdakwah dan melayani umat serta dalam kehidupan keluarga? Iya, jadi kehidupan saya seperti ini itu sudah berlangsung lama ya. Bisa dikatakan sejak tahun 2001 itu sudah aktif seperti itu dengan berbagai macam kesibukan, sehingga saya kira kita memang perlu untuk memiliki manajemen waktu ya, untuk bisa mengatur semua itu. Tapi alhamdulillah ya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan itu tidak mengganggu ya urusan-urusan yang utama yang menjadi tugas pokok kita ya. Seperti sebagai PNS misalnya ya, saya punya jabatan penyuluh agama. Ya. Itu lebih banyak di luar kantor ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdakwah di majelis-majelis taklim maupun di masjid. Ini justru banyak waktunya itu di luar jam kantor. Iya. Sehingga untuk di kantor itu kita punya waktu cukup untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang lain ya, dalam hal misalnya rapat-rapat dan sebagainya ya. Jadi bukanlah hal yang sulit untuk itu, karena kalau sudah menjadi kebiasaan ya, saya kira tidak ada yang sulit ya. Jadi kadang-kadang memang dalam satu hari itu kita punya kesibukan mulai dari subuh sampai malam itu full ya. Ada yang berupa dakwah dicampur dengan rapat, lagi dicampur lagi dengan kegiatan seperti sebagai imam ya. Nah, itu. Di balik kesibukan dakwah, Kiai Namru adalah kepala keluarga yang sederhana. Bersama sang istri, Ngantini, ia membesarkan 3 orang anak dalam suasana rumah yang hangat dan penuh nilai keislaman. Bagi Kiai Namru, keluarga adalah pondasi utama dakwah. Nah, Kiai kan kalau kita mendengar peribahasa di balik lelaki sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Mungkin dalam dakwah Kiai ini ada sosok peran keluarga yang mendukung dakwah Kiai sampai sejauh ini. Iya, saya kira yang pertama istri ya. Iya. Selama ini itu sangat mendukung ya kegiatan ini. Ya, sebelum orang tua saya meninggal, ada ibu itu sangat mendukung. Iya. Nah, kemudian Kiai ini kan juga punya anak. Iya. Dan kadang juga kalau jamaah itu kadang melihat jangan kita fokus ke orang lain kalau di keluarga kita tidak beres sendiri. Iya, betul. Pasti ada beban tersendiri bagi Kiai untuk mendidik anaknya. Mungkin ada nilai-nilai sendiri yang diajarkan atau ditanamkan ke anak-anak Kiai sendiri. Iya. Jadi selain tentunya pendidikan rumah tangga sejak anak-anak ini masih kecil. Ya, sejak kecil anak-anak saya ini banyak besar di masjid. Masjid ini, di Masjid Agung ini. Ya, karena saya juga menjadi guru mengaji di sini, guru TPA di sini. Jadi setiap hari saya bawa anak-anak itu sejak kecil mereka, bahkan sejak bayi, ya, sama-sama dengan ibu itu melihat bagaimana kita mengaji, mengajar agama, dan ketika anak-anak ini sudah cukup waktu untuk juga belajar di situ, ya mereka juga harus duduk di situ di depan saya untuk diajar. Ya, itu yang kami ajarkan. Kemudian setelah tamat SD, ya, saya masukkan ke pondok pesantren, ya, pilihkan sekolah yang Islami, yang sekolah-sekolah yang di situ ada pendidikan Islamnya yang cukup lah, ya, diberikan di situ. Jadi saya kira itu usaha. Tentunya dalam hal ini juga saya berusaha secara pribadi dan keluarga untuk
ya menjadi orang tua yang baik yang bisa kemudian menjaga anak-anak ini ya dengan doa. Jadi para orang tua mungkin yang di luar sana banyak kesibukan di luar, ini tidak bisa menjadi alasan untuk melupakan untuk mendidik anak di rumah ya? Ya tentu ya saya kira seperti itu harus ya. Banyak faktor yang harus kita siapkan sebagai orang tua untuk mendidik itu. Bahkan sebelum anak kita lahir pun dalam agama itu didiklah anakmu itu ya 25 tahun sebelum lahirnya. Itu artinya ya kita sendiri tergantung bagaimana kita mendidik diri sendiri untuk bisa mendapatkan kualitas anak yang soleh. Tribuners, kisah Kiai Haji Namru Asdar mengajarkan kepada kita semua bahwa dakwah bukan hanya mereka yang berada pada sorotan, tetapi mengajarkan kepada kita tentang nilai kesetiaan. Setia pada ilmu, setia pada umat, dan setia pada panggilan jiwa. Inilah kisah para kiai, nilai yang mengajarkan kita tentang cahaya yang tak pernah padam, walau tidak terlihat. Saya Suwandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam waktu menunjukkan untuk menunggu berbuka puasa dan dalam program Syiar Ramadan tentunya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan hari ini tema kita sangat menarik terkait dengan ibadah berkualitas di tengah distraksi digital, di mana kita tahu bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak bisa terlepas dari seluruh yang namanya digitalisasi begitu ya. Jangan sampai ini mengganggu ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Puasanya masih lancar sejauh ini? Alhamdulillah. Berpuasa bukan karena fisik tapi karena iman. Betul, baik sekali. Nah Pak Ustadz, tema kita pada hari ini adalah ibadah berkualitas di tengah distraksi digital. Yang seperti kita tahu bahwa setiap hari bahkan setiap detik menit kita tuh tidak bisa lepas dari yang namanya digitalisasi begitu. Betul. Pak Ustadz. Bagaimana supaya kita tetap fokus, tetap bisa beribadah dengan baik meskipun kita juga tetap terkoneksi dengan digitalisasi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, diibaratkan dalam kehidupan bahwa ya memang ya manusia itu diberikan bekal oleh Allah berupa akal. La'allakum tatafakkarun, dan banyak lagi ayat yang berkaitan dengan akal manusia. Bahkan Allah membedakan antara
orang yang berilmu dan juga orang yang tidak berilmu. Ya tentunya ya digitalisasi saat sekarang ini adalah dan kehidupan manusia diibaratkan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau diibaratkan tarikan nafas, itu seperti tarikan nafas. Ya, bahkan kita tidak terlepas dari digitalisasi. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, ya khususnya di bulan suci Ramadan, ya bisa memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Ya tentunya ada beberapa tips yang sebentar saya akan sampaikan kepada seluruh Tribuners. Akan tetapi memang dalam ibadah itu tidak dilihat dari segi kuantitas. Tapi ibadah itu dilihat dari segi kualitas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi segala sesuatu itu ada ujian. Yang mana ujian itu untuk melihat siapa yang paling terbaik amalnya. Artinya memiliki amal yang kualitas, bukan dilihat dari segi kuantitas. Nah, kita sebagai hamba Allah memang dibekali ya dua hal dalam diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya ada sifat takwa yang diwakilkan oleh malaikat dan ada sifat fujur yang diwakilkan oleh syaitan. Ya, makanya dalam Al-Qur'an jumlah kata malaikat dengan jumlah kata syaitan dalam Al-Quran itu sebanding. Ketika malaikat jumlahnya 88 kali disebut, juga kalimat al-jin atau syaitan itu juga 88 kali. Artinya dalam diri manusia memang ada. Nah, dalam hal ini, ya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika menerima wahyu, ya dari Turi Sina, kemudian dia kembali. Ketika dia kembali, dia melihat umatnya, dia fokus. Ya, bahasanya itu yaqufuna ala asnamillahum. Dia fokus kepada berhala. Nah, tentunya kalau kita ilustrasikan sekarang bahwa segala sesuatu yang menghalangi kita untuk ingat kepada Tuhan, boleh jadi itu bagian daripada berhala, meskipun bukan berhala seperti umat-umat terdahulu. Intinya adalah bagaimana kita me time ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa hal yang penting kita pahami bersama, khususnya kepada Tribuners. Yang pertama adalah manajemen gadget. Jadi manajemen gadget ini ya harus memang kita pahami bersama. Yang kedua adalah waktu ibadah. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi. Saya bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah manajemen gadget. Ya kita tidak mungkin terlepas dari ya gawai, tidak mungkin terlepas dari media sosial. Bahkan itu tergantung kita cara menggunakan. Tentunya ada positif, ada negatif. Ya jangan ke media sosial. Bahkan ketika Allah ya mengatakan menurunkan kepada Rasulullah SAW tentang khamar atau minuman ya keras. Beliau mengatakan bahwa ada manfaatnya. Ya ada manfaatnya mempekerjakan banyak orang. Akan tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosanya jauh lebih besar. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada plus minusnya, pasti ada positif dan negatifnya. Nah oleh sebab itu bagaimana kita bijak sehingga betul-betul ya kita beribadah kepada Allah itu bisa memaksimalkan dari segi kualitas tanpa harus ya menghilangkan yang namanya digitalisasi. Yang pertama tentunya adalah manajemen gadget. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu ya mematikan. Nah, khususnya ketika kita ingin fokus untuk beribadah. Makanya kita melihat ketika setiap pelaksanaan hari Jumat biasanya MC atau pembawa acara khutbah Jumat itu menyampaikan kepada seluruh jamaah agar supaya HP-nya dimatikan atau di silent ya selama pelaksanaan ibadah. Jadi cara yang pertama ketika kita ingin fokuskan untuk beribadah
di waktu-waktu tertentu, misalnya tarawih di bulan suci Ramadan atau mendengarkan tausiah, maka kita sejenak ya untuk mengenyampingkan yang namanya gadget sehingga betul-betul kita bisa maksimalkan. Kemudian yang kedua, mengurangi. Ya, kita biasanya kalau kita bangun khususnya bagi pasangan suami istri, ketika dia bangun bukan pasangannya dicari, tapi yang dicari adalah HP-nya. Nah, tentunya kita bisa mengurangi penggunaan gadget sehingga betul-betul kita bisa mengatur manajemen kapan bisa kita gunakan dan kapan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah betul-betul meninggalkan. Nah, kapan ini? Ketika nanti pelaksanaan i'tikaf. Jadi di bulan suci Ramadan, insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang i'tikaf itu atau me time dengan Allah. Ya, i'tikaf itu ketika kita betul-betul akan melakukan yang namanya i'tikaf, khususnya di bulan suci Ramadan, betul-betul kita fokus. Makanya ketika i'tikaf itu fokus. Ya'kufuna ala asnamil lahum, fokus hanya untuk beribadah. Nah, kemudian yang keempat adalah ada batas penggunaan. Jadi tentunya siaran-siaran yang penting, di antaranya mungkin syiar Ramadan, yang bisa kita tonton pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada waktu yang kita gunakan, di mana waktu itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun yang pertama, bagaimana manajemen gadget. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan waktu ibadah. Nah, waktu ibadah juga ini tentunya perlu kita melihat ada dinamakan dengan skala prioritas. Nah, jadi ibadah juga itu ada skala prioritas yang mana kita prioritaskan karena membaca di gawai, di media dan sebagainya itu bagian daripada menambah ilmu. Oleh sebab itu tetap ada skala prioritas sehingga betul-betul kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu luang. Jadi waktu juga itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, melakukan amal kebaikan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati. Nah, jadi kita waktu yang betul-betul waktu luang itu mungkin bisa kita gunakan untuk menggunakan gadget. Tapi ada waktu khusus yang memang kita prioritaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga balance antara kehidupan berdigitalisasi dan juga kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah teratur. Atau lebih tepatnya dikatakan disiplin. Jadi memang bahkan sebagai orang tua itu harus mendisiplinkan anak kita untuk menggunakan gadget, khususnya di dunia digitalisasi dan semua serba digital. Mungkin transaksi kita sekarang itu lagi tidak menggunakan tunai. Tapi semua serba non tunai, menggunakan QRIS dan sebagainya. Akan tetapi tentunya di dunia sekarang ini betul-betul kita melihat khususnya disiplin waktu, kapan kita gunakan, kapan kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling terakhir adalah optimalisasi. Nah, bagaimana kita menggunakan digitalisasi ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk ibadah. Mungkin ada HP kita yang di stand waktu-waktu tertentu, bahkan mungkin kurikulum Ramadan itu ada pengingatnya. Itu juga bisa dilakukan, dan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan bukan berarti bahwa kita harus tinggalkan secara keseluruhan, akan tetapi secara proporsional bagaimana kita menempatkan bahwa ada skala prioritas, bagaimana menggunakan gadget dengan bijak, dan juga bagaimana menggunakan dalam hal-hal yang positif. Ya,
Baik, dan itu memang godaannya luar biasa sekali ya Pak Ustadz ya. Pada saat kita bulan puasa juga kita tetap terkoneksi dengan yang namanya digitalisasi, itu bisa membuat kita menunda-nunda biasanya. Bahkan kalau sudah azan berkumandang, di HP kan juga sekarang sudah ada dikumandangkan azan melalui aplikasi begitu. Bahkan kita kadang masih tetap lanjut scrolling gitu dan mengabaikan waktu untuk beribadah ataupun juga waktu untuk fokus menjalani ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya itu merupakan menjadi tips yang sangat baik untuk kita semua di bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sudah memberikan kita pencerahan selama menunggu waktu berbuka puasa ini. Semoga ini menjadi wadah ataupun juga tontonan yang dapat mempertajam iman kita bersama, khususnya juga di bulan puasa pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan puasa, dan juga seluruh ibadah puasa dapat dilancarkan. Hari ini tentunya kembali lagi bersama saya Iluh Devi Sania dalam program Syiar Ramadan yang akan menemani seluruh Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Tema kita pada Syiar Ramadan kali ini cukup menarik, yakni terkait dengan persiapan ruhiyah dan juga intelektualitas di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita ditemani dengan Bapak Ustadz, yakni Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan dan juga semangat iman untuk menjalani ibadah puasa. Iya, baik. Dan juga ini merupakan pertemuan pertama kita ya di bulan puasa untuk memperbincangkan tema yang begitu menarik. Dan pada hari ini juga akan kita sampaikan kepada Tribuners untuk memberikan wawasan dan juga menemani waktu menunggu berbuka puasa. Nah, terkait dengan persiapan ruhiyah dan intelektualitas di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, seringkali kan pada saat Ramadan ini kita teman-teman semua hanya mungkin mempersiapkan pada fisik saja begitu jelang bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keseimbangan antara persiapan ruhiyah atau mental dan jiwa dengan kesiapan fisik itu mungkin seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang kalau kita melihat ya, ayat yang diturunkan itu adalah panggilan keimanan. Nah, keimanan ini tentunya tidak berkaitan dengan fisik, akan tetapi itu berkaitan dengan jiwa atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak berada di fisik, tapi keimanan itu adalah berada di jiwa. Maka yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah itu panggilan jiwa atau panggilan keimanan. Nah, ada seorang ulama yang memberikan ilustrasi seperti ini. Pada saat datang bulan suci Ramadan, itu membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Justru surah yang dibaca itu adalah surah Al-Fil. Ya, Al-Fil ini artinya gajah. Ya, pasukan Raja Abraha. Nah, tentu kita heran apa hubungan surah Al-Fil ini dengan bulan Ramadan. Ternyata dia ilustrasikan bahwa Abraha itu merupakan raja yang disimbolkan sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh. Ya. Sehingga ketika melihat pusat perekonomian di Mekah,
itu berpusat di Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Apa yang dilakukan itu juga berusaha untuk membuat Ka'bah di Yaman pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kezaliman, seluruh pasukan Abraha itu pasukan gajah yang memasuki kota Mekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ada simbol dari Abraha ini, ada keangkuhan dengan kesombongan. Nah, siapa yang mempertahankan pada saat itu? Yang mempertahankan Ka'bah itu adalah Abdul Muttalib sebagai simbol ketekunan dan ketakwaan. Sementara ya burung ababil ini ya yang melontarkan, yang melemparkan batu ya bara api itu simbol daripada keadilan untuk memerangi yang namanya Abraha atau memerangi yang dinamakan dengan hawa nafsu. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa ternyata Baitullah itu ada 3. Baitullah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Baitullah yang ada di kota Mekah. Dan dalam diri manusia itu ada Baitullah yang mana itu adalah hati. Jadi hati kita ini adalah sentral ya metabolisme yang dinamakan dengan pusat spiritualitas. Ya, dan ini masuk bulan Ramadan banyak orang yang lebih menjaga ya fisiknya. Tapi dia tidak jaga dari dalam, yaitu dia tidak jaga jiwanya. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah spiritualitas. Jiwa, keimanan, dan juga tentunya yang paling terpenting adalah intelektualitas. Bagaimana kita literasi, membaca, dan juga sering-sering mendengarkan kajian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hati ini menjadi Baitullahnya Allah dalam diri manusia? Ini perlu kita jaga. Karena hati ini merupakan sumber daripada niat. Ya, kita tentunya melakukan ibadah puasa itu didahului dengan niat. Ya, meskipun kalau saya sampaikan bahwa ya niat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa 1 kali saja berniat. Ketika berniat pada malam pertama, maka sudah terakumulasi 30 malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, sementara pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu harus setiap malam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menggabungkan keduanya, tetap kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa 1 bulan, dan tiap malam itu tetap dibarengi dengan niat, sehingga ketika ada malam-malam yang terlupakan berniat, maka sudah diwakilkan karena kita sudah berniat di awal bulan suci Ramadan. Nah, makanya hati itu sebagai sentral, sebagai pusat niat. Yang kedua adalah hati itu yang memunculkan aktivitas positif atau aktivitas negatif. Nah, jadi kalau ada orang yang bertutur kata yang kurang baik, sebenarnya itu bukan lisannya bermasalah, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang mencela, berarti yang bermasalah itu bukan lisannya, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang memukul, yang bermasalah itu bukan tangannya, tapi yang bermasalah adalah hatinya. Nah, maka di sini merupakan sentral atau pusat, sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan hati itu harus ya spiritualitas itu tentunya dalam hati. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, tentu dalam Islam bahwa ya kalau ada anjing, ya yang kita lakukan adalah kita usir. Ya, karena memang dalam Islam itu ya boleh kita memelihara anjing, tapi selama itu bisa dijadikan sebagai hewan untuk berburu. Ya, atau menjaga ternak atau menjaga lahan garapan dan sebagainya. Tapi selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, banyak orang yang mungkin ya ketika ada anjing dia usir. Akan tetapi
boleh jadi dia usir satu anjing tapi memasukkan banyak anjing dalam hatinya. Yang mana itu? Yaitu hasad, iri hati, kesombongan, angkuh. Itu merupakan hal-hal yang kita masukkan dalam kalbu kita, justru kita dan bahayanya luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memelihara, ya ini versi dalam Islam, ya satu yang dipelihara bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuannya untuk menjaga, maka itu bisa menghilangkan pahala satu qirat. Ya, qirat ini itu sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana ketika ada dalam diri kita sifat hasad? Nah, sifat hasad ini bukan menghilangkan sebagian pahala, akan tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, ternyata hasad ini ya itu bisa ya menghilangkan pahala. Ya. Al-hasad ya yakulul hasanat, itu memakan pahala. Seperti apa? Rasul mengatakan kama yakulu an-narul khatab. Seperti api yang memakan kayu bakar, itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ini ya spiritualitas ini perlu kita jaga. Sehingga ibadah Ramadan itu bukan ritual, akan tetapi spiritual. Ya, kalau hanya ritual itu ya tidak makan, tidak minum, itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum yang kita jaga, maka dipastikan bahwa ya kita hanya berpuasa secara ritual, tapi tidak berpuasa secara spiritual. Iya, baik. Jadi kita banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak Ustadz, ya, termasuk juga bagaimana kemudian yang penting adalah menyelaraskan antara pikiran dan juga hati. Nah, kemudian Pak Ustadz untuk terkait hal itu mungkin ada cara yang bisa disampaikan kepada Tribuners untuk menyelaraskan hati dan pikiran agar ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sekadar menjadi rutinitas belaka, begitu. Silakan. Ya, tentunya bahwa seorang peneliti mengatakan bahwa ya sumber ya penyakit itu diantaranya adalah dari pikiran ya dan juga itu dari jiwa. Nah, pikiran kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jiwa kita, karena ya terus terang bahwa ya kita kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad, yang diberi makan, yang diberi minum, itu jasad. Ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa inilah yang punya macam-macam jiwa. Ya. Jiwa yang gemar untuk melakukan kebaikan disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau ada Tribuners yang gemar untuk melakukan kebaikan, berarti yang berfungsi itu adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ada jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua ini adalah gemar melakukan maksiat. Ya, kalau kita gemar melakukan maksiat, gelisah kalau tidak melakukan maksiat, berarti yang berfungsi itu namanya jiwa ammarah. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Yang ketiga ada disebut dengan jiwa ya ketika melakukan menyesal. Jadi ada juga orang yang melakukan ya keburukan, tapi ketika selesai melakukan keburukan dia menyesal. Disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Yang keempat ada jiwa yang mana jiwa ini bimbang. Ya, apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya buka puasa sembunyi-sembunyi atau tidak? Apakah saya melakukan tarawih apa tidak? Ada kebimbangan dalam melakukan kebaikan, maka yang berfungsi itu namanya nafsu malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, antara keimanan dan fikiran memang ini harus selaras.
Ya, kenapa harus selaras? Karena fikiran ini bisa mendatangkan dosa. Ya. Ya. Kan nanti ketika orang meninggal dunia, ya bukan fisik yang disiksa di alam kubur. Jadi bukan fisik. Makanya fisik ini akan hancur. Tapi yang akan disiksa di alam kubur itu adalah jiwa. Ya. Makanya jiwa yang baik akan mendapatkan nikmat kubur, jiwa yang buruk akan mendapatkan siksa kubur. Nah, menjadi pertanyaan, jiwa ini terdiri dari 3 unsur. Ada sesuatu yang ditanyakan. Yang pertama itu, ini dijawab oleh Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Jadi bukan mata, bukan telinga, pendengaran, penglihatan. Dan yang ketiga, wal afidah. Wal afidah ini bisa terjemahkan sebagai fikiran. Nah, itu yang mendatangkan dosa. Ya, berprasangka buruk. Ya, itu yang mendatangkan dosa. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dijaga itu hanya makannya, hanya minumnya, akan tetapi fikiran tidak dijaga, mata tidak dijaga, pandangan tidak dijaga, pendengaran tidak dijaga, hati tidak dijaga, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan kecuali haus dan dahaga. Maka pentingnya untuk menyelaraskan antara keimanan dan juga fikiran sehingga bisa maksimal amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya baik, selain itu mungkin kita sudah tahu tipsnya untuk menyelaraskan bagaimana pikiran dan jiwa kita untuk juga tetap fokus beribadah dan tidak menjadi sekadar rutinitas belaka begitu ya Pak Ustadz. Nah kemudian yang menjadi fenomena adalah pada saat awal-awal puasa itu kita biasanya masih semangat Pak Ustadz. Nanti di tengah menuju akhir udah loyo, udah males-malesan, udah banyak bolong-bolongnya. Mungkin ada tips juga Pak Ustadz untuk hal seperti itu? Ya, untuk seluruh Tribuners, bahwa memang ini potensi manusia, ya itu ada kejenuhan, ada sebuah filosofi mengatakan seperti ini ya, bahwa setiap amalan yang dilakukan secara rutin itu akan menghilangkan sensitivitas. Nah, jadi kalau ada amalan yang rutin yang dilakukan itu akan mengurangi. Ada orang yang berangkat ibadah umroh. Hari pertama dia menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah dia menangis. Ya itu pertama. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, bahkan sudah jauh dari Masjidil Haram, lebih sibuk belanja. Pertanyaan kenapa bisa demikian? Karena memang manusia itu ketika ada kegiatan yang rutin kita lakukan itu menghilangkan sensitivitas. Ya. Nah, sehingga bagaimana tipsnya? Maka yang pertama luruskan niat. Nah, jadi memang perlu ini kita yang pertama luruskan niat. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan ibadah hanya Allah kepada Allah, maka Allah itu bukan hanya berada di Ramadan, tapi juga berada di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah banyak orang kalau di bulan suci Ramadan, mungkin bukan hanya di awal, tapi di bulan suci Ramadan luar biasa kualitas ibadah. Tapi selesai bulan suci Ramadan, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Barangkali dia menganggap bahwa Allah itu hanya ada di Ramadan, tidak berada di luar bulan suci Ramadan. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Ramadan, jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Nah, kemudian, jadi yang pertama itu, niat itu harus memang lurus kepada Allah. Yang kedua, dalam diri kita itu memang bukan hanya kita sebagai orang biasa. Ya, bahkan seorang sahabat pun, ya kita lihat bahwa kualitas iman sahabat itu luar biasa. Ya, diibaratkan ini grade 1, ya, jadi luar biasa keimanan. Akan tetapi ada disebut dengan kejenuhan dalam beribadah, itu manusiawi. Nah, ketika muncul kejenuhan dalam beribadah, maka konsepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Jadi ketika itu menurun, maka yang wajibnya jangan ditinggalkan. Tapi kalau kualitas ibadah itu ya naik,
maka sempurnakan yang sunnah. Jadi ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah lakukanlah dari hal yang kecil ke yang besar. Ya, jangan di awal Ramadan langsung 1 juz. Masuk ke hari kedua tinggal 5 lembar. Maka dalam beribadah itu ya yang dilihat itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita konsisten dalam melakukan ibadah. Ya, innamal a'mal sesungguhnya amal itu adalah adwamuha yang dilakukan dengan istiqomah wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun 1 ayat kita baca tapi rutin kita baca sampai akhir Ramadan, itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan langsung awal Ramadan 10 juz tapi sudah tidak didapatkan pada hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya ya kita lebih semangat bukan hanya di awal Ramadan, juga sampai akhir Ramadan adalah senantiasa bermajelis dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Karena sebenarnya tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Kalau kita sering bermajelis, maka insya Allah majelis itu akan kita berkawan, maka kawan itu akan mengingatkan kepada kita. Karena memang ya kita ini makhluk sosial. Ya, bahkan kita tidak bisa menggunakan pakaian ini kalau tidak tukang jahit. Tukang jahit juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak hanya menyiapkan kain. Jadi memang kita makhluk terikat. Tapi dalam kebaikan ya kita tentunya berinteraksi, ada circle. Ya, circle kita ini memang ya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir dan yang paling terpenting adalah yakinkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka jadikan bahwa jika ini ya Allah Ramadan yang terakhir, maka lakukanlah dengan maksimal. Kenapa? Tidak ada jaminan kita mendapatkan Ramadan tahun depan. Saya kira seperti itu. Baik, jadi kita harus juga betul-betul fokus, kemudian juga ini menjadi hal yang konsisten juga ya Pak Ustadz ya, dari hari pertama sampai nanti hari terakhir sebelum bulan suci Ramadan berakhir dan juga menyambut hari kemenangan. Dan satu pesan yang paling penting tadi adalah belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, maka Ramadan kali ini harus tetap dilaksanakan dengan maksimal karena itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terakhir mungkin Pak Ustadz sebagai pesan untuk seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan pada hari ini, mungkin seperti apa pesannya Pak Ustadz terkait dengan bagaimana kita sebagai anak-anak muda juga tentunya melihat Ramadan ini bukan hanya sebagai rutinitas untuk berpuasa, tetapi juga waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga intelektualitas kita dalam beragama. Silakan. Ya. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya pesan Ramadan Rasulullah SAW senantiasa memotivasi para sahabat bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, "Qad atakum Ramadan," telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Ada rahmat di dalamnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan itu tidak cukup dengan hanya fisik. Tidak cukup dengan hanya menahan haus, lapar dan dahaga. Akan tetapi ada amalan yang bisa kita lakukan. Ada amalan di malam hari namanya qiyamul lail, salat tarawih. Ada amalan di siang hari namanya puasa. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan spiritualitas. Di samping spiritualitas juga keilmuan. Banyak belajar. Makanya at-tafaqquh, ya, belajar tentang hukum-hukum ya di bulan suci Ramadan itu sangat penting. Karena terkadang ya banyak orang yang menyepelekan yang namanya fikih seputar bulan suci Ramadan. Padahal semestinya fikih seputar Ramadan ini ya harus tuntas sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi ini harus tuntas. Jangan sampai kita baru belajar yang namanya niat pada hari ke-10 Ramadan, itu sudah terlambat. Harusnya kita paham niat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi ya di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah kita di Indonesia khususnya di Kota Makassar ya ada kajian di malam hari. Ya,
selesai sebelum tarawih, habis isya itu ada kajian, ada ceramah. Di subuh juga ada ceramah. Menjelang buka puasa ada ceramah. Ya, apalagi ceramah yang ada di Syiar Ramadan Tribun Timur. Nah, jadi ini menambah literasi kita untuk senantiasa meningkatkan intelektualitas dan juga spiritualitas. Kenapa? Karena kalau hanya Ramadan datang begitu saja, datang Ramadan tidak makan, tidak minum, hanya tidur, bahkan mengatakan tidur adalah ibadah, yaitu bagi orang yang menjaga sholatnya. Tapi yang tidak menjaga sholatnya itu bisa menjadi dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan seluruh Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita maksimalkan dengan meningkatkan intelektualitas, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya spiritualitas. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu menjadi pesan penting untuk kita menjalani Ramadan 1 bulan penuh nantinya. Dan semoga kita semua Tribuners masih bisa tetap konsisten begitu ya, dan beribadah semaksimal mungkin. Selain itu, selain menahan lapar dan juga menahan dahaga, kita juga tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai ruang dan waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga ruang dan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari apa sebenarnya yang masih kurang dalam diri kita, ataupun juga apa kesalahan yang masih ada dalam diri kita sebelum nantinya kita menyambut hari kemenangan itu tiba. Dan baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan juga memberikan banyak sekali wejangan kepada kita untuk menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ke depan. Dan tentunya bagi Tribuners juga terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan juga tetap saksikan berbagai program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya ya wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ya ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya tidaklah patutnya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang ya. Kenapa tidak? Itu ada segolongan ya dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama. Tafakuh fiddin. Pergi ke pondok pesantren ya, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya, untuk memberikan peringatan agar mereka itu ya waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu, waktu sejak kecil belajar agama itu, sehingga ada tanggung jawab itu tadi ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dakwah bukan hanya sekedar kata di mimbar. Ia adalah sebuah ketekunan, pengabdian, dan amanah dalam meniti perjalanan. Di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, terdapat satu ulama, satu kiai yang lebih dari 2 dekade mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada umat. Dalam kisah para kiai kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup dan sekaligus perjalanan dakwah dari seorang imam, guru, ulama, dan da'i, Kiai Haji Namru Asdar. Sosoknya dikenal tenang, bersahaja, dan teguh dalam prinsip. Ia adalah Haji Namru Asdar, atau yang akrab disapa Kiai Namru. Lahir di Sopeng 23 Agustus 1973, ia kini menetap dan mengabdikan hidupnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Lebih dari 26 tahun, Kiai Namru menjadikan dakwah sebagai jalan hidup, mengisi majelis ta'lim, mimbar masjid, dan ruang-ruang pendidikan umat.
Nah, Kiai, di antara kesibukan dan aktivitas yang dilakukan hari ini, Iya. bagaimana Kiai memaknai diri Kiai hari ini? Apakah sebagai dai, imam masjid, atau pelayanan umat? Ya, saya rasa ya, dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini, saya rasa ini lebih ke pelayan umat ya. Ya. Ya, sebagai khadimul ummah, situ ya sebagai dai mubalik, sebagai imam masjid, kemudian tempat konsultasi masyarakat Ya. berkaitan keagamaan, juga memberikan mediasi-mediasi Ya. ya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang keagamaan itu. Ya. 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 Ini dalam perjalanan dakwahnya ini kan Kiai Iya. sudah berjalan cukup lama. Ya. Apa yang Kiai syukuri dalam perjalanan hidup dan dakwah yang sudah puluhan tahun ya kalau hitungannya ini? Ya. Jadi kalau berkaitan dengan masalah kesyukuran, Ya. ya, tentunya tidak bisa kita mengungkapkan seberapa besar. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin, segala hal Allah berikan, meskipun aktivitas kita itu mungkin dari segi pendapatan ya tidak seberapa, Ya. tetapi balasan yang Allah berikan itu luar biasa. Ya, banyak kemudahan-kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kami, saya pribadi, yang tentunya itu sulit untuk kita cari ya. Orang-orang tertentu mungkin dalam kondisi seperti itu sulit mencari atau menemukan hal-hal seperti itu, tetapi ya alhamdulillah bagi kami secara pribadi ya itu datang begitu saja. Allah berikan. Artinya selama yang kita lakukan ini dalam rangka untuk memperjuangkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi kebutuhan hidup dunia kita ini juga akan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ilmunya dimulai sejak bangku sekolah dasar di Mamuju. Namun, titik balik hidupnya terjadi saat dorongan seorang guru bernama almarhum Ustadz Muhammad Ishaq membawanya ke pesantren modern pendidikan Al-Quran IMIM Ujung Pandang, saat ini Makassar, Sulawesi Selatan. Di sanalah kecintaan pada ilmu agama tumbuh kuat. Perjalanan itu berlanjut ke IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan mengambil jurusan syariah perbandingan mazhab, hingga akhirnya ia menyempurnakan kapasitas keilmuannya melalui pendidikan kader ulama MUI Sulawesi Selatan. Nah ini Kiai, yang mau saya tanyakan, mungkin sampai saat ini sosok guru lah yang paling berpengaruh dalam membentuk jalan dakwah Kiai ini bisa disebutkan siapa, Kiai? Iya, jadi saya punya guru waktu masih kecil, ya. Ada salah seorang ustadz di Mamuju ini, namanya Bapak Ustadz Muhammad Ishaq B. Beliau adalah pegawai negeri di Departemen Agama pada waktu itu, Kabupaten Mamuju. Beliau aktif berdakwah di sekitar Kabupaten Mamuju ini. Ya. Kemudian beliau juga memiliki sekolah madrasah, pada waktu itu Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah. Ya. Kebetulan dekat dengan rumah orang tua, jadi kami dititipkan kepada beliau untuk belajar mengaji, ya, sekaligus belajar sore. Jadi sepulang dari sekolah dasar SD, ya, saya siang itu sampai sore bahkan maghrib biasa di rumah beliau untuk belajar TPA maupun madrasah. Ya. Jadi sampai saat ini sosok beliau yang mempengaruhi itu. Ya, beliau mempengaruhi seperti itu. Beliau memberikan motivasi dulu waktu itu, sehingga saya punya ketertarikan untuk belajar agama lebih kuat lagi. Ya. Kemudian setelah itu berlanjut ke pondok pesantren IMIM. Iya betul. Jadi
atas saran beliau kepada orang tua saya, beliau menyarankan ya kepada orang tua saya untuk agar saya itu dimasukkan ke pondok. Dan beliau juga yang menunjukkan ya pondok pesantren IMIM di Makassar di ujung Pandang pada waktu itu untuk dimasukkan ke situ. Iya. Bagaimana pengaruh dari pondok pesantren ini dalam membentuk karakter dakwah dari Kiai sendiri seperti apa? Ya saya kira sangat besar sekali ya pengaruhnya. Karena pondok pesantren IMIM itu adalah pondok pesantren yang ustadz-ustadznya bukan hanya dari satu golongan, ya. Jadi ada dari Nahdlatul Ulama, ya, ustadz-ustadz kiai dari Muhammadiyah, ya. Ada yang keluaran dari Mesir, ada alumni dari Saudi, ada alumni dari Jawa, ada alumni dari Makassar sendiri, ya, pondok-pondok pesantren yang ada di sini di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi sangat bervariasi guru-guru kami di sana. Jadi, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menerima berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan cara beragama khususnya dalam beribadah, pemikiran, ya. Dan apalagi pesantren ini memiliki motto bersatu dalam akidah dan toleransi dalam furu' dan khilafiyah. Tahun 2000 menjadi awal pengabdian panjang Kiai Namru di medan dakwah. Baginya, dakwah bukan pilihan, melainkan tanggung jawab moral. Ia terinspirasi oleh firman Allah tentang sekelompok orang yang mendalami agama untuk kembali memberi peringatan kepada masyarakatnya. Ayat itulah yang menjadi bahan bakar perjuangannya hingga hari ini. Nah, Kiai, dalam suatu momen saya pernah mendengar Kiai pernah mengatakan bahwa dakwah itu sebagai tanggung jawab moral. Bisa dijelaskan makna dari tanggung jawab moral dakwah bagi Kiai itu apa, Kiai? Iya. Jadi yang saya maksudkan ini tanggung jawab moral adalah dihubungkan dengan nikmat ya yang Allah berikan kepada saya secara pribadi, di mana dari perjalanan hidup yang saya rasakan mulai dari kecil ya, kemudian masuk ke pondok pesantren, lalu lanjut ke perguruan tinggi keagamaan, kemudian pernah juga mengenyam pendidikan kadar ulama. Ya, saya kira ini semua adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada diri saya secara pribadi, bertemu dengan banyak ustadz, banyak kiai, ya, guru-guru agama. Dari situ saya banyak mendapatkan wawasan keagamaan, ilmu keagamaan, dan saya merasa bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya yang begitu spesifik untuk diri saya secara pribadi, sehingga saya harus bagi itu kepada orang lain. Ya, amalkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Ya, menyambung itu Kiai, dari sekian banyaknya ayat dalam Al-Quran, mungkin adakah satu ayat yang mengetuk perasaan hati, ini saya harus berdakwah, ilmu saya ini harus saya bagikan ke masyarakat, mungkin bisa dibagikan ke tribuners yang ada di rumah? Iya, jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya, ya, wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ya ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya tidaklah patut ya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang ya. Ya. Kenapa tidak, itu ada segolongan ya dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama, tafakuh fid din, pergi ke pondok pesantren, ya, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan agar mereka itu ya waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu sejak kecil belajar agama itu. Ya, sehingga ada
tanggung jawab itu tadi ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu. Ya. Dalam perjalanannya, Kiai Namru tak pernah banyak mengeluh rintangan. Namun, satu hal yang kerap ia rasakan adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menghidupkan majelis ilmu. Waktu sering habis banyak untuk hal yang sia-sia, sementara pengajian dan majelis taklim kerap dipandang sebelah mata. Meski begitu, langkah dakwahnya tak pernah surut. Nah, Kiai kan sekarang ini waktu terus berlalu, kemudian ulama-ulama kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Tentu tantangan-tantangan dakwah dari pendahulu kita ini berbeda dengan sekarang. Betul. Mungkin kalau di zaman sekarang ini, Kiai bisa melihat tantangan terbesar dalam dakwah itu apa? Ya, saya kira tantangan yang cukup besar pada saat ini adalah kenyataan yang terjadi di tengah umat kita, umat Islam sendiri, di mana ya begitu banyak paham, banyak aliran, banyak harakah, banyak organisasi, ya, yang kemudian di sebahagian umat itu mungkin itu terpola dengan itu, ya, dalam arti mungkin kurang memahami secara hakiki apa tujuan kita dalam hal berdakwah ini, ya, sehingga mengajak atau timbul fanatisme golongan, ya, kurang ingin berinteraksi dengan saudara-saudara yang lain yang berbeda paham, berbeda golongan dan sebagainya itu, ya, bahkan mungkin saling menyalahkan satu sama lain, ya, dan sampai ada yang mengkafirkan dan sebagainya. Ya, ini kan sesuatu yang miris. Ya, inilah yang menjadi tantangan kita pada saat ini, bagaimana kita sebagai dai kemampuan untuk bisa mempersatukan umat itu. Ya, salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah ketika umat beliau itu bercerai-berai. Ya, mereka sangat ingin, Nabi sangat ingin bahwa umatnya itu bersatu. Ya, sangat ingin. Meskipun dalam doa beliau Allah tidak kabulkan, tetapi itu menjadi concern kita sebagai dai. Bagaimana kita bisa mempersatukan umat, mendamaikan satu sama lain, bagaimana membuat suasana ini rukun, damai, ya, memberikan dakwah yang toleran, ya, dakwah yang ramah. Sejak tahun 2001, Kiai Namru dipercaya menjadi Imam Masjid Agung Mamuju. Ia juga mengabdi sebagai dosen di Stai Al-Azhari Mamuju, serta menjadi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Di ranah organisasi, namanya tercatat aktif di NU, MUI, FKUB, hingga Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, Kiai ini kan sudah menjadi Imam Masjid Agung Mamuju selama 2 dekade ya. Iya. Apakah ini menjadi sebuah beban yang Kiai rasakan atau seperti apa pandangannya? Iya, saya kira ini bukan suatu beban ya. Tapi amanah. Amanah, dan sejak kecil saya sholat 5 waktu di masjid. Jadi sudah menjadi kebiasaan itu sholat di masjid, sehingga untuk masalah menjadi imam itu bukan sesuatu yang beban ya. Justru itu menjadi suatu kehormatan ya bagi saya untuk bisa dipercaya memimpin jamaah dan juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Ya. Ini kan selain menjadi imam di sini juga mengajar sebagai dosen, kemudian juga sebagai penyuluh agama. Iya, betul. Bagaimana membagi waktu itu antara mengajar, kemudian berdakwah dan melayani umat serta dalam kehidupan keluarga? Iya, jadi kehidupan saya seperti ini itu sudah berlangsung lama ya. Bisa dikatakan sejak tahun 2001 itu sudah aktif seperti itu dengan berbagai macam kesibukan, sehingga saya kira kita memang perlu untuk memiliki manajemen waktu ya, untuk bisa mengatur semua itu. Tapi alhamdulillah ya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan itu tidak mengganggu ya urusan-urusan yang utama yang menjadi tugas pokok kita ya. Seperti sebagai PNS misalnya ya, saya punya jabatan penyuluh agama
itu lebih banyak di luar kantor, ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdakwah di majlis-majlis taklim maupun di masjid-masjid. Ini justru banyak waktunya itu di luar jam kantor, ya, sehingga untuk di kantor itu kita punya waktu cukup untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, ya, dalam hal misalnya rapat-rapat dan sebagainya, ya. Jadi bukanlah hal yang sulit untuk itu, karena kalau sudah menjadi kebiasaan, ya, saya kira tidak ada yang sulit, ya. Jadi kadang-kadang memang dalam satu hari itu kita punya kesibukan mulai dari subuh sampai malam itu full, ya. Ada yang berupa dakwah dicampur dengan rapat, lagi dicampur lagi dengan kegiatan seperti sebagai imam, ya. Nah, itu. Di balik kesibukan dakwah, Kiai Namru adalah kepala keluarga yang sederhana. Bersama sang istri, Ngantini, ia membesarkan 3 orang anak dalam suasana rumah yang hangat dan penuh nilai keislaman. Bagi Kiai Namru, keluarga adalah pondasi utama dakwah. Nah, Kiai, kan kalau kita mendengar peribahasa di balik lelaki sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Mungkin dalam dakwah Kiai ini ada sosok peran keluarga yang mendukung dakwah Kiai sampai sejauh ini. Iya, saya kira yang pertama istri, ya. Ya. Selama ini itu sangat mendukung, ya, kegiatan ini. Ya, sebelum orang tua saya meninggal, ada ibu itu sangat mendukung. Ya. Nah, kemudian Kiai ini kan juga punya anak. Iya. Dan kadang juga kalau jamaah itu kadang melihat jangan kita fokus ke orang lain kalau di keluarga kita tidak beres sendiri. Iya, betul. Pasti ada beban tersendiri bagi Kiai untuk mendidik anaknya. Mungkin ada nilai-nilai sendiri yang diajarkan atau ditanamkan ke anak-anak Kiai sendiri. Iya. Jadi selain tentunya pendidikan rumah tangga, sejak anak-anak ini masih kecil, ya, sejak kecil anak-anak saya ini banyak besar di masjid, masjid ini, di Masjid Agung ini, ya. Karena saya juga menjadi guru mengaji di sini, guru TPA di sini, jadi setiap hari saya bawa anak-anak itu sejak kecil mereka, bahkan sejak bayi, ya, sama-sama dengan ibu itu melihat bagaimana kita mengaji, mengajar agama, dan ketika anak-anak ini sudah cukup waktu untuk juga belajar di situ, ya mereka juga harus duduk di situ di depan saya untuk diajar, ya. Itu yang kami ajarkan. Kemudian setelah tamat SD, ya, saya masukkan ke pondok pesantren, ya, pilihkan sekolah yang Islami, yang sekolah-sekolah yang di situ ada pendidikan Islamnya yang cukup lah, ya, diberikan di situ. Jadi saya kira itu usaha. Tentunya dalam hal ini juga saya berusaha secara pribadi dan keluarga untuk, ya, menjadi orang tua yang baik, yang bisa kemudian menjaga anak-anak ini, ya, dengan doa. Jadi para orang tua mungkin yang di luar sana banyak kesibukan di luar, ini tidak bisa menjadi alasan untuk melupakan untuk mendidik anak di rumah, ya? Ya, tentu, ya, saya kira seperti itu harus, ya. Banyak faktor yang harus kita siapkan sebagai orang tua untuk mendidik itu. Bahkan sebelum anak kita lahir pun dalam agama itu didiklah anakmu itu, ya, 25 tahun sebelum lahirnya. Itu artinya, ya, kita sendiri tergantung bagaimana kita mendidik diri sendiri untuk bisa mendapatkan kualitas anak yang soleh. Tribuners, kisah Kiai Haji Namru Asdar mengajarkan kepada kita semua bahwa dakwah bukan hanya mereka yang berada pada sorotan, tetapi mengajarkan kepada kita tentang nilai kesetiaan. Setia pada ilmu, setia pada umat, dan setia pada panggilan jiwa. Inilah kisah para kiai, nilai yang mengajarkan kita tentang cahaya yang tak pernah padam, walau tidak terlihat. Saya Suwandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam waktu menunjukkan untuk menunggu berbuka puasa dan dalam program Syiar Ramadan tentunya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan hari ini tema kita sangat menarik terkait dengan ibadah berkualitas di tengah distraksi digital, di mana kita tahu bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak bisa terlepas dari seluruh yang namanya digitalisasi begitu ya. Jangan sampai ini mengganggu ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Puasanya masih lancar sejauh ini? Alhamdulillah. Berpuasa bukan karena fisik tapi karena iman. Betul. Masya Allah. Baik sekali. Nah, Pak Ustadz, tema kita pada hari ini adalah ibadah berkualitas di tengah distraksi digital. Yang seperti kita tahu bahwa setiap hari bahkan setiap detik menit kita tuh tidak bisa lepas dari yang namanya digitalisasi begitu. Betul. Pak Ustadz. Bagaimana supaya kita tetap fokus, tetap bisa beribadah dengan baik meskipun kita juga tetap terkoneksi dengan digitalisasi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, diibaratkan dalam kehidupan bahwa ya memang ya manusia itu diberikan bekal oleh Allah berupa akal. La'allakum tatafakkarun, dan banyak lagi ayat yang berkaitan dengan akal manusia. Bahkan Allah membedakan antara orang yang berilmu dan juga orang yang tidak berilmu. Ya tentunya ya digitalisasi saat sekarang ini adalah, dan kehidupan manusia diibaratkan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau diibaratkan tarikan nafas, itu seperti tarikan nafas. Ya, bahkan kita tidak terlepas dari digitalisasi. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, ya khususnya di bulan suci Ramadan, ya bisa memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Ya tentunya ada beberapa tips yang sebentar saya akan sampaikan kepada seluruh tribuners. Akan tetapi memang dalam ibadah itu tidak dilihat dari segi kuantitas. Tapi ibadah itu dilihat dari segi kualitas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi segala sesuatu itu ada ujian. Yang mana ujian itu untuk melihat siapa yang paling terbaik amalnya. Artinya memiliki amal yang kualitas, bukan dilihat dari segi kuantitas. Nah, kita sebagai hamba Allah memang dibekali ya dua hal dalam diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya ada sifat takwa yang diwakilkan oleh malaikat, dan ada sifat fujur yang diwakilkan oleh syaitan. Ya, makanya dalam Al-Quran jumlah kata malaikat dengan jumlah kata syaitan dalam Al-Quran itu sebanding. Ketika malaikat jumlahnya 88 kali disebut, juga kalimat al-jin atau syaitan itu juga 88 kali. Artinya dalam diri manusia memang ada. Nah, dalam hal ini ya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika menerima wahyu ya dari Turi Sina, kemudian dia kembali. Ketika dia kembali, dia melihat umatnya, dia fokus. Ya, bahasanya itu yaqufuna ala asnamillahum. Dia fokus kepada berhala. Nah, tentunya kalau kita ilustrasikan sekarang bahwa segala sesuatu yang menghalangi kita untuk ingat kepada Tuhan, boleh jadi itu bagian daripada berhala, meskipun bukan berhala seperti umat-umat terdahulu. Intinya adalah bagaimana kita me time ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal yang penting kita pahami bersama, khususnya kepada tribuners. Yang pertama adalah manajemen gadget. Jadi manajemen gadget ini ya harus memang kita pahami bersama. Yang kedua adalah waktu ibadah.
Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi. Saya bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah manajemen gadget. Ya, kita tidak mungkin terlepas dari gawai, tidak mungkin terlepas dari media sosial. Bahkan itu tergantung kita cara menggunakan. Tentunya ada positif, ada negatif. Ya, jangan ke media sosial. Bahkan ketika Allah mengatakan menurunkan kepada Rasulullah SAW tentang khamar atau minuman keras, beliau mengatakan bahwa ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya mempekerjakan banyak orang, akan tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya jauh lebih besar. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada plus minusnya, pasti ada positif dan negatifnya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bijak sehingga betul-betul kita beribadah kepada Allah itu bisa memaksimalkan dari segi kualitas tanpa harus menghilangkan yang namanya digitalisasi. Yang pertama tentunya adalah manajemen gadget. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu mematikan. Nah, khususnya ketika kita ingin fokus untuk beribadah. Makanya kita melihat ketika setiap pelaksanaan hari Jumat, biasanya MC atau pembawa acara khutbah Jumat itu menyampaikan kepada seluruh jamaah agar supaya HP-nya dimatikan atau di silent selama pelaksanaan ibadah. Jadi cari yang pertama ketika kita ingin fokuskan untuk beribadah di waktu-waktu tertentu, misalnya tarawih di bulan suci Ramadan atau mendengarkan tausiah, maka kita sejenak untuk menyampingkan yang namanya gadget sehingga betul-betul kita bisa maksimalkan. Kemudian yang kedua, mengurangi. Kita biasanya kalau kita bangun khususnya bagi pasangan suami istri, ketika dia bangun bukan pasangannya dicari, tapi yang dicari adalah HP-nya. Nah, tentunya kita bisa mengurangi penggunaan gadget sehingga betul-betul kita bisa mengatur manajemen kapan bisa kita gunakan dan kapan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah betul-betul meninggalkan. Nah, kapan ini? Ketika nanti pelaksanaan i'tikaf. Jadi di bulan suci Ramadan, insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang i'tikaf itu atau me time dengan Allah. I'tikaf itu ketika kita betul-betul akan melakukan yang namanya i'tikaf, khususnya di bulan suci Ramadan, betul-betul kita fokus. Makanya ketika i'tikaf itu fokus. Ya'kufuna ala asnamil lahum, fokus hanya untuk beribadah. Nah, kemudian yang keempat adalah ada batas penggunaan. Jadi tentunya siaran-siaran yang penting, di antaranya mungkin syiar Ramadan, yang bisa kita tonton pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada waktu yang kita gunakan, di mana waktu itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun yang pertama, bagaimana manajemen gadget. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan waktu ibadah. Nah, waktu ibadah juga ini tentunya perlu kita melihat ada dinamakan dengan skala prioritas. Nah, jadi ibadah juga itu ada skala prioritas yang mana kita prioritaskan karena membaca di gawai, di media dan sebagainya itu bagian daripada menambah ilmu. Oleh sebab itu tetap ada skala prioritas sehingga betul-betul kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah waktu luang. Jadi waktu juga itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, melakukan amal kebaikan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati. Jadi kita waktu yang betul-betul waktu luang itu mungkin bisa kita gunakan untuk menggunakan gadget. Tapi ada waktu khusus yang memang kita prioritaskan untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga balance antara ya kehidupan digitalisasi dan juga kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah teratur. Ya, atau lebih tepatnya dikatakan disiplin. Jadi memang bahkan sebagai orang tua, ya itu harus mendisiplinkan anak kita ya untuk menggunakan gadget, khususnya di dunia digitalisasi dan semua serba digital. Mungkin transaksi kita sekarang itu lagi tidak menggunakan tunai, tapi semua serba non tunai, menggunakan QRIS dan sebagainya. Akan tetapi tentunya ya di dunia sekarang ini betul-betul kita melihat ya khususnya disiplin waktu, kapan kita gunakan, kapan kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling terakhir adalah ya optimalisasi. Nah, bagaimana kita menggunakan digitalisasi ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk ibadah. Ya mungkin ya ada ya HP kita yang di stand waktu-waktu tertentu, bahkan mungkin kurikulum Ramadan itu ada pengingatnya. Itu juga bisa dilakukan, dan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan bukan berarti bahwa kita harus tinggalkan secara keseluruhan, akan tetapi secara proporsional bagaimana kita menempatkan bahwa ada skala prioritas, bagaimana menggunakan gadget dengan bijak, dan juga bagaimana menggunakan dalam hal-hal yang positif. Ya, baik, dan itu memang godaannya luar biasa sekali ya Pak Ustadz ya. Pada saat kita bulan puasa juga kita tetap terkoneksi dengan yang namanya digitalisasi, itu bisa membuat kita menunda-nunda biasanya. Bahkan kalau sudah azan berkumandang, di HP kan juga sekarang sudah ada dikumandangkan azan melalui aplikasi, begitu. Bahkan kita kadang masih tetap lanjut scrolling gitu, dan mengabaikan waktu untuk beribadah ataupun juga waktu untuk fokus menjalani ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya itu merupakan menjadi tips yang sangat baik untuk kita semua di bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sudah memberikan kita pencerahan selama menunggu waktu berbuka puasa ini. Semoga ini menjadi wadah ataupun juga tontonan yang dapat mempertajam iman kita bersama, khususnya juga di bulan puasa pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Lu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan puasa, dan juga seluruh ibadah puasa dapat dilancarkan. Hari ini tentunya kembali lagi bersama saya Iluh Devi Sania dalam program Syiar Ramadan yang akan menemani seluruh Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Tema kita pada Syiar Ramadan kali ini cukup menarik, yakni terkait dengan persiapan ruhiyah dan juga intelektualitas di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita ditemani dengan Bapak Ustadz, yakni Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan dan juga semangat iman untuk menjalani ibadah puasa. Iya, baik, dan juga ini merupakan pertemuan pertama kita ya di bulan puasa untuk memperbincangkan tema yang begitu menarik. Dan pada hari ini juga akan kita sampaikan kepada Tribuners untuk memberikan wawasan dan juga menemani waktu menunggu berbuka puasa. Nah, terkait dengan persiapan ruhiyah dan intelektualitas di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, seringkali kan pada saat Ramadan ini kita teman-teman semua hanya mungkin mempersiapkan
pada fisik saja begitu jelang bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keseimbangan antara persiapan ruhiyah atau mental dan jiwa dengan kesiapan fisik itu mungkin seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang kalau kita melihat ya, ayat yang diturunkan itu adalah panggilan keimanan. Nah, keimanan ini tentunya tidak berkaitan dengan fisik, akan tetapi itu berkaitan dengan jiwa atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak berada di fisik, tapi keimanan itu adalah berada di jiwa. Maka yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah itu panggilan jiwa atau panggilan keimanan. Nah, ada seorang ulama yang memberikan ilustrasi seperti ini. Pada saat datang bulan suci Ramadan, itu membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Justru surah yang dibaca itu adalah surah Al-Fil. Ya, Al-Fil ini artinya gajah. Ya, pasukan Raja Abraha. Nah, tentu kita heran apa hubungan surah Al-Fil ini dengan bulan Ramadan. Ternyata diilustrasikan bahwa Abraha itu merupakan raja yang disimbolkan sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh. Ya. Sehingga ketika melihat pusat perekonomian di Mekah, itu berpusat di Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Apa yang dilakukan itu juga berusaha untuk membuat Ka'bah di Yaman pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kezaliman, seluruh pasukan Abraha itu pasukan gajah yang memasuki kota Mekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ada simbol dari Abraha ini, ada keangkuhan dengan kesombongan. Nah, siapa yang mempertahankan pada saat itu? Yang mempertahankan Ka'bah itu adalah Abdul Muttalib sebagai simbol ketekunan dan ketakwaan. Sementara ya burung ababil ini ya yang melontarkan, yang melemparkan batu, ya bara api, itu simbol daripada keadilan untuk memerangi yang namanya Abraha atau memerangi yang dinamakan dengan hawa nafsu. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa ternyata Baitullah itu ada 3. Baitullah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Baitullah yang ada di kota Mekah. Dan dalam diri manusia itu ada Baitullah yang mana itu adalah hati. Nah, jadi hati kita ini adalah sentral ya metabolisme yang dinamakan dengan pusat spiritualitas. Ya, dan ini masuk bulan Ramadan banyak orang yang lebih menjaga ya fisiknya. Tapi dia tidak jaga dari dalam, yaitu dia tidak jaga jiwanya. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah spiritualitas, jiwa, keimanan, dan juga tentunya yang paling terpenting adalah intelektualitas. Bagaimana kita literasi, membaca, dan juga sering-sering mendengarkan kajian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hati ini menjadi Baitullahnya Allah dalam diri manusia? Ini perlu kita jaga. Karena hati ini merupakan sumber daripada niat. Ya, kita tentunya melakukan ibadah puasa itu didahului dengan niat. Ya, meskipun kalau saya sampaikan bahwa ya niat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa 1 kali saja berniat. Ketika berniat pada malam pertama, maka sudah terakumulasi 30 malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, sementara pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu harus setiap malam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menggabungkan keduanya, tetap kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa 1 bulan, dan tiap malam itu tetap dibarengi dengan niat, sehingga
ketika ada malam-malam yang terlupakan berniat, maka sudah diwakilkan karena kita sudah berniat di awal bulan suci Ramadan. Nah, makanya hati itu sebagai sentral, sebagai pusat niat. Yang kedua adalah hati itu yang memunculkan aktivitas positif atau aktivitas negatif. Nah, jadi kalau ada orang yang bertutur kata yang kurang baik, sebenarnya itu bukan lisannya bermasalah, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang mencela, berarti yang bermasalah itu bukan lisannya, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang memukul, yang bermasalah itu bukan tangannya, tapi yang bermasalah adalah hatinya. Nah, maka di sini merupakan sentral atau pusat sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan hati itu harus spiritualitas itu tentunya dalam hati. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, tentu dalam Islam bahwa kalau ada anjing, yang kita lakukan adalah kita usir. Karena memang dalam Islam itu boleh kita memelihara anjing, tapi selama itu bisa dijadikan sebagai hewan untuk berburu, atau menjaga ternak atau menjaga lahan garapan dan sebagainya. Tapi selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, banyak orang yang mungkin ketika ada anjing dia usir. Akan tetapi boleh jadi dia usir satu anjing tapi memasukkan banyak anjing dalam hatinya. Yang mana itu? Yaitu hasad, iri hati, kesombongan, angkuh. Itu merupakan hal-hal yang kita masukkan dalam kalbu kita, justru kita dan bahayanya luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memelihara, ini versi dalam Islam, satu yang dipelihara bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuannya untuk menjaga, maka itu bisa menghilangkan pahala satu qirat. Qirat ini itu sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana ketika ada dalam diri kita sifat hasad? Nah, sifat hasad ini bukan menghilangkan sebagian pahala, akan tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ternyata hasad ini itu bisa menghilangkan pahala. Al-hasad ya'kulul hasanat, itu memakan pahala. Seperti apa? Rasul mengatakan, kama ya'kulu an-narul khatab. Seperti api yang memakan kayu bakar, itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ini spiritualitas ini perlu kita jaga. Sehingga ibadah Ramadan itu bukan ritual, akan tetapi spiritual. Kalau hanya ritual itu tidak makan, tidak minum, itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum yang kita jaga, maka dipastikan bahwa kita hanya berpuasa secara ritual, tapi tidak berpuasa secara spiritual. Iya, baik. Jadi kita banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak Ustadz, termasuk juga bagaimana kemudian yang penting adalah menyelaraskan antara pikiran dan juga hati. Nah, kemudian Pak Ustadz untuk terkait hal itu mungkin ada cara yang bisa disampaikan kepada Tribuners untuk menyelaraskan hati dan pikiran agar ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sekadar menjadi rutinitas belaka, begitu. Silakan. Iya, tentunya bahwa seorang peneliti mengatakan bahwa sumber penyakit itu diantaranya adalah dari pikiran, dan juga itu dari jiwa. Nah, pikiran kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jiwa kita, karena terus terang bahwa
Ya, kita kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad, yang diberi makan, yang diberi minum, itu jasad. Ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa inilah yang punya macam-macam jiwa. Ya. Jiwa yang gemar untuk melakukan kebaikan disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau ada Tribuners yang gemar untuk melakukan kebaikan, berarti yang berfungsi itu adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ada jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua ini adalah gemar melakukan maksiat. Nah, kalau kita gemar melakukan maksiat, gelisah kalau tidak melakukan maksiat, berarti yang berfungsi itu namanya jiwa ammarah. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul ammarah. Inna nafsa la ammaratu bisu. Yang ketiga ada disebut dengan jiwa ya ketika melakukan menyesal. Jadi ada juga orang yang melakukan keburukan, tapi ketika selesai melakukan keburukan dia menyesal. Disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Yang keempat ada jiwa yang mana jiwa ini bimbang. Ya, apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya buka puasa sembunyi-sembunyi atau tidak? Apakah saya melakukan tarawih apa tidak? Ada kebimbangan dalam melakukan kebaikan, maka yang berfungsi itu namanya nafsu malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, antara keimanan dan fikiran memang ini harus selaras. Ya, kenapa harus selaras? Karena fikiran ini bisa mendatangkan dosa. Ya. Kan nanti ketika orang meninggal dunia, ya bukan fisik yang disiksa di alam kubur. Jadi bukan fisik. Makanya fisik ini akan hancur. Tapi yang akan disiksa di alam kubur itu adalah jiwa. Ya. Makanya jiwa yang baik akan mendapatkan nikmat kubur, jiwa yang buruk akan mendapatkan siksa kubur. Nah, menjadi pertanyaan, jiwa ini terdiri dari 3 unsur. Ada sesuatu yang ditanyakan. Yang pertama itu, ini dijawab oleh Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Jadi bukan mata, bukan telinga, pendengaran, penglihatan. Dan yang ketiga, wal afidah. Wal afidah ini bisa diterjemahkan sebagai fikiran. Itu yang mendatangkan dosa. Ya, berprasangka buruk. Ya, itu yang mendatangkan dosa. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dijaga itu hanya makannya, hanya minumnya, akan tetapi fikiran tidak dijaga, mata tidak dijaga, pandangan tidak dijaga, pendengaran tidak dijaga, hati tidak dijaga, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan kecuali haus dan dahaga. Maka pentingnya untuk menyelaraskan antara keimanan dan juga fikiran sehingga bisa maksimal amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya baik, selain itu mungkin kita sudah tahu tipsnya untuk menyelaraskan bagaimana pikiran dan jiwa kita untuk juga tetap fokus beribadah dan tidak menjadi sekadar rutinitas belaka begitu ya Pak Ustadz. Nah kemudian yang menjadi fenomena adalah pada saat awal-awal puasa itu kita biasanya masih semangat Pak Ustadz. Nanti di tengah menuju akhir udah loyo, udah males-malesan, udah banyak bolong-bolongnya. Mungkin ada tips juga Pak Ustadz untuk hal seperti itu? Ya, untuk seluruh Tribuners, bahwa memang ini potensi manusia, ya itu ada kejenuhan. Ada sebuah filosofi mengatakan seperti ini ya, bahwa setiap amalan yang dilakukan secara rutin itu akan menghilangkan sensitivitas. Nah, jadi kalau ada amalan yang rutin yang dilakukan itu akan mengurangi. Ada orang yang berangkat ibadah umroh. Hari pertama dia menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah dia menangis. Ya itu pertama. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, bahkan sudah jauh dari Masjidil Haram, lebih sibuk belanja.
Pertanyaan kenapa bisa demikian? Karena memang manusia itu ketika ada kegiatan yang rutin kita lakukan itu menghilangkan sensitivitas. Ya. Nah, sehingga bagaimana tipsnya? Maka yang pertama luruskan niat. Nah, jadi memang perlu ini kita yang pertama luruskan niat. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan ibadah hanya Allah kepada Allah, maka Allah itu bukan hanya berada di Ramadan, tapi juga berada di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah banyak orang kalau di bulan suci Ramadan, mungkin bukan hanya di awal, tapi di bulan suci Ramadan luar biasa kualitas ibadah. Tapi selesai bulan suci Ramadan, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Barangkali dia menganggap bahwa Allah itu hanya ada di Ramadan, tidak berada di luar bulan suci Ramadan. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Ramadan, jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Nah, kemudian, jadi yang pertama itu, niat itu harus memang lurus kepada Allah. Yang kedua, dalam diri kita itu memang bukan hanya kita sebagai orang biasa. Ya, bahkan seorang sahabat pun, ya kita lihat bahwa kualitas iman sahabat itu luar biasa. Ya, diibaratkan ini grade 1, ya, jadi luar biasa keimanan. Akan tetapi ada disebut dengan kejenuhan dalam beribadah, itu manusiawi. Nah, ketika muncul kejenuhan dalam beribadah, maka konsepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Jadi ketika itu menurun, maka yang wajibnya jangan ditinggalkan. Tapi kalau kualitas ibadah itu ya naik, maka sempurnakan yang sunnah. Nah, jadi ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah lakukanlah dari hal yang kecil ke yang besar. Ya, jangan di awal Ramadan langsung 1 juz. Masuk ke hari kedua tinggal 5 lembar. Maka dalam beribadah itu ya yang dilihat itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita konsisten dalam melakukan ibadah. Ya, innamal a'mal sesungguhnya amal itu adalah adwamuha, yang dilakukan dengan istiqomah wa inqalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun 1 ayat kita baca, tapi rutin kita baca sampai akhir Ramadan, itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan langsung awal Ramadan 10 juz tapi sudah tidak didapatkan pada hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya ya kita lebih semangat bukan hanya di awal Ramadan, juga sampai akhir Ramadan adalah senantiasa bermajelis dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, karena sebenarnya tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Kalau kita sering bermajelis, maka insya Allah majelis itu akan kita berkawan, maka kawan itu akan mengingatkan kepada kita. Karena memang ya kita ini makhluk sosial. Ya, bahkan kita tidak bisa menggunakan pakaian ini kalau tidak tukang jahit. Tukang jahit juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak hanya menyiapkan kain. Jadi memang kita makhluk terikat. Tapi dalam kebaikan, ya kita tentunya berinteraksi, ada circle. Ya, circle kita ini memang ya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir dan yang paling terpenting adalah yakinkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka jadikan bahwa jika ini ya Allah Ramadan yang terakhir, maka seperti itu. Baik, jadi kita harus juga betul-betul fokus, kemudian juga ini menjadi hal yang konsisten juga ya Pak Ustadz ya, dari hari pertama sampai nanti hari terakhir sebelum bulan suci Ramadan berakhir dan juga menyambut hari kemenangan. Dan satu pesan yang paling penting tadi adalah belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, maka Ramadan kali ini harus tetap dilaksanakan dengan maksimal karena itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terakhir mungkin Pak Ustadz sebagai pesan untuk seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan pada hari ini, mungkin seperti apa pesannya Pak Ustadz terkait dengan bagaimana kita sebagai anak-anak muda juga tentunya melihat Ramadan ini bukan hanya sebagai rutinitas untuk berpuasa, tetapi juga waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga intelektualitas kita dalam beragama. Silakan. Ya. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya
pesan Ramadan, Rasulullah SAW senantiasa memotivasi para sahabat bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, "Qad atakum Ramadan," telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Ada rahmat di dalamnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan itu tidak cukup dengan hanya fisik. Tidak cukup dengan hanya menahan haus, lapar dan dahaga. Akan tetapi ada amalan yang bisa kita lakukan. Ada amalan di malam hari namanya qiyamul lail, salat tarawih. Ada amalan di siang hari namanya puasa. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan spiritualitas. Di samping spiritualitas juga keilmuan. Banyak belajar. Makanya at-tafaqquh, belajar tentang hukum-hukum di bulan suci Ramadan itu sangat penting. Karena terkadang banyak orang yang menyepelekan yang namanya fikih seputar bulan suci Ramadan. Padahal semestinya fikih seputar Ramadan ini harus tuntas sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi memang harus tuntas. Jangan sampai kita baru belajar yang namanya niat pada hari ke-10 Ramadan, itu sudah terlambat. Harusnya kita paham niat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, ada kajian di malam hari. Selesai sebelum tarawih, habis isya itu ada kajian, ada ceramah. Di subuh juga ada ceramah. Menjelang buka puasa ada ceramah. Apalagi ceramah yang ada di Syiar Ramadan Tribun Timur. Jadi ini menambah literasi kita untuk senantiasa meningkatkan intelektualitas dan juga spiritualitas. Kenapa? Karena kalau hanya Ramadan datang begitu saja, datang Ramadan tidak makan, tidak minum, hanya tidur, bahkan mengatakan tidur adalah ibadah, itu bagi orang yang menjaga sholatnya. Tapi yang tidak menjaga sholatnya itu bisa menjadi dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan seluruh Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita maksimalkan dengan meningkatkan intelektualitas, tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya spiritualitas. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu menjadi pesan penting untuk kita menjalani Ramadan 1 bulan penuh nantinya. Dan semoga kita semua Tribuners masih bisa tetap konsisten begitu ya, dan beribadah semaksimal mungkin. Selain itu, selain menahan lapar dan juga menahan dahaga, kita juga tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai ruang dan waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga ruang dan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari apa sebenarnya yang masih kurang dalam diri kita, ataupun juga apa kesalahan yang masih ada dalam diri kita sebelum nantinya kita menyambut hari kemenangan itu tiba. Dan baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan juga memberikan banyak sekali wejangan kepada kita untuk menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ke depan. Dan tentunya bagi Tribuners juga terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan juga tetap saksikan berbagai program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya wa makum yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya tidaklah patutnya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang Kenapa tidak? Itu ada segolongan dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama. Tafaqquh fid din. Pergi ke pondok pesantren, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan agar mereka itu waspada. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu
sejak kecil belajar agama itu, sehingga ada tanggung jawab itu tadi ya. Dan ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dakwah bukan hanya sekedar kata di mimbar. Ia adalah sebuah ketekunan, pengabdian, dan amanah dalam meniti perjalanan. Di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, terdapat satu ulama, satu kiai yang lebih dari 2 dekade mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada umat. Dalam kisah para kiai kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup dan sekaligus perjalanan dakwah dari seorang imam, guru, ulama, dan da'i. Sosoknya dikenal tenang, bersahaja, dan teguh dalam prinsip. Ia adalah Haji Namru Asdar, atau yang akrab disapa Kiai Namru. Lahir di Sopeng 23 Agustus 1973, ia mimbar masjid dan ruang-ruang pendidikan umat. Nah, Kiai, di antara kesibukan dan aktivitas yang dilakukan hari ini, bagaimana Kiai memaknai diri Kiai hari ini? Apakah sebagai da'i, imam masjid, atau pelayanan umat? Saya rasa ya, dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini, saya rasa ini lebih ke pelayan umat ya. Sebagai khadimul ummah, situ ya sebagai da'i mubalik, sebagai imam masjid, kemudian tempat konsultasi masyarakat berkaitan keagamaan, juga memberikan mediasi-mediasi kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang keagamaan itu. Ini dalam perjalanan dakwahnya ini kan Kiai sudah berjalan cukup lama. Apa yang Kiai syukuri dalam perjalanan hidup dan dakwah yang sudah puluhan tahun ya kalau hitungannya ini? Jadi kalau berkaitan dengan masalah kesyukuran, tentunya tidak bisa kita mengungkapkan seberapa besar. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin, segala hal Allah berikan, meskipun aktivitas kita itu mungkin dari segi pendapatan ya tidak seberapa, tetapi balasan yang Allah berikan itu luar biasa ya. Banyak kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kami, saya pribadi, yang tentunya itu sulit untuk kita cari ya. Orang-orang tertentu mungkin dalam kondisi seperti itu sulit mencari atau menemukan hal-hal seperti itu, tetapi ya alhamdulillah bagi kami secara pribadi ya itu datang begitu saja, Allah berikan. Artinya selama yang kita lakukan ini dalam rangka untuk memperjuangkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi kebutuhan hidup dunia kita ini juga akan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ilmunya dimulai sejak bangku sekolah dasar di Mamuju. Namun, titik balik hidupnya terjadi saat dorongan seorang guru bernama almarhum Ustadz Muhammad Ishaq membawanya ke pesantren modern pendidikan Al-Quran IMIM Ujung Pandang, saat ini Makassar, Sulawesi Selatan. Di sanalah kecintaan pada ilmu agama tumbuh kuat. Perjalanan itu berlanjut ke IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan mengambil jurusan syariah perbandingan mazhab, hingga akhirnya ia menyempurnakan kapasitas keilmuannya melalui pendidikan kader ulama MUI Sulawesi Selatan. Nah ini Kiai, yang mau saya tanyakan, mungkin sampai saat ini sosok guru lah, yang paling berpengaruh dalam membentuk jalan dakwah Kiai ini bisa disebutkan siapa, Kiai? Iya, jadi saya punya guru waktu masih kecil, ya. Ada salah seorang ustadz di Mamuju ini, namanya Bapak Ustadz Muhammad Ishaq B. Beliau adalah pegawai negeri di Departemen Agama pada waktu itu, Kabupaten Mamuju. Beliau aktif berdakwah di sekitar
Kabupaten Mamuju ini. Ya. Kemudian beliau juga memiliki sekolah madrasah, pada waktu itu Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah. Ya. Kebetulan dekat dengan rumah orang tua, jadi kami dititipkan kepada beliau untuk belajar mengaji. Ya, sekaligus belajar sore. Jadi sepulang dari sekolah dasar SD, ya saya siang itu sampai sore bahkan maghrib biasa di rumah beliau untuk belajar TPA maupun madrasah. Ya. Jadi sampai saat ini sosok beliau yang mempengaruhi itu. Ya, beliau mempengaruhi seperti itu. Beliau memberikan motivasi dulu waktu itu, sehingga saya punya ketertarikan untuk belajar agama lebih kuat lagi. Ya. Kemudian setelah itu berlanjut ke pondok pesantren IMIM. Iya betul. Jadi atas saran beliau kepada orang tua saya, beliau menyarankan ya kepada orang tua saya untuk agar saya itu dimasukkan ke pondok. Dan beliau juga yang menunjukkan ya pondok pesantren IMIM di Makassar di Ujung Pandang pada waktu itu untuk dimasukkan ke situ. Iya. Bagaimana pengaruh dari pondok pesantren ini dalam membentuk karakter dakwah dari Kiai sendiri seperti apa? Ya saya kira sangat besar sekali ya pengaruhnya. Karena pondok pesantren IMIM itu adalah pondok pesantren yang ustadz-ustadznya bukan hanya dari satu golongan, ya. Jadi ada dari Nahdlatul Ulama, ya, ustadz-ustadz kiai dari Muhammadiyah, ya. Ada yang keluaran dari Mesir, ada alumni dari Saudi, ada alumni dari Jawa, ada alumni dari Makassar sendiri, ya, pondok-pondok pesantren yang ada di sini di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi sangat bervariasi guru-guru kami di sana, jadi, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menerima berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan cara beragama, khususnya dalam beribadah, pemikiran, ya. Dan apalagi pesantren ini memiliki motto bersatu dalam akidah dan toleransi dalam furu' dan khilafiyah. Tahun 2000 menjadi awal pengabdian panjang Kiai Namru di medan dakwah. Baginya, dakwah bukan pilihan, melainkan tanggung jawab moral. Ia terinspirasi oleh firman Allah tentang sekelompok orang yang mendalami agama untuk kembali memberi peringatan kepada masyarakatnya. Ayat itulah yang menjadi bahan bakar perjuangannya hingga hari ini. Nah, Kiai, dalam suatu momen saya pernah mendengar Kiai pernah mengatakan bahwa dakwah itu sebagai tanggung jawab moral. Bisa dijelaskan makna dari tanggung jawab moral dakwah bagi Kiai itu apa, Kiai? Iya. Jadi yang saya maksudkan ini tanggung jawab moral adalah dihubungkan dengan nikmat ya yang Allah berikan kepada saya secara pribadi, di mana dari perjalanan hidup yang saya rasakan mulai dari kecil ya, kemudian masuk ke pondok pesantren, lalu lanjut ke perguruan tinggi keagamaan, kemudian pernah juga mengenyam pendidikan kadar ulama. Ya, saya kira ini semua adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada diri saya secara pribadi, bertemu dengan banyak ustadz, banyak kiai, ya, guru-guru agama. Dari situ saya banyak mendapatkan wawasan keagamaan, ilmu keagamaan, dan saya merasa bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya yang begitu spesifik untuk diri saya secara pribadi, sehingga saya harus bagi itu kepada orang lain, ya. Amalkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Ya, menyambung itu Kiai, dari sekian banyaknya ayat dalam Al-Quran, mungkin adakah satu ayat yang mengetuk perasaan hati, ini saya harus berdakwah, ilmu saya ini harus saya bagikan ke masyarakat, mungkin bisa dibagikan ke tribuners yang ada di rumah? Iya, jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya
Ya, wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ya ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum ya yahdarun. Artinya tidaklah patut ya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang ya. Ya. Kenapa tidak? Itu ada segolongan ya dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama, tafakuh fiddin, pergi ke pondok pesantren, ya, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan agar mereka itu ya waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu sejak kecil belajar agama itu. Ya, sehingga ada tanggung jawab itu tadi ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu. Ya. Dalam perjalanannya, Kiai Namru tak pernah banyak mengeluh rintangan. Namun, satu hal yang kerap ia rasakan adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menghidupkan majelis ilmu. Waktu sering habis banyak untuk hal yang sia-sia, sementara pengajian dan majelis taklim kerap dipandang sebelah mata. Meski begitu, langkah dakwahnya tak pernah surut. Nah, Kiai kan sekarang ini waktu terus berlalu, kemudian ulama-ulama kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Tentu tantangan-tantangan dakwah dari pendahulu kita ini berbeda dengan sekarang. Betul. Mungkin kalau di zaman sekarang ini, Kiai bisa melihat tantangan terbesar dalam dakwah itu apa? Ya, saya kira tantangan yang cukup besar pada saat ini adalah kenyataan yang terjadi di tengah umat kita, umat Islam sendiri, di mana ya begitu banyak paham, banyak aliran, banyak harakah, banyak organisasi, ya, yang kemudian di sebahagian umat itu mungkin itu terpola dengan itu, ya, dalam arti mungkin kurang memahami secara hakiki apa tujuan kita dalam hal berdakwah ini, ya, sehingga mengajak atau timbul fanatisme golongan, ya, kurang ingin berinteraksi dengan saudara-saudara yang lain yang berbeda paham, berbeda golongan dan sebagainya itu, ya, bahkan mungkin saling menyalahkan satu sama lain, ya. Dan sampai ada yang mengkafirkan dan sebagainya. Ya, ini kan sesuatu yang miris. Ya, inilah yang menjadi tantangan kita pada saat ini. Bagaimana kita sebagai dai kemampuan untuk bisa mempersatukan umat itu. Ya, salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah ketika umat beliau itu bercerai-berai. Ya, mereka sangat ingin, Nabi sangat ingin bahwa umatnya itu bersatu. Ya. Sangat ingin, meskipun dalam doa beliau Allah tidak kabulkan, tetapi itu menjadi concern kita sebagai dai. Bagaimana kita bisa mempersatukan umat, mendamaikan satu sama lain, bagaimana membuat suasana ini rukun, damai, ya, memberikan dakwah yang toleran, ya, dakwah yang ramah. Sejak tahun 2001, Kiai Namru dipercaya menjadi imam Masjid Agung Mamuju. Ia juga mengabdi sebagai dosen di Stai Al-Azhari Mamuju, serta menjadi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Di ranah organisasi, namanya tercatat aktif di NU, MUI, FKUB, hingga Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, Kiai ini kan sudah menjadi imam Masjid Agung Mamuju selama 2 dekade ya. Iya. Apakah ini menjadi sebuah beban yang Kiai rasakan atau seperti apa pandangannya? Iya, saya kira ini bukan suatu beban ya. Tapi amanah. Amanah, dan sejak kecil saya sholat 5 waktu di masjid. Ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan itu sholat di masjid, sehingga untuk masalah menjadi imam itu bukan sesuatu yang beban ya. Justru itu menjadi suatu kehormatan ya bagi saya untuk bisa dipercaya
memimpin jamaah dan juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Ya. Ini kan selain menjadi imam di sini juga mengajar sebagai dosen, kemudian juga sebagai penyuluh agama. Iya, betul. Bagaimana membagi waktu itu antara mengajar, kemudian berdakwah dan melayani umat serta dalam kehidupan keluarga? Iya, jadi kehidupan saya seperti ini itu sudah berlangsung lama ya. Bisa dikatakan sejak tahun 2001 itu sudah aktif seperti itu dengan berbagai macam kesibukan, sehingga saya kira kita memang perlu untuk memiliki manajemen waktu ya, untuk bisa mengatur semua itu. Tapi alhamdulillah ya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan itu tidak mengganggu ya urusan-urusan yang utama yang menjadi tugas pokok kita ya. Seperti sebagai PNS misalnya ya, saya punya jabatan penyuluh agama. Itu lebih banyak di luar kantor ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdakwah di majelis-majelis taklim maupun di masjid. Ini justru banyak waktunya itu di luar jam kantor. Iya. Sehingga untuk di kantor itu kita punya waktu cukup untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang lain ya, dalam hal misalnya rapat-rapat dan sebagainya ya. Jadi bukanlah hal yang sulit untuk itu, karena kalau sudah menjadi kebiasaan ya, saya kira tidak ada yang sulit ya. Jadi kadang-kadang memang dalam satu hari itu kita punya kesibukan mulai dari subuh sampai malam itu full ya. Ada yang berupa dakwah dicampur dengan rapat, lagi dicampur lagi dengan kegiatan seperti sebagai imam ya. Nah, itu. Di balik kesibukan dakwah, Kiai Namru adalah kepala keluarga yang sederhana. Bersama sang istri, Ngantini, ia membesarkan 3 orang anak dalam suasana rumah yang hangat dan penuh nilai keislaman. Bagi Kiai Namru, keluarga adalah pondasi utama dakwah. Nah, Kiai kan kalau kita mendengar peribahasa di balik lelaki sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Mungkin dalam dakwah Kiai ini ada sosok peran keluarga yang mendukung dakwah Kiai sampai sejauh ini. Iya, saya kira yang pertama istri ya. Iya. Selama ini itu sangat mendukung ya kegiatan ini. Ya, sebelum orang tua saya meninggal, ibu itu sangat mendukung. Iya. Nah, kemudian Kiai ini kan juga punya anak. Iya. Dan kadang juga kalau jamaah itu kadang melihat jangan kita fokus ke orang lain kalau di keluarga kita tidak beres sendiri. Iya, betul. Pasti ada beban tersendiri bagi Kiai untuk mendidik anaknya. Mungkin ada nilai-nilai sendiri yang diajarkan atau ditanamkan ke anak-anak Kiai sendiri. Iya. Jadi selain tentunya pendidikan rumah tangga sejak anak-anak ini masih kecil. Ya, sejak kecil anak-anak saya ini banyak besar di masjid. Masjid ini, di Masjid Agung ini. Ya, karena saya juga menjadi guru mengaji di sini, guru TPA di sini. Jadi setiap hari saya bawa anak-anak itu sejak kecil mereka, bahkan sejak bayi, ya, sama-sama dengan ibu itu melihat bagaimana kita mengaji, mengajar agama, dan ketika anak-anak ini sudah cukup waktu untuk juga belajar di situ, ya mereka juga harus duduk di situ di depan saya untuk diajar. Ya, itu yang kami ajarkan. Kemudian setelah tamat SD, ya, saya masukkan ke pondok pesantren, ya, pilihkan sekolah yang Islami, yang sekolah-sekolah yang di situ ada pendidikan Islamnya yang cukup lah, ya, diberikan di situ. Jadi saya kira itu usaha. Tentunya dalam hal ini juga saya berusaha secara pribadi dan keluarga untuk ya menjadi orang tua yang baik, yang bisa kemudian menjaga anak-anak ini ya dengan doa. Jadi para orang tua mungkin yang di luar sana banyak kesibukan di luar, ini tidak bisa menjadi alasan untuk melupakan untuk mendidik anak di rumah ya? Ya tentu ya, saya kira seperti itu harus ya. Banyak faktor yang harus kita siapkan sebagai orang tua untuk mendidik itu. Bahkan sebelum anak kita lahir pun dalam agama itu, didiklah anakmu itu ya
25 tahun sebelum lahirnya. Itu artinya ya kita sendiri, tergantung bagaimana kita mendidik diri sendiri untuk bisa mendapatkan kualitas anak yang saleh. Tribuners, kisah Kiai Haji Namru Asdar mengajarkan kepada kita semua bahwa dakwah bukan hanya mereka yang berada pada sorotan, tetapi mengajarkan kepada kita tentang nilai kesetiaan. Setia pada ilmu, setia pada umat, dan setia pada panggilan jiwa. Inilah kisah para kiai, nilai yang mengajarkan kita tentang cahaya yang tak pernah padam walau tidak terlihat. Saya Suwandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam waktu menunjukkan untuk menunggu berbuka puasa dan dalam program Syiar Ramadan tentunya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan hari ini tema kita sangat menarik terkait dengan ibadah berkualitas di tengah distraksi digital, di mana kita tahu bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak bisa terlepas dari seluruh yang namanya digitalisasi begitu ya. Jangan sampai ini mengganggu ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Puasanya masih lancar sejauh ini? Alhamdulillah. Berpuasa bukan karena fisik tapi karena iman. Betul, baik sekali. Nah Pak Ustadz, tema kita pada hari ini adalah ibadah berkualitas di tengah distraksi digital. Yang seperti kita tahu bahwa setiap hari bahkan setiap detik menit kita tuh tidak bisa lepas dari yang namanya digitalisasi begitu. Betul. Pak Ustadz. Bagaimana supaya kita tetap fokus, tetap bisa beribadah dengan baik meskipun kita juga tetap terkoneksi dengan digitalisasi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, diibaratkan dalam kehidupan bahwa ya memang ya manusia itu diberikan bekal oleh Allah berupa akal. La'allakum tatafakkarun, dan banyak lagi ayat yang berkaitan dengan akal manusia. Bahkan Allah membedakan antara orang yang berilmu dan juga orang yang tidak berilmu. Ya tentunya ya digitalisasi saat sekarang ini adalah, dan kehidupan manusia diibaratkan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau diibaratkan tarikan nafas, itu seperti tarikan nafas. Ya, bahkan kita tidak terlepas dari digitalisasi. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman
ya khususnya di bulan suci Ramadan, ya bisa memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Ya tentunya ada beberapa tips yang sebentar saya akan sampaikan kepada seluruh Tribuners. Akan tetapi memang dalam ibadah itu tidak dilihat dari segi kuantitas, tapi ibadah itu dilihat dari segi kualitas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi segala sesuatu itu ada ujian. Yang mana ujian itu untuk melihat siapa yang paling terbaik amalnya. Artinya memiliki amal yang kualitas, bukan dilihat dari segi kuantitas. Nah, kita sebagai hamba Allah memang dibekali ya dua hal dalam diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya ada sifat takwa yang diwakilkan oleh malaikat dan ada sifat fujur yang diwakilkan oleh syaitan. Ya, makanya dalam Al-Qur'an jumlah kata malaikat dengan jumlah kata syaitan dalam Al-Quran itu sebanding. Ketika malaikat jumlahnya 88 kali disebut, juga kalimat al-jin atau syaitan itu juga 88 kali. Artinya dalam diri manusia memang ada. Nah, dalam hal ini, ya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika menerima wahyu, ya dari Turi Sina, kemudian dia kembali. Ketika dia kembali, dia melihat umatnya, dia fokus. Ya, bahasanya itu yaqufuna ala asnamillahum. Dia fokus kepada berhala. Nah, tentunya kalau kita ilustrasikan sekarang bahwa segala sesuatu yang menghalangi kita untuk ingat kepada Tuhan, boleh jadi itu bagian daripada berhala, meskipun bukan berhala seperti umat-umat terdahulu. Intinya adalah bagaimana kita me time ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa hal yang penting kita pahami bersama, khususnya kepada Tribuners. Yang pertama adalah manajemen gadget. Jadi manajemen gadget ini ya harus memang kita pahami bersama. Yang kedua adalah waktu ibadah. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi. Saya bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah manajemen gadget. Ya kita tidak mungkin terlepas dari ya gawai, tidak mungkin terlepas dari media sosial. Bahkan itu tergantung kita cara menggunakan. Tentunya ada positif, ada negatif. Ya jangan ke media sosial, bahkan ketika Allah ya mengatakan kepada menurunkan kepada Rasulullah SAW tentang khamar atau minuman ya keras, beliau mengatakan bahwa ada manfaatnya. Ya ada manfaatnya mempekerjakan banyak orang, akan tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya jauh lebih besar. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada plus minusnya, pasti ada positif dan negatifnya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bijak sehingga betul-betul ya kita beribadah kepada Allah itu bisa memaksimalkan dari segi kualitas tanpa harus ya menghilangkan yang namanya digitalisasi. Yang pertama tentunya adalah manajemen gadget. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu ya mematikan. Nah, khususnya ketika kita ingin fokus untuk beribadah. Makanya kita melihat ketika setiap pelaksanaan hari Jumat biasanya MC atau pembawa acara khutbah Jumat itu menyampaikan kepada seluruh jamaah agar supaya HP-nya dimatikan atau di silent ya selama pelaksanaan ibadah. Jadi cara yang pertama ketika kita ingin fokuskan untuk beribadah di waktu-waktu tertentu, misalnya tarawih di bulan suci Ramadan atau mendengarkan tausiah, maka kita sejenak ya untuk menyampingkan yang namanya gadget sehingga betul-betul kita bisa maksimalkan. Kemudian yang kedua, mengurangi. Ya, kita ya biasanya kalau kita bangun ya khususnya bagi ya pasangan suami istri, ketika dia bangun ya bukan pasangannya dicari, tapi yang dicari adalah HP-nya. Nah, tentunya kita bisa mengurangi penggunaan.
mengurangi penggunaan gadget sehingga betul-betul kita bisa mengatur manajemen kapan bisa kita gunakan dan kapan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah betul-betul meninggalkan. Nah, kapan ini? Ketika nanti pelaksanaan i'tikaf. Jadi di bulan suci Ramadan, insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang i'tikaf itu atau me time dengan Allah. Ya, i'tikaf itu ketika kita betul-betul akan melakukan yang namanya i'tikaf, khususnya di bulan suci Ramadan, betul-betul kita fokus. Makanya kata i'tikaf itu fokus. Ya'kufuna ala asnamil lahum, fokus hanya untuk beribadah. Nah, kemudian yang keempat adalah ada batas penggunaan. Jadi tentunya siaran-siaran yang penting, di antaranya mungkin syiar Ramadan, yang bisa kita tonton pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada waktu yang kita gunakan, di mana waktu itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun yang pertama, bagaimana manajemen gadget. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan waktu ibadah. Nah, waktu ibadah juga ini tentunya perlu kita melihat ada dinamakan dengan skala prioritas. Nah, jadi ibadah juga itu ada skala prioritas, yang mana kita prioritaskan karena membaca di gawai, di media dan sebagainya, itu bagian daripada menambah ilmu. Oleh sebab itu tetap ada skala prioritas sehingga betul-betul kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah waktu luang. Jadi waktu juga itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, melakukan amal kebaikan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati. Jadi kita waktu yang betul-betul waktu luang itu mungkin bisa kita gunakan untuk menggunakan gadget. Tapi ada waktu khusus yang memang kita prioritaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga balance antara kehidupan berdigitalisasi dan juga kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah teratur, atau lebih tepatnya dikatakan disiplin. Jadi memang bahkan sebagai orang tua itu harus mendisiplinkan anak kita untuk menggunakan gadget, khususnya di dunia digitalisasi dan semua serba digital. Mungkin transaksi kita sekarang itu lagi tidak menggunakan tunai, tapi semua serba non tunai, menggunakan QRIS dan sebagainya. Akan tetapi tentunya di dunia sekarang ini betul-betul kita melihat khususnya disiplin waktu, kapan kita gunakan, kapan kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling terakhir adalah optimalisasi. Nah, bagaimana kita menggunakan digitalisasi ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk ibadah. Mungkin ada HP kita yang di stand waktu-waktu tertentu, bahkan mungkin kurikulum Ramadan itu ada pengingatnya. Itu juga bisa dilakukan, dan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan bukan berarti bahwa kita harus tinggalkan secara keseluruhan, akan tetapi secara proporsional bagaimana kita menempatkan bahwa ada skala prioritas, bagaimana menggunakan gadget dengan bijak, dan juga bagaimana menggunakan dalam hal-hal yang positif. Ya, baik, dan itu memang godaannya luar biasa sekali ya Pak Ustadz ya. Pada saat kita bulan puasa juga kita tetap terkoneksi dengan yang namanya digitalisasi, itu bisa membuat kita menunda-nunda biasanya. Bahkan kalau sudah azan berkumandang, di HP kan juga sekarang sudah ada dikumandangkan azan melalui aplikasi, begitu. Bahkan kita kadang masih tetap lanjut scrolling gitu, dan mengabaikan waktu untuk beribadah ataupun juga waktu untuk fokus menjalani ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya itu merupakan menjadi tips yang sangat baik untuk kita semua di bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih Pak Ustadz
Terima kasih sudah memberikan kita pencerahan selama menunggu waktu berbuka puasa ini. Semoga ini menjadi wadah ataupun juga tontonan yang dapat mempertajam iman kita bersama, khususnya juga di bulan puasa pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan puasa dan juga seluruh ibadah puasa dapat dilancarkan. Hari ini tentunya kembali lagi bersama saya Iluh Devi Sania dalam program Syiar Ramadan yang akan menemani seluruh Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Tema kita pada Syiar Ramadan kali ini cukup menarik, yakni terkait dengan persiapan ruhiyah dan juga intelektualitas di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita ditemani dengan Bapak Ustadz, yakni Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan dan juga semangat iman untuk menjalani ibadah puasa. Iya, baik. Dan juga ini merupakan pertemuan pertama kita ya di bulan puasa untuk memperbincangkan tema yang begitu menarik. Dan pada hari ini juga akan kita sampaikan kepada Tribuners untuk memberikan wawasan dan juga menemani waktu menunggu berbuka puasa. Nah, terkait dengan persiapan ruhiyah dan intelektualitas di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, seringkali kan pada saat Ramadan ini kita teman-teman semua hanya mungkin mempersiapkan pada fisik saja begitu jelang bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keseimbangan antara persiapan ruhiyah atau mental dan jiwa dengan kesiapan fisik itu mungkin seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang kalau kita melihat ya, ayat yang diturunkan itu adalah panggilan keimanan. Nah, keimanan ini tentunya tidak berkaitan dengan fisik, akan tetapi itu berkaitan dengan jiwa atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak berada di fisik, tapi keimanan itu adalah berada di jiwa. Maka yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah itu panggilan jiwa atau panggilan keimanan. Nah, ada seorang ulama yang memberikan ilustrasi seperti ini. Pada saat datang bulan suci Ramadan, itu membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Justru surah yang dibaca itu adalah surah Al-Fil. Ya, Al-Fil ini artinya gajah. Ya, pasukan Raja Abraha. Nah, tentu kita heran apa hubungan surah Al-Fil ini dengan bulan Ramadan. Ternyata diilustrasikan bahwa Abraha itu merupakan raja yang disimbolkan sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh. Ya. Sehingga ketika melihat pusat perekonomian di Mekah, itu berpusat di Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Apa yang dilakukan itu juga berusaha untuk membuat Ka'bah di Yaman pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kezaliman, seluruh pasukan Abraha itu pasukan gajah yang memasuki kota Mekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ada simbol dari Abraha ini, ada keangkuhan dengan kesombongan. Nah, siapa yang mempertahankan pada saat itu? Yang mempertahankan Ka'bah itu adalah Abdul Muttalib sebagai simbol ketekunan dan ketakwaan. Sementara ya burung ababil ini
ya yang melontarkan, yang melemparkan batu, ya bara api, itu simbol daripada keadilan untuk memerangi yang namanya Abraha atau memerangi yang dinamakan dengan hawa nafsu. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa ternyata Baitullah itu ada 3. Baitullah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Baitullah yang ada di kota Mekah, dan dalam diri manusia itu ada Baitullah yang mana itu adalah hati. Nah, jadi hati kita ini adalah sentral ya metabolisme yang dinamakan dengan pusat spiritualitas. Ya, dan ini masuk bulan Ramadan banyak orang yang lebih menjaga ya fisiknya, tapi dia tidak jaga dari dalam, yaitu dia tidak jaga jiwanya. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah spiritualitas, jiwa, keimanan, dan juga tentunya yang paling terpenting adalah intelektualitas. Bagaimana kita literasi, membaca, dan juga sering-sering mendengarkan kajian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hati ini menjadi Baitullahnya Allah dalam diri manusia? Ini perlu kita jaga. Karena hati ini merupakan sumber daripada niat. Ya, kita tentunya melakukan ibadah puasa itu didahului dengan niat. Ya, meskipun kalau saya sampaikan bahwa ya niat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa 1 kali saja berniat. Ketika berniat pada malam pertama, maka sudah terakumulasi 30 malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, sementara pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu harus setiap malam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menggabungkan keduanya, tetap kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa 1 bulan, dan tiap malam itu tetap dibarengi dengan niat, sehingga ketika ada malam-malam yang terlupakan berniat, maka sudah diwakilkan karena kita sudah berniat di awal bulan suci Ramadan. Nah, makanya hati itu sebagai sentral, sebagai pusat niat. Yang kedua adalah hati itu yang memunculkan aktivitas positif atau aktivitas negatif. Nah, jadi kalau ada orang yang bertutur kata yang kurang baik, sebenarnya itu bukan lisannya bermasalah, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang mencela, berarti yang bermasalah itu bukan lisannya, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang memukul, yang bermasalah itu bukan tangannya, tapi yang bermasalah adalah hatinya. Nah, maka di sini merupakan sentral atau pusat, sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan hati itu harus ya spiritualitas itu tentunya dalam hati. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, tentu dalam Islam bahwa ya kalau ada anjing, ya yang kita lakukan adalah kita usir. Ya, karena memang dalam Islam itu ya boleh kita memelihara anjing, tapi selama itu bisa dijadikan sebagai hewan untuk berburu. Ya, atau menjaga ternak atau menjaga lahan garapan dan sebagainya. Tapi selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, banyak orang yang mungkin ya ketika ada anjing dia usir. Akan tetapi boleh jadi dia usir 1 anjing tapi memasukkan banyak anjing dalam hatinya. Yang mana itu? Yaitu hasad, iri hati, kesombongan, angkuh. Itu merupakan hal-hal yang kita masukkan dalam kalbu kita, justru kita dan bahayanya luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memelihara, ya ini versi dalam Islam, ya satu yang dipelihara bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuannya untuk menjaga, maka itu
bisa menghilangkan pahala 1 qirat. Ya, qirat ini itu sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana ketika ada dalam diri kita sifat hasad? Nah, sifat hasad ini bukan menghilangkan sebagian pahala, akan tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, ternyata hasad ini ya, itu bisa ya, menghilangkan pahala. Ya. Al-hasad ya, yakulul hasanat, itu memakan pahala. Seperti apa? Rasul mengatakan, kama yakulu an-narul khatab. Nah, seperti api yang memakan kayu bakar, itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ini ya, spiritualitas ini perlu kita jaga. Nah, sehingga ibadah Ramadan itu bukan ritual, akan tetapi spiritual. Ya, kalau hanya ritual itu ya tidak makan, tidak minum, nah itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum yang kita jaga, maka dipastikan bahwa ya kita hanya berpuasa secara ritual, tapi tidak berpuasa secara spiritual. Iya, baik. Jadi kita banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak Ustadz ya, termasuk juga bagaimana kemudian yang penting adalah menyelaraskan antara pikiran dan juga hati. Nah kemudian Pak Ustadz untuk terkait hal itu mungkin ada cara yang bisa disampaikan kepada Tribuners untuk menyelaraskan hati dan pikiran agar ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sekadar menjadi rutinitas belaka begitu, silakan. Iya, tentunya bahwa seorang peneliti mengatakan bahwa ya sumber ya penyakit itu diantaranya adalah dari pikiran ya dan juga itu dari jiwa. Nah, pikiran kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jiwa kita, karena ya terus terang bahwa ya kita kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad, yang diberi makan, yang diberi minum, itu jasad. Ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa inilah yang punya macam-macam jiwa. Ya. Jiwa yang gemar untuk melakukan kebaikan disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau ada ya, Tribuners yang gemar untuk melakukan kebaikan, berarti yang berfungsi itu adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ada jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua ini adalah gemar melakukan maksiat. Nah, kalau kita gemar melakukan maksiat, gelisah kalau tidak melakukan maksiat, berarti yang berfungsi itu namanya jiwa ammarah. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Yang ketiga ada disebut dengan jiwa ya ketika melakukan menyesal. Jadi ada juga orang yang melakukan ya keburukan, tapi ketika selesai melakukan keburukan dia menyesal. Disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Yang keempat ada jiwa yang mana jiwa ini bimbang. Ya, apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya buka puasa sembunyi-sembunyi atau tidak? Apakah saya melakukan tarawih apa tidak? Ada kebimbangan dalam melakukan kebaikan, maka yang berfungsi itu namanya nafsu malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, antar keimanan dan pikiran memang ini harus selaras. Ya, kenapa harus selaras? Karena pikiran ini bisa mendatangkan dosa. Ya. Kan nanti ketika orang meninggal dunia, ya bukan fisik yang disiksa di alam kubur. Jadi bukan fisik. Makanya fisik ini akan hancur. Tapi yang akan disiksa di alam kubur itu adalah jiwa. Ya. Makanya jiwa yang baik akan mendapatkan nikmat kubur, jiwa yang buruk akan mendapatkan siksa kubur. Nah, menjadi pertanyaan, jiwa ini terdiri dari 3 unsur.
Ada sesuatu yang ditanyakan. Yang pertama itu, ini dijawab oleh Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Jadi bukan mata, bukan telinga, pendengaran, penglihatan. Dan yang ketiga, wal afidah. Wal afidah ini bisa terjemahkan sebagai fikiran. Itu yang mendatangkan dosa. Ya, berprasangka buruk. Ya, itu yang mendatangkan dosa. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dijaga itu hanya makannya, hanya minumnya, akan tetapi fikiran tidak dijaga, mata tidak dijaga, pandangan tidak dijaga, pendengaran tidak dijaga, hati tidak dijaga, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan kecuali haus dan dahaga. Maka pentingnya untuk menyelaraskan antara keimanan dan juga fikiran sehingga bisa maksimal amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya baik, selain itu mungkin kita sudah tahu tipsnya untuk menyelaraskan bagaimana pikiran dan jiwa kita untuk juga tetap fokus beribadah dan tidak menjadi sekadar rutinitas belaka gitu ya Pak Ustadz. Nah kemudian yang menjadi fenomena adalah pada saat awal-awal puasa itu kita biasanya masih semangat Pak Ustadz. Nanti di tengah menuju akhir udah loyo, udah males-malesan, udah banyak bolong-bolongnya. Mungkin ada tips juga Pak Ustadz untuk hal seperti itu? Ya, untuk seluruh Tribuners, bahwa memang ini potensi manusia, ya itu ada kejenuhan, ada sebuah filosofi mengatakan seperti ini ya, bahwa setiap amalan yang dilakukan secara rutin itu akan menghilangkan sensitivitas. Nah, jadi kalau ada amalan yang rutin yang dilakukan itu akan mengurangi. Ada orang yang berangkat ibadah umroh. Hari pertama dia menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah dia menangis. Ya itu pertama. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, bahkan sudah jauh dari Masjidil Haram, lebih sibuk belanja. Pertanyaan kenapa bisa demikian? Karena memang manusia itu ketika ada kegiatan yang rutin kita lakukan itu menghilangkan sensitivitas. Ya. Nah, sehingga bagaimana tipsnya? Maka yang pertama luruskan niat. Nah, jadi memang perlu ini kita yang pertama luruskan niat. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan ibadah hanya Allah kepada Allah, maka Allah itu bukan hanya berada di Ramadan, tapi juga berada di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah banyak orang kalau di bulan suci Ramadan, mungkin bukan hanya di awal, tapi di bulan suci Ramadan luar biasa kualitas ibadah. Tapi selesai bulan suci Ramadan, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Barangkali dia menganggap bahwa Allah itu hanya ada di Ramadan, tidak berada di luar bulan suci Ramadan. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Ramadan, jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Nah, kemudian jadi yang pertama itu niat itu harus memang lurus kepada Allah. Yang kedua, dalam diri kita itu memang bukan hanya kita sebagai orang biasa. Ya, bahkan seorang sahabat pun, ya kita lihat bahwa kualitas iman sahabat itu luar biasa. Ya, diibaratkan ini grade 1, ya, jadi luar biasa keimanan. Akan tetapi ada disebut dengan kejenuhan dalam beribadah, itu manusiawi. Nah, ketika muncul kejenuhan dalam beribadah, maka konsepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Jadi ketika itu menurun, maka yang wajibnya jangan ditinggalkan. Tapi kalau kualitas ibadah itu ya naik, maka sempurnakan yang sunnah. Nah, jadi ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah lakukanlah dari hal yang kecil ke yang besar. Ya, jangan di awal Ramadan langsung 1 juz. Masuk ke hari kedua tinggal 5 lembar. Maka dalam beribadah itu ya yang dilihat itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita konsisten dalam melakukan ibadah. Ya, innamal a'mal sesungguhnya amal itu adalah
adwamuha, yang dilakukan dengan istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun satu ayat kita baca tapi rutin kita baca sampai akhir Ramadan, itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan langsung awal Ramadan 10 juz tapi sudah tidak didapatkan pada hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya ya kita lebih semangat bukan hanya di awal Ramadan, juga sampai akhir Ramadan adalah senantiasa bermajelis dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, karena sebenarnya tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Kalau kita sering bermajelis, maka insya Allah majelis itu akan kita berkawan, maka kawan itu akan mengingatkan kepada kita. Karena memang ya kita ini makhluk sosial. Ya, bahkan kita tidak bisa menggunakan pakaian ini kalau tidak tukang jahit. Tukang jahit juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak hanya menyiapkan kain. Jadi memang kita makhluk terikat. Tapi dalam kebaikan, ya kita tentunya berinteraksi, ada circle. Ya, circle kita ini memang ya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir dan yang paling terpenting adalah yakinkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka jadikan bahwa jika ini ya Allah Ramadan yang terakhir, maka lakukanlah dengan maksimal. Kenapa? Tidak ada jaminan kita mendapatkan Ramadan tahun depan. Saya kira seperti itu. Baik, jadi kita harus juga betul-betul fokus, kemudian juga ini menjadi hal yang konsisten juga ya Pak Ustadz ya, dari hari pertama sampai nanti hari terakhir sebelum bulan suci Ramadan berakhir dan juga menyambut hari kemenangan. Dan satu pesan yang paling penting tadi adalah belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, maka Ramadan kali ini harus tetap dilaksanakan dengan maksimal karena itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terakhir mungkin Pak Ustadz sebagai pesan untuk seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan pada hari ini, mungkin seperti apa pesannya Pak Ustadz terkait dengan bagaimana kita sebagai anak-anak muda juga tentunya melihat Ramadan ini bukan hanya sebagai rutinitas untuk berpuasa, tetapi juga waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga intelektualitas kita dalam beragama. Silakan. Ya. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya pesan Ramadan Rasulullah SAW senantiasa memotivasi para sahabat bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, "Qad atakum Ramadan," telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Ada rahmat di dalamnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan itu tidak cukup dengan hanya fisik. Tidak cukup dengan hanya menahan haus, lapar dan dahaga. Akan tetapi ada amalan yang bisa kita lakukan. Ada amalan di malam hari namanya qiyamul lail, salat tarawih. Ada amalan di siang hari namanya puasa. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan spiritualitas. Di samping spiritualitas juga keilmuan. Banyak belajar. Makanya at-tafaqquh, ya belajar tentang hukum-hukum ya di bulan suci Ramadan itu sangat penting. Karena terkadang ya banyak orang yang menyepelekan yang namanya fikih seputar bulan suci Ramadan. Padahal semestinya fikih seputar Ramadan ini ya harus tuntas sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi memang harus tuntas. Jangan sampai kita baru belajar yang namanya niat pada hari ke-10 Ramadan, itu sudah terlambat. Harusnya kita paham niat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi ya di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah kita di Indonesia khususnya di Kota Makassar ya ada kajian di malam hari. Ya selesai sebelum tarawih ya habis Isya itu ada kajian, ada ceramah. Di subuh juga ada ceramah. Menjelang buka puasa ada ceramah. Ya, apalagi ceramah yang ada di Syiar Ramadan Tribun Timur. Nah, jadi ini menambah literasi kita untuk senantiasa meningkatkan intelektualitas dan juga spiritualitas. Kenapa? Karena kalau hanya Ramadan datang begitu saja, datang Ramadan tidak makan, tidak minum,
hanya tidur. Bahkan mengatakan tidur adalah ibadah, yaitu bagi orang yang menjaga solatnya. Tapi yang tidak menjaga solatnya itu bisa menjadi dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan seluruh Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita maksimalkan dengan meningkatkan intelektualitas, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya spiritualitas. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu menjadi pesan penting untuk kita menjalani Ramadan 1 bulan penuh nantinya. Dan semoga kita semua Tribuners masih bisa tetap konsisten begitu ya, dan beribadah semaksimal mungkin. Selain itu, selain menahan lapar dan juga menahan dahaga, kita juga tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai ruang dan waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga ruang dan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari apa sebenarnya yang masih kurang dalam diri kita, ataupun juga apa kesalahan yang masih ada dalam diri kita sebelum nantinya kita menyambut hari kemenangan itu tiba. Dan baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan juga memberikan banyak sekali wejangan kepada kita untuk menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ke depan. Dan tentunya bagi Tribuners juga terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan juga tetap saksikan berbagai program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya ya wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ya ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya tidaklah patutnya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang ya. Kenapa tidak? Itu ada segolongan ya dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama. Tafakuh fiddin. Pergi ke pondok pesantren ya, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya, untuk memberikan peringatan agar mereka itu ya waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu sejak kecil belajar agama itu. Sehingga ada tanggung jawab itu tadi ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dakwah bukan hanya sekedar kata di mimbar. Ia adalah sebuah ketekunan, pengabdian, dan amanah dalam meniti perjalanan. Di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, terdapat satu ulama, satu kiai yang lebih dari 2 dekade mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada umat. Dalam kisah para kiai kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup dan sekaligus perjalanan dakwah dari seorang imam, guru, ulama, dan da'i, Kiai Haji Namru Asdar. Sosoknya dikenal tenang, bersahaja, dan teguh dalam prinsip. Ia adalah Haji Namru Asdar, atau yang akrab disapa Kiai Namru. Lahir di Sopeng 23 Agustus 1973, ia kini menetap dan mengabdikan hidupnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Lebih dari 26 tahun, Kiai Namru menjadikan dakwah sebagai jalan hidup mengisi majelis ta'lim, mimbar masjid, dan ruang-ruang pendidikan umat. Nah, Kiai, di antara kesibukan dan aktivitas yang dilakukan hari ini, bagaimana Kiai memaknai diri Kiai hari ini? Apakah sebagai da'i, imam masjid, atau pelayanan umat? Saya rasa ya, dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini, saya rasa ini lebih ke pelayan umat ya. Sebagai khadimul ummah, situ ya sebagai dai mubalik, sebagai imam masjid, kemudian tempat
konsultasi masyarakat berkaitan dengan keagamaan, juga memberikan mediasi-mediasi ya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang keagamaan itu. Ya. Ini dalam perjalanan dakwahnya ini kan Kiai sudah berjalan cukup lama. Iya. Apa yang Kiai syukuri dalam perjalanan hidup dan dakwah yang sudah puluhan tahun ya kalau hitungannya ini? Iya. Jadi kalau berkaitan dengan masalah kesyukuran, ya tentunya tidak bisa kita mengungkapkan seberapa besar. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin, segala hal Allah berikan, meskipun aktivitas kita itu mungkin dari segi pendapatan ya tidak seberapa, tetapi balasan yang Allah berikan itu luar biasa. Ya, banyak kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kami, saya pribadi, yang tentunya itu sulit untuk kita cari ya. Orang-orang tertentu mungkin dalam kondisi seperti itu sulit mencari atau menemukan hal-hal seperti itu, tetapi ya alhamdulillah bagi kami secara pribadi ya itu datang begitu saja, Allah berikan. Artinya selama yang kita lakukan ini dalam rangka untuk memperjuangkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi kebutuhan hidup dunia kita ini juga akan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ilmunya dimulai sejak bangku sekolah dasar di Mamuju. Namun, titik balik hidupnya terjadi saat dorongan seorang guru bernama almarhum Ustadz Muhammad Ishaq membawanya ke pesantren modern pendidikan Al-Quran IMIM Ujung Pandang, saat ini Makassar, Sulawesi Selatan. Di sanalah kecintaan pada ilmu agama tumbuh kuat. Perjalanan itu berlanjut ke IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan mengambil jurusan syariah perbandingan mazhab, hingga akhirnya ia menyempurnakan kapasitas keilmuannya melalui pendidikan kader ulama MUI Sulawesi Selatan. Nah ini Kiai, yang mau saya tanyakan, mungkin sampai saat ini sosok guru lah yang paling berpengaruh dalam membentuk jalan dakwah Kiai ini bisa disebutkan siapa? Kiai? Iya, jadi saya punya guru waktu masih kecil, ya. Ada salah seorang ustadz di Mamuju ini, namanya Bapak Ustadz Muhammad Ishaq B. Beliau adalah pegawai negeri di Departemen Agama pada waktu itu, Kabupaten Mamuju. Beliau aktif berdakwah di sekitar Kabupaten Mamuju ini. Ya. Kemudian beliau juga memiliki sekolah madrasah, pada waktu itu Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah. Ya, kebetulan dekat dengan rumah orang tua, jadi kami dititipkan kepada beliau untuk belajar mengaji, ya, sekaligus belajar sore. Jadi sepulang dari sekolah dasar SD, ya, saya siang itu sampai sore bahkan maghrib biasa di rumah beliau untuk belajar TPA maupun madrasah. Ya. Jadi sampai saat ini sosok beliau yang mempengaruhi itu. Ya, beliau mempengaruhi seperti itu. Beliau memberikan motivasi dulu waktu itu, sehingga saya punya ketertarikan untuk belajar agama lebih kuat lagi. Ya. Kemudian setelah itu berlanjut ke pondok pesantren IMIM. Iya betul. Jadi atas saran beliau kepada orang tua saya, beliau menyarankan ya kepada orang tua saya untuk agar saya itu dimasukkan ke pondok. Dan beliau juga yang menunjukkan ya pondok pesantren IMIM di Makassar di Ujung Pandang pada waktu itu untuk dimasukkan ke situ. Iya. Bagaimana pengaruh dari pondok pesantren ini dalam membentuk karakter dakwah dari Kiai sendiri seperti apa? Ya saya kira sangat besar sekali ya pengaruhnya. Karena pondok pesantren IMIM itu adalah pondok pesantren yang
ustadz-ustadznya bukan hanya dari satu golongan, Ya. ya. Jadi ada dari Nahdlatul Ulama, ya, ustadz-ustadz kiai dari Muhammadiyah, ya. Ada yang keluaran dari Mesir, Ya. ada alumni dari Saudi, ada alumni dari Jawa, ada alumni dari Makassar sendiri, ya, pondok-pondok pesantren yang ada di sini di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi sangat bervariasi guru-guru kami di sana. Jadi sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menerima berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan cara beragama, khususnya dalam beribadah, pemikiran, ya. Dan apalagi pesantren ini memiliki motto bersatu dalam akidah dan toleransi dalam furu' dan khilafiyah. Tahun 2000 menjadi awal pengabdian panjang Kiai Namru di medan dakwah. Baginya, dakwah bukan pilihan, melainkan tanggung jawab moral. Ia terinspirasi oleh firman Allah tentang sekelompok orang yang mendalami agama untuk kembali memberi peringatan kepada masyarakatnya. Ayat itulah yang menjadi bahan bakar perjuangannya hingga hari ini. Nah, Kiai, dalam satu momen saya pernah mendengar Kiai pernah mengatakan bahwa dakwah itu sebagai tanggung jawab moral. Bisa dijelaskan makna dari tanggung jawab moral dakwah bagi Kiai itu apa, Kiai? Iya. Jadi yang saya maksudkan ini tanggung jawab moral adalah dihubungkan dengan nikmat, ya, yang Allah berikan kepada saya secara pribadi, di mana dari perjalanan hidup yang saya rasakan mulai dari kecil, ya, kemudian masuk ke pondok pesantren, lalu lanjut ke perguruan tinggi keagamaan, kemudian pernah juga mengenyam pendidikan kadar ulama. Ya, saya kira ini semua adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada diri saya secara pribadi, bertemu dengan banyak ustadz, banyak kiai, ya, guru-guru agama. Dari situ saya banyak mendapatkan wawasan keagamaan, ilmu keagamaan, dan saya merasa bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya yang begitu spesifik untuk diri saya secara pribadi, sehingga saya harus bagi itu kepada orang lain, ya, amalkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Ya, menyambung itu Kiai, dari sekian banyaknya ayat dalam Al-Quran, mungkin adakah satu ayat yang mengetuk perasaan hati, ini saya harus berdakwah, ilmu saya ini harus saya bagikan ke masyarakat, mungkin bisa dibagikan ke tribuners yang ada di rumah? Iya. Jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya, ya, wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum, ya, ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya tidaklah patut, ya, semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang, ya. Ya. Kenapa tidak? Itu ada segolongan, ya, dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama. Tafakuh fiddin. Pergi ke pondok pesantren, ya. Pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan agar mereka itu, ya, waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu sejak kecil belajar agama itu, ya, sehingga ada tanggung jawab itu tadi, ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu, ya. Dalam perjalanannya, Kiai Namru tak pernah banyak mengeluh rintangan. Namun, satu hal yang kerap ia rasakan adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menghidupkan majelis ilmu. Waktu sering habis banyak untuk hal yang sia-sia, sementara pengajian dan majelis taklim kerap dipandang sebelah mata. Meski begitu, langkah dakwahnya tak pernah surut. Nah, Kiai, kan sekarang ini waktu terus berlalu, kemudian ulama-ulama kita sudah banyak yang meninggalkan kita.
tentu tantangan-tantangan dakwah dari pendahulu kita ini berbeda dengan sekarang. Betul. Mungkin kalau di zaman sekarang ini Kiai bisa melihat tantangan terbesar dalam dakwah itu apa? Ya, saya kira tantangan yang cukup besar pada saat ini adalah kenyataan yang terjadi di tengah umat kita, umat Islam sendiri, di mana ya begitu banyak paham, banyak aliran, banyak harakah, banyak organisasi, ya, yang kemudian di sebahagian umat itu mungkin itu terpola dengan itu, ya, dalam arti mungkin kurang memahami secara hakiki apa tujuan kita dalam hal berdakwah ini, ya, sehingga mengajak atau timbul fanatisme golongan, ya, kurang ingin berinteraksi dengan saudara-saudara yang lain yang berbeda paham, berbeda golongan dan sebagainya itu, ya, bahkan mungkin saling menyalahkan satu sama lain, ya, dan sampai ada yang mengkafirkan dan sebagainya. Ya, ini kan sesuatu yang miris, ya. Inilah yang menjadi tantangan kita pada saat ini, bagaimana kita sebagai dai kemampuan untuk bisa mempersatukan umat itu. Ya, salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah ketika umat beliau itu bercerai-berai, ya, mereka sangat ingin, Nabi sangat ingin bahwa umatnya itu bersatu, ya, sangat ingin, meskipun dalam doa beliau Allah tidak kabulkan, tetapi itu menjadi concern kita sebagai dai, bagaimana kita bisa mempersatukan umat, mendamaikan satu sama lain, bagaimana membuat suasana ini rukun, damai, ya, memberikan dakwah yang toleran, ya, dakwah yang ramah. Sejak tahun 2001, Kiai Namur dipercaya menjadi Imam Masjid Agung Mamuju. Ia juga mengabdi sebagai dosen di Istai Al-Azhari Mamuju, serta menjadi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Di ranah organisasi, namanya tercatat aktif di NU, MUI, FKUB, hingga Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, Kiai ini kan sudah menjadi Imam Masjid Agung Mamuju selama 2 dekade, ya. Iya. Apakah ini menjadi sebuah beban yang Kiai rasakan atau seperti apa pandangannya? Iya, saya kira ini bukan suatu beban, ya. Tapi amanah. Amanah, dan sejak kecil saya sholat 5 waktu di masjid, ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan itu sholat di masjid, sehingga untuk masalah menjadi imam itu bukan sesuatu yang beban, ya. Justru itu menjadi suatu kehormatan, ya, bagi saya untuk bisa dipercaya memimpin jamaah dan juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Ya. Ini kan selain menjadi imam di sini juga mengajar sebagai dosen, kemudian juga sebagai penyuluh agama. Iya, betul. Bagaimana membagi waktu itu antara mengajar, kemudian berdakwah dan melayani umat serta dalam kehidupan keluarga? Iya, jadi kehidupan saya seperti ini itu sudah berlangsung lama, ya. Bisa dikatakan sejak tahun 2001 itu sudah aktif seperti itu dengan berbagai macam kesibukan, sehingga saya kira kita memang perlu untuk memiliki manajemen waktu, ya, untuk bisa mengatur semua itu. Tapi alhamdulillah, ya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan itu tidak mengganggu, ya, urusan-urusan yang utama yang menjadi tugas pokok kita, ya, seperti sebagai PNS misalnya, ya, saya punya jabatan penyuluh agama, itu lebih banyak di luar kantor, ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdakwah di majelis-majelis taklim maupun di masjid. Ini justru banyak waktunya itu di luar jam kantor, ya. Sehingga untuk di kantor itu kita punya waktu cukup untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, ya, dalam hal misalnya rapat-rapat dan sebagainya, ya. Jadi bukanlah hal yang sulit untuk itu, karena kalau sudah menjadi kebiasaan, ya, saya kira tidak ada yang sulit, ya. Jadi kadang-kadang memang dalam satu hari itu kita punya
kesibukan mulai dari subuh sampai malam itu full, ya. Ada yang berupa dakwah dicampur dengan rapat, lagi dicampur lagi dengan kegiatan seperti sebagai imam, ya. Nah, itu. Di balik kesibukan dakwah, Kiai Namru adalah kepala keluarga yang sederhana. Bersama sang istri, Ngantini, ia membesarkan 3 orang anak dalam suasana rumah yang hangat dan penuh nilai keislaman. Bagi Kiai Namru, keluarga adalah pondasi utama dakwah. Nah, Kiai kan kalau kita mendengar peribahasa di balik lelaki sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Mungkin dalam dakwah Kiai ini ada sosok peran keluarga yang mendukung dakwah Kiai sampai sejauh ini. Iya, saya kira yang pertama istri, ya. Iya. Selama ini itu sangat mendukung ya kegiatan ini. Ya, sebelum orang tua saya meninggal, ada ibu itu sangat mendukung. Iya. Nah, kemudian Kiai ini kan juga punya anak. Iya. Dan kadang juga kalau jamaah itu kadang melihat jangan kita fokus ke orang lain kalau di keluarga kita tidak beres sendiri. Iya, betul. Pasti ada beban tersendiri bagi Kiai untuk mendidik anaknya. Mungkin ada nilai-nilai sendiri yang diajarkan atau ditanamkan ke anak-anak Kiai sendiri. Iya. Jadi selain tentunya pendidikan rumah tangga sejak anak-anak ini masih kecil. Ya, sejak kecil anak-anak saya ini banyak besar di masjid. Masjid ini, di Masjid Agung ini. Ya, karena saya juga menjadi guru mengaji di sini, guru TPA di sini. Jadi setiap hari saya bawa anak-anak itu sejak kecil mereka, bahkan sejak bayi, ya, sama-sama dengan ibu itu melihat bagaimana kita mengaji, mengajar agama, dan ketika anak-anak ini sudah cukup waktu untuk juga belajar di situ, ya mereka juga harus duduk di situ di depan saya untuk diajar. Ya, itu yang kami ajarkan. Kemudian setelah tamat SD, ya, saya masukkan ke pondok pesantren, ya, pilihkan sekolah yang Islami, yang sekolah-sekolah yang di situ ada pendidikan Islamnya yang cukup lah, ya, diberikan di situ. Jadi saya kira itu usaha. Tentunya dalam hal ini juga saya berusaha secara pribadi dan keluarga untuk ya menjadi orang tua yang baik, yang bisa kemudian menjaga anak-anak ini ya dengan doa. Jadi para orang tua mungkin yang di luar sana banyak kesibukan di luar, ini tidak bisa menjadi alasan untuk melupakan untuk mendidik anak di rumah, ya? Ya, tentu ya, saya kira seperti itu harus, ya. Banyak faktor yang harus kita siapkan sebagai orang tua untuk mendidik itu. Bahkan sebelum anak kita lahir pun dalam agama itu didiklah anakmu itu ya 25 tahun sebelum lahirnya. Itu artinya ya kita sendiri tergantung bagaimana kita mendidik diri sendiri untuk bisa mendapatkan kualitas anak yang soleh. Tribuners, kisah Kiai Haji Namru Asdar mengajarkan kepada kita semua bahwa dakwah bukan hanya mereka yang berada pada sorotan, tetapi mengajarkan kepada kita tentang nilai kesetiaan. Setia pada ilmu, setia pada umat, dan setia pada panggilan jiwa. Inilah kisah para kiai, nilai yang mengajarkan kita tentang cahaya yang tak pernah padam, walau tidak terlihat. Saya Suwandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam waktu menunjukkan untuk menunggu berbuka puasa dan dalam program Syiar Ramadan tentunya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan hari ini tema kita sangat menarik terkait dengan ibadah berkualitas di tengah distraksi digital, di mana kita tahu bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak bisa terlepas dari seluruh yang namanya digitalisasi begitu ya. Jangan sampai ini mengganggu ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Puasanya masih lancar sejauh ini? Alhamdulillah. Berpuasa bukan karena fisik tapi karena iman. Betul, baik sekali. Nah Pak Ustadz, tema kita pada hari ini adalah ibadah berkualitas di tengah distraksi digital. Yang seperti kita tahu bahwa setiap hari bahkan setiap detik menit kita tuh tidak bisa lepas dari yang namanya digitalisasi begitu. Betul. Pak Ustadz. Bagaimana supaya kita tetap fokus, tetap bisa beribadah dengan baik meskipun kita juga tetap terkoneksi dengan digitalisasi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, diibaratkan dalam kehidupan bahwa ya memang ya manusia itu diberikan bekal oleh Allah berupa akal. La'allakum tatafakkarun, dan banyak lagi ayat yang berkaitan dengan akal manusia. Bahkan Allah membedakan antara orang yang berilmu dan juga orang yang tidak berilmu. Ya tentunya ya digitalisasi saat sekarang ini adalah, dan kehidupan manusia diibaratkan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau diibaratkan tarikan nafas, itu seperti tarikan nafas. Ya, bahkan kita tidak terlepas dari digitalisasi. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, ya khususnya di bulan suci Ramadan, ya bisa memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Ya tentunya ada beberapa tips yang sebentar saya akan sampaikan kepada seluruh Tribuners. Akan tetapi memang dalam ibadah itu tidak dilihat dari segi kuantitas, tapi ibadah itu dilihat dari segi kualitas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi segala sesuatu itu ada ujian. Yang mana ujian itu untuk melihat siapa yang paling terbaik amalnya. Artinya memiliki amal yang kualitas, bukan dilihat dari segi kuantitas. Nah, kita sebagai hamba Allah memang dibekali ya dua hal dalam diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya ada sifat takwa yang diwakilkan oleh malaikat, dan ada sifat fujur yang diwakilkan oleh syaitan. Ya, makanya dalam Al-Quran jumlah kata malaikat dengan jumlah kata syaitan dalam Al-Quran itu sebanding. Ketika malaikat jumlahnya 88 kali disebut, juga kalimat al-jin atau syaitan itu juga 88 kali. Artinya dalam diri manusia memang ada. Nah, dalam hal ini ya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika menerima wahyu ya dari Turi Sina, kemudian dia kembali. Ketika dia kembali, dia melihat umatnya, dia fokus. Ya, bahasanya itu yaqufuna ala asnamil lahum. Dia fokus kepada berhala. Nah, tentunya kalau kita ilustrasikan sekarang bahwa segala sesuatu yang menghalangi kita untuk ingat kepada Tuhan, boleh jadi itu bagian daripada berhala, meskipun bukan berhala seperti umat-umat terdahulu. Intinya adalah bagaimana kita me time ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal yang penting kita pahami bersama, khususnya kepada Tribuners. Yang pertama adalah manajemen gadget. Jadi manajemen gadget ini ya harus memang kita pahami bersama. Yang kedua adalah waktu ibadah.
Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi. Saya bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah manajemen gadget. Ya, kita tidak mungkin terlepas dari gawai, tidak mungkin terlepas dari media sosial. Bahkan itu tergantung kita cara menggunakan. Tentunya ada positif, ada negatif. Ya, jangan ke media sosial. Bahkan ketika Allah mengatakan menurunkan kepada Rasulullah SAW tentang khamar atau minuman keras, beliau mengatakan bahwa ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya mempekerjakan banyak orang, akan tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya jauh lebih besar. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada plus minusnya, pasti ada positif dan negatifnya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bijak sehingga betul-betul kita beribadah kepada Allah itu bisa memaksimalkan dari segi kualitas tanpa harus menghilangkan yang namanya digitalisasi. Yang pertama tentunya adalah manajemen gadget. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu mematikan. Nah, khususnya ketika kita ingin fokus untuk beribadah. Makanya kita melihat ketika setiap pelaksanaan hari Jumat, biasanya MC atau pembawa acara khutbah Jumat itu menyampaikan kepada seluruh jamaah agar supaya HP-nya dimatikan atau di silent selama pelaksanaan ibadah. Jadi cara yang pertama ketika kita ingin fokuskan untuk beribadah di waktu-waktu tertentu, misalnya tarawih di bulan suci Ramadan atau mendengarkan tausiah, maka kita sejenak untuk menyampingkan yang namanya gadget sehingga betul-betul kita bisa maksimalkan. Kemudian yang kedua, mengurangi. Biasanya kalau kita bangun, khususnya bagi pasangan suami istri, ketika dia bangun, bukan pasangannya dicari, tapi yang dicari adalah HP-nya. Nah, tentunya kita bisa mengurangi penggunaan gadget sehingga betul-betul kita bisa mengatur manajemen kapan bisa kita gunakan dan kapan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah betul-betul meninggalkan. Nah, kapan ini? Ketika nanti pelaksanaan i'tikaf. Jadi di bulan suci Ramadan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang i'tikaf itu atau me time dengan Allah. I'tikaf itu ketika kita betul-betul akan melakukan yang namanya i'tikaf, khususnya di bulan suci Ramadan, betul-betul kita fokus. Makanya ketika i'tikaf itu fokus. Ya'kufuna ala asnamil lahum, fokus hanya untuk beribadah. Nah, kemudian yang keempat adalah ada batas penggunaan. Jadi tentunya siaran-siaran yang penting, di antaranya mungkin syiar Ramadan, yang bisa kita tonton pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada waktu yang kita gunakan, di mana waktu itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun yang pertama, bagaimana manajemen gadget. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan waktu ibadah. Nah, waktu ibadah juga ini tentunya perlu kita melihat ada dinamakan dengan skala prioritas. Nah, jadi ibadah juga itu ada skala prioritas yang mana kita prioritaskan karena membaca di gawai, di media dan sebagainya itu bagian daripada menambah ilmu. Oleh sebab itu tetap ada skala prioritas sehingga betul-betul kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah waktu luang. Jadi waktu juga itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, melakukan amal kebaikan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati. Jadi kita waktu yang betul-betul waktu luang itu mungkin bisa kita gunakan untuk menggunakan gadget. Tapi ada waktu khusus yang memang kita prioritaskan untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga balance antara ya kehidupan ya berdigitalisasi dan juga kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah teratur, ya, atau lebih tepatnya dikatakan disiplin. Jadi memang bahkan sebagai orang tua, ya, itu harus mendisiplinkan anak kita ya untuk menggunakan gadget, khususnya di dunia digitalisasi dan semua serba digital. Mungkin transaksi kita sekarang itu lagi tidak menggunakan tunai, tapi semua serba non tunai, menggunakan QRIS dan sebagainya. Akan tetapi tentunya ya di dunia sekarang ini betul-betul kita melihat ya khususnya disiplin waktu, kapan kita gunakan, kapan kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling terakhir adalah ya optimalisasi. Nah, bagaimana kita menggunakan digitalisasi ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk ibadah. Ya, mungkin ya ada ya HP kita yang di stand waktu-waktu tertentu, bahkan mungkin kurikulum Ramadan itu ada pengingatnya. Itu juga bisa dilakukan, dan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan bukan berarti bahwa kita harus tinggalkan secara keseluruhan, akan tetapi secara proporsional bagaimana kita menempatkan bahwa ada skala prioritas, bagaimana menggunakan gadget dengan bijak, dan juga bagaimana menggunakan dalam hal-hal yang positif. Ya, baik, dan itu memang godaannya luar biasa sekali ya Pak Ustadz ya. Pada saat kita bulan puasa juga kita tetap terkoneksi dengan yang namanya digitalisasi, itu bisa membuat kita menunda-nunda biasanya. Bahkan kalau sudah azan berkumandang, di HP kan juga sekarang sudah ada dikumandangkan azan melalui aplikasi, begitu. Bahkan kita kadang masih tetap lanjut scrolling gitu, dan mengabaikan waktu untuk beribadah ataupun juga waktu untuk fokus menjalani ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya itu merupakan menjadi tips yang sangat baik untuk kita semua di bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sudah memberikan kita pencerahan selama menunggu waktu berbuka puasa ini. Semoga ini menjadi wadah ataupun juga tontonan yang dapat mempertajam iman kita bersama, khususnya juga di bulan puasa pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan puasa, dan juga seluruh ibadah puasa dapat dilancarkan. Hari ini tentunya kembali lagi bersama saya Iluh Devisania dalam program Syiar Ramadan yang akan menemani seluruh Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Tema kita pada Syiar Ramadan kali ini cukup menarik, yakni terkait dengan persiapan ruhiyah dan juga intelektualitas di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita ditemani dengan Bapak Ustadz, yakni Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah, tetap diberikan kesehatan dan juga semangat iman untuk menjalani ibadah puasa. Iya, baik. Dan juga ini merupakan pertemuan pertama kita ya di bulan puasa untuk memperbincangkan tema yang begitu menarik. Dan pada hari ini juga akan kita sampaikan kepada Tribuners untuk memberikan wawasan dan juga menemani waktu menunggu berbuka puasa. Nah, terkait dengan persiapan ruhiyah dan intelektualitas di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, seringkali kan pada saat Ramadan ini kita teman-teman semua hanya mungkin mempersiapkan
pada fisik saja begitu jelang bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keseimbangan antara persiapan ruhiyah atau mental dan jiwa dengan kesiapan fisik itu mungkin seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang kalau kita melihat ya, ayat yang diturunkan itu adalah panggilan keimanan. Nah, keimanan ini tentunya tidak berkaitan dengan fisik, akan tetapi itu berkaitan dengan jiwa atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak berada di fisik, tapi keimanan itu adalah berada di jiwa. Maka yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah itu panggilan jiwa atau panggilan keimanan. Nah, ada seorang ulama yang memberikan ilustrasi seperti ini. Pada saat datang bulan suci Ramadan, itu membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Justru surah yang dibaca itu adalah surah Al-Fil. Ya, Al-Fil ini artinya gajah. Ya, pasukan Raja Abraha. Nah, tentu kita heran apa hubungan surah Al-Fil ini dengan bulan Ramadan. Ternyata dia ilustrasikan bahwa Abraha itu merupakan raja yang disimbolkan sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh. Ya. Sehingga ketika melihat pusat perekonomian di Mekah, itu berpusat di Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Apa yang dilakukan itu juga berusaha untuk membuat Ka'bah di Yaman pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kezaliman, seluruh pasukan Abraha itu pasukan gajah yang memasuki kota Mekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ada simbol dari Abraha ini, ada keangkuhan dengan kesombongan. Nah, siapa yang mempertahankan pada saat itu? Yang mempertahankan Ka'bah itu adalah Abdul Muttalib sebagai simbol ketekunan dan ketakwaan. Sementara ya burung ababil ini ya yang melontarkan, yang melemparkan batu, ya bara api, itu simbol daripada keadilan untuk memerangi yang namanya Abraha atau memerangi yang dinamakan dengan hawa nafsu. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa ternyata Baitullah itu ada 3. Baitullah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Baitullah yang ada di kota Mekah. Dan dalam diri manusia itu ada Baitullah yang mana itu adalah hati. Nah, jadi hati kita ini adalah sentral ya metabolisme yang dinamakan dengan pusat spiritualitas. Ya, dan ini masuk bulan Ramadan banyak orang yang lebih menjaga ya fisiknya. Tapi dia tidak jaga dari dalam, yaitu dia tidak jaga jiwanya. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah spiritualitas, jiwa, keimanan, dan juga tentunya yang paling terpenting adalah intelektualitas. Bagaimana kita literasi, membaca, dan juga sering-sering mendengarkan kajian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hati ini menjadi Baitullahnya Allah dalam diri manusia? Ini perlu kita jaga. Karena hati ini merupakan sumber daripada niat. Ya, kita tentunya melakukan ibadah puasa itu didahului dengan niat. Ya, meskipun kalau saya sampaikan bahwa ya niat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa 1 kali saja berniat. Ketika berniat pada malam pertama, maka sudah terakumulasi 30 malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, sementara pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu harus setiap malam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menggabungkan keduanya, tetap kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa 1 bulan, dan tiap malam itu tetap dibarengi dengan niat, sehingga
ketika ada malam-malam yang terlupakan berniat, maka sudah diwakilkan karena kita sudah berniat di awal bulan suci Ramadan. Nah, makanya hati itu sebagai sentral, sebagai pusat niat. Yang kedua adalah hati itu yang memunculkan aktivitas positif atau aktivitas negatif. Nah, jadi kalau ada orang yang bertutur kata yang kurang baik, sebenarnya itu bukan lisannya bermasalah, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang mencela, berarti yang bermasalah itu bukan lisannya, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang memukul, yang bermasalah itu bukan tangannya, tapi yang bermasalah adalah hatinya. Nah, maka di sini merupakan sentral atau pusat sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan hati itu harus spiritualitas itu tentunya dalam hati. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, tentu dalam Islam bahwa kalau ada anjing, yang kita lakukan adalah kita usir. Karena memang dalam Islam itu boleh kita memelihara anjing, tapi selama itu bisa dijadikan sebagai hewan untuk berburu, atau menjaga ternak atau menjaga lahan garapan dan sebagainya. Tapi selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, banyak orang yang mungkin ketika ada anjing dia usir. Akan tetapi boleh jadi dia usir satu anjing tapi memasukkan banyak anjing dalam hatinya. Yang mana itu? Yaitu hasad, iri hati, kesombongan, angkuh. Itu merupakan hal-hal yang kita masukkan dalam kalbu kita, justru kita dan bahayanya luar biasa. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memelihara, ini versi dalam Islam, satu yang dipelihara bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuannya untuk menjaga, maka itu bisa menghilangkan pahala satu kirat. Kirat ini itu sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana ketika ada dalam diri kita sifat hasad? Nah, sifat hasad ini bukan menghilangkan sebagian pahala, akan tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ternyata hasad ini itu bisa menghilangkan pahala. Al-hasad ya'kulul hasanat, itu memakan pahala. Seperti apa? Rasul mengatakan kama ya'kulu an-narul khatab. Seperti api yang memakan kayu bakar, itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ini spiritualitas ini perlu kita jaga. Sehingga ibadah Ramadan itu bukan ritual, akan tetapi spiritual. Kalau hanya ritual itu tidak makan, tidak minum, itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum, yang kita jaga, maka dipastikan bahwa kita hanya berpuasa secara ritual, tapi tidak berpuasa secara spiritual. Jadi kita banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak Ustadz, termasuk juga bagaimana kemudian yang penting adalah menyelaraskan antara pikiran dan juga hati. Nah kemudian Pak Ustadz, untuk terkait hal itu mungkin ada cara yang bisa disampaikan kepada Tribuners untuk menyelaraskan hati dan pikiran agar ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sekadar menjadi rutinitas belaka begitu. Silakan. Ya, tentunya bahwa seorang peneliti mengatakan bahwa sumber penyakit itu diantaranya adalah dari pikiran dan juga itu dari jiwa. Nah, pikiran kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jiwa kita, karena terus terang bahwa
Ya, kita kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad, yang diberi makan, yang diberi minum, itu jasad. Ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa inilah yang punya macam-macam jiwa. Ya. Jiwa yang gemar untuk melakukan kebaikan disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau ada tribuners yang gemar untuk melakukan kebaikan, berarti yang berfungsi itu adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ada jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua ini adalah gemar melakukan maksiat. Ya, kalau kita gemar melakukan maksiat, gelisah kalau tidak melakukan maksiat, berarti yang berfungsi itu namanya jiwa ammarah. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Yang ketiga ada disebut dengan jiwa ya ketika melakukan menyesal. Jadi ada juga orang yang melakukan keburukan, tapi ketika selesai melakukan keburukan dia menyesal. Disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Yang keempat ada jiwa yang mana jiwa ini bimbang. Ya, apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya buka puasa sembunyi-sembunyi atau tidak? Apakah saya melakukan tarawih apa tidak? Ada kebimbangan dalam melakukan kebaikan, maka yang berfungsi itu namanya nafsu malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, antar keimanan dan fikiran memang ini harus selaras. Ya, kenapa harus selaras? Karena fikiran ini bisa mendatangkan dosa. Ya. Kan nanti ketika orang meninggal dunia, ya bukan fisik yang disiksa di alam kubur. Jadi bukan fisik. Makanya fisik ini akan hancur. Tapi yang akan disiksa di alam kubur itu adalah jiwa. Ya. Makanya jiwa yang baik akan mendapatkan nikmat kubur, jiwa yang buruk akan mendapatkan siksa kubur. Nah, menjadi pertanyaan, jiwa ini terdiri dari 3 unsur. Ada sesuatu yang ditanyakan. Yang pertama itu, ini dijawab oleh Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Jadi bukan mata, bukan telinga, pendengaran, penglihatan. Dan yang ketiga, wal afidah. Wal afidah ini bisa terjemahkan sebagai fikiran. Itu yang mendatangkan dosa. Ya, berprasangka buruk. Ya, itu yang mendatangkan dosa. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dijaga itu hanya makannya, hanya minumnya, akan tetapi fikiran tidak dijaga, mata tidak dijaga, pandangan tidak dijaga, pendengaran tidak dijaga, hati tidak dijaga, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan kecuali haus dan dahaga. Maka pentingnya untuk menyelaraskan antara keimanan dan juga fikiran sehingga bisa maksimal amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya baik, selain itu mungkin kita sudah tahu tipsnya untuk menyelaraskan bagaimana pikiran dan jiwa kita untuk juga tetap fokus beribadah dan tidak menjadi sekadar rutinitas belaka begitu ya Pak Ustadz. Nah kemudian yang menjadi fenomena adalah pada saat awal-awal puasa itu kita biasanya masih semangat Pak Ustadz. Nanti di tengah menuju akhir udah loyo, udah males-malesan, udah banyak bolong-bolongnya. Mungkin ada tips juga Pak Ustadz untuk hal seperti itu? Ya, untuk seluruh tribuners, bahwa memang ini potensi manusia, ya itu ada kejenuhan, ada sebuah filosofi mengatakan seperti ini ya, bahwa setiap amalan yang dilakukan secara rutin itu akan menghilangkan sensitivitas. Nah, jadi kalau ada amalan yang rutin yang dilakukan itu akan mengurangi. Ada orang yang berangkat ibadah umroh. Hari pertama dia menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah dia menangis. Ya itu pertama. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, bahkan sudah jauh dari Masjidil Haram, lebih sibuk belanja.
Pertanyaan, kenapa bisa demikian? Karena memang manusia itu ketika ada kegiatan yang rutin kita lakukan itu menghilangkan sensitivitas. Ya. Nah, sehingga bagaimana tipsnya? Maka yang pertama, luruskan niat. Nah, jadi memang perlu ini kita yang pertama luruskan niat. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan ibadah hanya Allah kepada Allah, maka Allah itu bukan hanya berada di Ramadan, tapi juga berada di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah banyak orang kalau di bulan suci Ramadan, mungkin bukan hanya di awal, tapi di bulan suci Ramadan luar biasa kualitas ibadah. Tapi selesai bulan suci Ramadan, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Barangkali dia menganggap bahwa Allah itu hanya ada di Ramadan, tidak berada di luar bulan suci Ramadan. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Ramadan, jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Nah, kemudian, jadi yang pertama itu, niat itu harus memang lurus kepada Allah. Yang kedua, dalam diri kita itu memang bukan hanya kita sebagai orang biasa. Ya, bahkan seorang sahabat pun, ya kita lihat bahwa kualitas iman sahabat itu luar biasa. Ya, diibaratkan ini grade 1, ya, jadi luar biasa keimanan. Akan tetapi ada disebut dengan kejenuhan dalam beribadah, itu manusiawi. Nah, ketika muncul kejenuhan dalam beribadah, maka konsepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Jadi ketika itu menurun, maka yang wajibnya jangan ditinggalkan. Tapi kalau kualitas ibadah itu ya naik, maka sempurnakan yang sunnah. Nah, jadi ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah lakukanlah dari hal yang kecil ke yang besar. Ya, jangan di awal Ramadan langsung 1 juz. Masuk ke hari kedua tinggal 5 lembar. Maka dalam beribadah itu ya yang dilihat itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita konsisten dalam melakukan ibadah. Ya, innamal a'mal sesungguhnya amal itu adalah adwamuha, yang dilakukan dengan istiqomah wa inqalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun 1 ayat kita baca, tapi rutin kita baca sampai akhir Ramadan, itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan langsung awal Ramadan 10 juz tapi sudah tidak didapatkan pada hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya ya kita lebih semangat bukan hanya di awal Ramadan, juga sampai akhir Ramadan adalah senantiasa bermajelis dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, karena sebenarnya tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Kalau kita sering bermajelis, maka insya Allah majelis itu akan kita berkawan, maka kawan itu akan mengingatkan kepada kita. Karena memang ya kita ini makhluk sosial. Ya, bahkan kita tidak bisa menggunakan pakaian ini kalau tidak tukang jahit. Tukang jahit juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak hanya menyiapkan kain. Jadi memang kita makhluk terikat. Tapi dalam kebaikan, ya kita tentunya berinteraksi, ada circle. Ya, circle kita ini memang ya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir dan yang paling terpenting adalah yakinkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka jadikan bahwa jika ini ya Allah Ramadan yang terakhir, maka lakukanlah dengan maksimal. Kenapa? Tidak ada jaminan kita mendapatkan Ramadan tahun depan. Saya kira seperti itu. Baik, jadi kita harus juga betul-betul fokus, kemudian juga ini menjadi hal yang konsisten juga ya Pak Ustadz ya, dari hari pertama sampai nanti hari terakhir sebelum bulan suci Ramadan berakhir dan juga menyambut hari kemenangan. Dan satu pesan yang paling penting tadi adalah belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, maka Ramadan kali ini harus tetap dilaksanakan dengan maksimal karena itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terakhir mungkin Pak Ustadz sebagai pesan untuk seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan pada hari ini, mungkin seperti apa pesannya Pak Ustadz terkait dengan bagaimana kita sebagai anak-anak muda juga tentunya melihat Ramadan ini bukan hanya sebagai rutinitas untuk berpuasa, tetapi juga waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga intelektualitas kita dalam beragama. Silakan. Ya.
Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya pesan Ramadan Rasulullah SAW senantiasa memotivasi para sahabat bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, "Qad atakum Ramadan," telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Ada rahmat di dalamnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan itu tidak cukup dengan hanya fisik. Tidak cukup dengan hanya menahan haus, lapar dan dahaga. Akan tetapi ada amalan yang bisa kita lakukan. Ada amalan di malam hari namanya qiyamul lail, salat tarawih. Ada amalan di siang hari namanya puasa. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan spiritualitas. Di samping spiritualitas juga keilmuan. Banyak belajar. Makanya at-tafaqquh, ya, belajar tentang hukum-hukum ya di bulan suci Ramadan itu sangat penting. Karena terkadang ya banyak orang yang menyepelekan yang namanya fikih seputar bulan suci Ramadan. Padahal semestinya fikih seputar Ramadan ini ya harus tuntas sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi memang harus tuntas. Jangan sampai kita baru belajar yang namanya niat pada hari ke-10 Ramadan, itu sudah terlambat. Harusnya kita paham niat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi ya di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah kita di Indonesia khususnya di Kota Makassar ya ada kajian di malam hari. Ya, selesai sebelum tarawih, ya habis isya itu ada kajian, ada ceramah. Di subuh juga ada ceramah. Menjelang buka puasa ada ceramah. Ya, apalagi ceramah yang ada di Syiar Ramadan Tribun Timur. Nah, jadi ini menambah literasi kita untuk senantiasa meningkatkan intelektualitas dan juga spiritualitas. Kenapa? Karena kalau hanya Ramadan datang begitu saja, datang Ramadan tidak makan, tidak minum, hanya tidur. Bahkan mengatakan tidur adalah ibadah, yaitu bagi orang yang menjaga sholatnya. Tapi yang tidak menjaga sholatnya itu bisa menjadi dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan seluruh tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita maksimalkan dengan meningkatkan intelektualitas, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya spiritualitas. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu menjadi pesan penting untuk kita menjalani Ramadan 1 bulan penuh nantinya. Dan semoga kita semua Tribuners masih bisa tetap konsisten begitu ya, dan beribadah semaksimal mungkin. Selain itu, selain menahan lapar dan juga menahan dahaga, kita juga tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai ruang dan waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga ruang dan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari apa sebenarnya yang masih kurang dalam diri kita ataupun juga apa kesalahan yang masih ada dalam diri kita sebelum nantinya kita menyambut hari kemenangan itu tiba. Dan baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan juga memberikan banyak sekali wejangan kepada kita untuk menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ke depan. Dan tentunya bagi Tribuners juga terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan juga tetap saksikan berbagai program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya ya wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ya ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya tidaklah patutnya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang ya. Kenapa tidak? Itu ada segolongan ya dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama. Tafaqquh fid din. Pergi ke pondok pesantren ya, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya.
ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan agar mereka itu ya waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu sejak kecil belajar agama itu. Sehingga ada tanggung jawab itu tadi ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dakwah bukan hanya sekedar kata di mimbar. Ia adalah sebuah ketekunan, pengabdian, dan amanah dalam meniti perjalanan. Di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, terdapat satu ulama, satu kiai yang lebih dari 2 dekade mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada umat. Dalam kisah para kiai kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup dan sekaligus perjalanan dakwah dari seorang imam, guru, ulama, dan dai, Kiai Haji Namru Asdar. Sosoknya dikenal tenang, bersahaja, dan teguh dalam prinsip. Ia adalah Haji Namru Asdar, atau yang akrab disapa Kiai Namru. Lahir di Sopeng 23 Agustus 1973, ia kini menetap dan mengabdikan hidupnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Lebih dari 26 tahun, Kiai Namru menjadikan dakwah sebagai jalan hidup mengisi majelis ta'lim, mimbar masjid, dan ruang-ruang pendidikan umat. Nah, Kiai, di antara kesibukan dan aktivitas yang dilakukan hari ini, bagaimana Kiai memaknai diri Kiai hari ini? Apakah sebagai dai, imam masjid, atau pelayanan umat? Ya, saya rasa ya dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini, saya rasa ini lebih ke pelayan umat ya. Sebagai khadimul ummah, situ ya sebagai dai mubalik, sebagai imam masjid, kemudian tempat konsultasi masyarakat berkaitan keagamaan, juga memberikan mediasi-mediasi ya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang keagamaan itu. Ya. Ini dalam perjalanan dakwahnya ini kan Kiai sudah berjalan cukup lama. Iya. Apa yang Kiai syukuri dalam perjalanan hidup dan dakwah yang sudah puluhan tahun ya kalau hitungannya? Iya. Jadi kalau berkaitan dengan masalah kesyukuran, ya tentunya tidak bisa kita mengungkapkan seberapa besar. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin, segala hal Allah berikan meskipun aktivitas kita itu mungkin dari segi pendapatan ya tidak seberapa, tetapi balasan yang Allah berikan itu luar biasa ya. Banyak kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kami, saya pribadi, yang tentunya itu sulit untuk kita cari ya. Orang-orang tertentu mungkin dalam kondisi seperti itu sulit mencari atau menemukan hal-hal seperti itu, tetapi ya alhamdulillah bagi kami secara pribadi ya itu datang begitu saja, Allah berikan. Artinya selama yang kita lakukan ini dalam rangka untuk memperjuangkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi kebutuhan hidup dunia kita ini juga akan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ilmunya dimulai sejak bangku sekolah dasar di Mamuju. Namun, titik balik hidupnya terjadi saat dorongan seorang guru bernama almarhum Ustadz Muhammad Ishaq membawanya ke pesantren modern pendidikan Al-Quran IMIM Ujung Pandang, saat ini Makassar, Sulawesi Selatan. Di sanalah kecintaan pada ilmu agama tumbuh kuat. Perjalanan itu berlanjut ke IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan mengambil jurusan syariah perbandingan mazhab, hingga akhirnya ia menyempurnakan kapasitas keilmuannya melalui pendidikan kader ulama MUI Sulawesi Selatan. Nah ini Kiai, yang mau saya tanyakan, mungkin sampai saat ini sosok guru lah
yang Iya. paling berpengaruh dalam membentuk jalan dakwah Kiai ini bisa disebutkan siapa, Kiai? Iya. Jadi saya punya guru waktu masih kecil, ya. Ada salah seorang ustadz di Mamuju ini, namanya Bapak Ustadz Muhammad Ishak B. Beliau adalah pegawai negeri di Departemen Agama pada waktu itu, Kabupaten Mamuju. Beliau aktif berdakwah di sekitar Kabupaten Mamuju ini. Ya. Kemudian beliau juga memiliki sekolah madrasah, pada waktu itu Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah. Ya. Kebetulan dekat dengan rumah orang tua, jadi kami dititipkan kepada beliau untuk belajar mengaji. Ya, sekaligus belajar sore. Jadi sepulang dari sekolah dasar SD, ya saya siang itu sampai sore bahkan maghrib biasa di rumah beliau untuk belajar TPA maupun madrasah. Ya. Jadi sampai saat ini sosok beliau yang mempengaruhi itu. Ya, beliau mempengaruhi seperti itu. Beliau memberikan motivasi dulu waktu itu, sehingga saya punya ketertarikan untuk belajar agama lebih kuat lagi. Ya. Kemudian setelah itu berlanjut ke pondok pesantren IMIM. Iya betul. Jadi atas saran beliau kepada orang tua saya, beliau menyarankan ya kepada orang tua saya untuk agar saya itu dimasukkan ke pondok. Dan beliau juga yang menunjukkan ya pondok pesantren IMIM di Makassar di Ujung Pandang pada waktu itu untuk dimasukkan ke situ. Iya. Bagaimana pengaruh dari pondok pesantren ini dalam membentuk karakter dakwah dari Kiai sendiri seperti apa? Ya saya kira sangat besar sekali ya pengaruhnya. Karena pondok pesantren IMIM itu adalah pondok pesantren yang ustadz-ustadznya bukan hanya dari satu golongan, ya. Jadi ada dari Nahdlatul Ulama, ya, ustadz-ustadz kiai dari Muhammadiyah, ya. Ada yang keluaran dari Mesir, ada alumni dari Saudi, ada alumni dari Jawa, ada alumni dari Makassar sendiri, ya, pondok-pondok pesantren yang ada di sini di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi sangat bervariasi guru-guru kami di sana. Jadi, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menerima berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan cara beragama, khususnya dalam beribadah, pemikiran, ya. Dan apalagi pesantren ini memiliki motto bersatu dalam akidah dan toleransi dalam furu' dan khilafiyah. Tahun 2000 menjadi awal pengabdian panjang Kiai Namru di medan dakwah. Baginya, dakwah bukan pilihan, melainkan tanggung jawab moral. Ia terinspirasi oleh firman Allah tentang sekelompok orang yang mendalami agama untuk kembali memberi peringatan kepada masyarakatnya. Ayat itulah yang menjadi bahan bakar perjuangannya hingga hari ini. Nah, Kiai, dalam suatu momen saya pernah mendengar Kiai pernah mengatakan bahwa dakwah itu sebagai tanggung jawab moral. Bisa dijelaskan makna dari tanggung jawab moral dakwah bagi Kiai itu apa, Kiai? Iya. Jadi yang saya maksudkan ini tanggung jawab moral adalah dihubungkan dengan nikmat ya yang Allah berikan kepada saya secara pribadi, di mana dari perjalanan hidup yang saya rasakan mulai dari kecil ya, kemudian masuk ke pondok pesantren, lalu lanjut ke perguruan tinggi keagamaan, kemudian pernah juga mengenyam pendidikan kadar ulama. Ya, saya kira ini semua adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada diri saya secara pribadi, bertemu dengan banyak ustadz, banyak kiai, ya, guru-guru agama. Dari situ saya banyak mendapatkan wawasan keagamaan, ilmu keagamaan, dan saya merasa bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya yang
begitu spesifik untuk diri saya secara pribadi, sehingga saya harus bagi itu kepada orang lain. Ya, amalkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Ya, menyambung itu Kiai, dari sekian banyaknya ayat dalam Al-Quran, mungkin adakah satu ayat yang mengetuk perasaan hati, ini saya harus berdakwah, ilmu saya ini harus saya bagikan ke masyarakat, mungkin bisa dibagikan ke tribuners yang ada di rumah? Ya, jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya, ya, wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ya ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya tidaklah patutnya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang, ya. Ya. Kenapa tidak itu ada segolongan, ya, dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama. Tafaqquh fid din. Pergi ke pondok pesantren, ya. Pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya untuk memberikan peringatan agar mereka itu, ya, waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu sejak kecil belajar agama itu, ya, sehingga ada tanggung jawab itu tadi, ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu, ya. Dalam perjalanannya, Kiai Namru tak pernah banyak mengeluh rintangan. Namun, satu hal yang kerap ia rasakan adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menghidupkan majelis ilmu. Waktu sering habis banyak untuk hal yang sia-sia, sementara pengajian dan majelis taklim kerap dipandang sebelah mata. Meski begitu, langkah dakwahnya tak pernah surut. Nah, Kiai, kan sekarang ini waktu terus berlalu, kemudian ulama-ulama kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Tentu tantangan-tantangan dakwah dari pendahulu kita ini berbeda dengan sekarang. Betul. Mungkin kalau di zaman sekarang ini, Kiai bisa melihat tantangan terbesar dalam dakwah itu apa? Ya, saya kira tantangan yang cukup besar pada saat ini adalah kenyataan yang terjadi di tengah umat kita, umat Islam sendiri, di mana, ya, begitu banyak paham, banyak aliran, banyak harakah, banyak organisasi, ya, yang kemudian di sebahagian umat itu mungkin itu terpola dengan itu, ya, dalam arti mungkin kurang memahami secara hakiki apa tujuan kita dalam hal berdakwah ini, ya, sehingga mengajak atau timbul fanatisme golongan, ya, kurang ingin berinteraksi dengan saudara-saudara yang lain yang berbeda paham, berbeda golongan dan sebagainya itu, ya, bahkan mungkin saling menyalahkan satu sama lain, ya, dan sampai ada yang mengkafirkan dan sebagainya, ya. Ini kan sesuatu yang miris, ya. Inilah yang menjadi tantangan kita pada saat ini, bagaimana kita sebagai dai kemampuan untuk bisa mempersatukan umat itu, ya. Salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah ketika umat beliau itu bercerai-berai, ya. Mereka sangat ingin, Nabi sangat ingin bahwa umatnya itu bersatu, ya. Sangat ingin, meskipun dalam doa beliau Allah tidak kabulkan, tetapi itu menjadi concern kita sebagai dai. Bagaimana kita bisa mempersatukan umat, mendamaikan satu sama lain, bagaimana membuat suasana ini rukun, damai, ya, memberikan dakwah yang toleran, ya, dakwah yang ramah. Sejak tahun 2001, Kiai Namru dipercaya menjadi Imam Masjid Agung Mamuju. Ia juga mengabdi sebagai dosen di Stai Al-Azhari Mamuju, serta menjadi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Di ranah organisasi dan koordinasi Mubalik Indonesia, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, Kiai ini kan sudah menjadi Imam Masjid Agung Mamuju selama 2 dekade, ya. Iya. Apakah ini menjadi sebuah beban yang Kiai rasakan atau seperti apa pandangannya? Iya, saya kira ini bukan suatu beban, ya. Tapi amanah.
amanah, dan sejak kecil saya sholat 5 waktu di masjid. Jadi sudah menjadi kebiasaan itu sholat di masjid, sehingga untuk masalah menjadi imam itu bukan sesuatu yang beban ya. Justru itu menjadi suatu kehormatan ya bagi saya untuk bisa dipercaya memimpin jamaah dan juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Ya. Ini kan selain menjadi imam di sini juga mengajar sebagai dosen, kemudian juga sebagai penyuluh agama. Iya, betul. Bagaimana membagi waktu itu antara mengajar, kemudian berdakwah dan melayani umat serta dalam kehidupan keluarga? Iya, jadi kehidupan saya seperti ini itu sudah berlangsung lama ya. Bisa dikatakan sejak tahun 2001 itu sudah aktif seperti itu dengan berbagai macam kesibukan, sehingga saya kira kita memang perlu untuk memiliki manajemen waktu ya untuk bisa mengatur semua itu. Tapi alhamdulillah ya apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan itu tidak mengganggu ya urusan-urusan yang utama yang menjadi tugas pokok kita ya. Seperti sebagai PNS misalnya ya, saya punya jabatan penyuluh agama. Itu lebih banyak di luar kantor ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdakwah di majelis-majelis taklim maupun di masjid. Ini justru banyak waktunya itu di luar jam kantor. Iya. Sehingga untuk di kantor itu kita punya waktu cukup untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang lain ya, dalam hal misalnya rapat-rapat dan sebagainya ya. Jadi bukanlah hal yang sulit untuk itu, karena kalau sudah menjadi kebiasaan ya, saya kira tidak ada yang sulit ya. Jadi kadang-kadang memang dalam satu hari itu kita punya kesibukan mulai dari subuh sampai malam itu full ya. Ada yang berupa dakwah dicampur dengan rapat, lagi dicampur lagi dengan kegiatan seperti sebagai imam ya. Nah, itu. Di balik kesibukan dakwah, Kiai Namru adalah kepala keluarga yang sederhana. Bersama sang istri, Ngantini, ia membesarkan 3 orang anak dalam suasana rumah yang hangat dan penuh nilai keislaman. Bagi Kiai Namru, keluarga adalah pondasi utama dakwah. Nah, Kiai kan kalau kita mendengar peribahasa di balik lelaki sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Mungkin dalam dakwah Kiai ini ada sosok peran keluarga yang mendukung dakwah Kiai sampai sejauh ini. Iya, saya kira yang pertama istri ya. Iya. Selama ini itu sangat mendukung ya kegiatan ini. Ya, sebelum orang tua saya meninggal, ibu itu sangat mendukung. Iya. Nah, kemudian Kiai ini kan juga punya anak. Iya. Dan kadang juga kalau jamaah itu kadang melihat jangan kita fokus ke orang lain kalau di keluarga kita tidak beres sendiri. Iya, betul. Pasti ada beban tersendiri bagi Kiai untuk mendidik anaknya. Mungkin ada nilai-nilai sendiri yang diajarkan atau ditanamkan ke anak-anak Kiai sendiri. Iya. Jadi selain tentunya pendidikan rumah tangga sejak anak-anak ini masih kecil. Ya, sejak kecil anak-anak saya ini banyak besar di masjid. Masjid ini, di Masjid Agung ini. Ya, karena saya juga menjadi guru mengaji di sini, guru TPA di sini. Jadi setiap hari saya bawa anak-anak itu sejak kecil mereka, bahkan sejak bayi, ya, sama-sama dengan ibu itu melihat bagaimana kita mengaji, mengajar agama, dan ketika anak-anak ini sudah cukup waktu untuk juga belajar di situ, ya mereka juga harus duduk di situ di depan saya untuk diajar. Ya, itu yang kami ajarkan. Kemudian setelah tamat SD, ya, saya masukkan ke pondok pesantren, ya, pilihkan sekolah yang Islami, yang sekolah-sekolah yang di situ ada pendidikan Islamnya yang cukup lah, ya, diberikan di situ. Jadi saya kira itu usaha. Tentunya dalam hal ini juga saya berusaha secara pribadi dan keluarga untuk ya menjadi orang tua yang baik, yang bisa kemudian menjaga anak-anak ini
ya dengan doa. Jadi para orang tua mungkin yang di luar sana banyak kesibukan di luar, ini tidak bisa menjadi alasan untuk melupakan untuk mendidik anak di rumah ya? Ya tentu ya saya kira seperti itu harus ya. Banyak faktor yang harus kita siapkan sebagai orang tua untuk mendidik itu. Bahkan sebelum anak kita lahir pun dalam agama itu didiklah anakmu itu ya 25 tahun sebelum lahirnya. Itu artinya ya kita sendiri tergantung bagaimana kita mendidik diri sendiri untuk bisa mendapatkan kualitas anak yang soleh. Tribuners, kisah Kiai Haji Namru Asdar mengajarkan kepada kita semua bahwa dakwah bukan hanya mereka yang berada pada sorotan, tetapi mengajarkan kepada kita tentang nilai kesetiaan. Setia pada ilmu, setia pada umat, dan setia pada panggilan jiwa. Inilah kisah para kiai, nilai yang mengajarkan kita tentang cahaya yang tak pernah padam, walau tidak terlihat. Saya Suwandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners dalam waktu menunjukkan untuk menunggu berbuka puasa dan dalam program Syiar Ramadan tentunya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan hari ini tema kita sangat menarik terkait dengan ibadah berkualitas di tengah distraksi digital, di mana kita tahu bahwa kehidupan kita sekarang ini tidak bisa terlepas dari seluruh yang namanya digitalisasi begitu ya. Jangan sampai ini mengganggu ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Puasanya masih lancar sejauh ini? Alhamdulillah. Berpuasa bukan karena fisik tapi karena iman. Betul, baik sekali. Nah Pak Ustadz, tema kita pada hari ini adalah ibadah berkualitas di tengah distraksi digital. Yang seperti kita tahu bahwa setiap hari bahkan setiap detik menit kita tuh tidak bisa lepas dari yang namanya digitalisasi begitu. Betul. Pak Ustadz. Bagaimana supaya kita tetap fokus, tetap bisa beribadah dengan baik meskipun kita juga tetap terkoneksi dengan digitalisasi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, diibaratkan dalam kehidupan bahwa ya memang ya, manusia itu diberikan bekal oleh Allah berupa akal. La'allakum tatafakkarun, dan banyak lagi ayat yang berkaitan dengan akal manusia. Bahkan Allah membedakan antara orang yang berilmu dan juga orang yang tidak berilmu. Ya tentunya
Ya, digitalisasi saat sekarang ini adalah, dan kehidupan manusia diibaratkan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau diibaratkan tarikan nafas, itu seperti tarikan nafas. Ya, bahkan kita tidak terlepas dari digitalisasi. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, ya khususnya di bulan suci Ramadan, ya bisa memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Ya tentunya ada beberapa tips yang sebentar saya akan sampaikan kepada seluruh Tribuners. Akan tetapi memang dalam ibadah itu tidak dilihat dari segi kuantitas, tapi ibadah itu dilihat dari segi kualitas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi segala sesuatu itu ada ujian. Yang mana ujian itu untuk melihat siapa yang paling terbaik amalnya. Artinya memiliki amal yang kualitas, bukan dilihat dari segi kuantitas. Nah, kita sebagai hamba Allah memang dibekali ya dua hal dalam diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya ada sifat takwa yang diwakilkan oleh malaikat, dan ada sifat fujur yang diwakilkan oleh syaitan. Ya, makanya dalam Al-Quran jumlah kata malaikat dengan jumlah kata syaitan dalam Al-Quran itu sebanding. Ketika malaikat jumlahnya 88 kali disebut, juga kalimat al-jin atau syaitan itu juga 88 kali. Artinya dalam diri manusia memang ada. Nah, dalam hal ini, ya, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika menerima wahyu, ya, dari Turi Sina, kemudian dia kembali. Ketika dia kembali, dia melihat umatnya, dia fokus. Ya, bahasanya itu, yaqufuna ala asnamillahum. Dia fokus kepada berhala. Nah, tentunya kalau kita ilustrasikan sekarang bahwa segala sesuatu yang menghalangi kita untuk ingat kepada Tuhan, boleh jadi itu bagian daripada berhala, meskipun bukan berhala seperti umat-umat terdahulu. Intinya adalah bagaimana kita me time ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal yang penting kita pahami bersama, khususnya kepada Tribuners. Yang pertama adalah manajemen gadget. Jadi manajemen gadget ini ya harus memang kita pahami bersama. Yang kedua adalah waktu ibadah. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi. Saya bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah manajemen gadget. Ya, kita tidak mungkin terlepas dari ya gawai, tidak mungkin terlepas dari media sosial. Bahkan itu tergantung kita cara menggunakan. Tentunya ada positif, ada negatif. Ya, jangan ke media sosial. Bahkan ketika Allah ya mengatakan kepada, menurunkan kepada Rasulullah SAW tentang khamar atau minuman ya keras, beliau mengatakan bahwa ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya mempekerjakan banyak orang, akan tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya jauh lebih besar. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada plus minusnya, pasti ada positif dan negatifnya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bijak sehingga betul-betul ya kita beribadah kepada Allah itu bisa memaksimalkan dari segi kualitas tanpa harus ya menghilangkan yang namanya digitalisasi. Yang pertama tentunya adalah manajemen gadget. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu ya mematikan. Nah, khususnya ketika kita ingin fokus untuk beribadah. Makanya kita melihat ketika setiap pelaksanaan hari Jumat biasanya MC atau pembawa acara khutbah Jumat itu menyampaikan kepada seluruh jamaah agar supaya HP-nya dimatikan atau di silent ya selama pelaksanaan ibadah. Jadi cari yang pertama ketika kita ingin fokuskan untuk beribadah,
di waktu-waktu tertentu, misalnya tarawih di bulan suci Ramadan atau mendengarkan tausiah, maka kita sejenak ya untuk menyampingkan yang namanya gadget sehingga betul-betul kita bisa maksimalkan. Kemudian yang kedua, mengurangi. Ya, kita ya biasanya kalau kita bangun ya khususnya bagi ya pasangan suami istri, ketika dia bangun ya bukan pasangannya dicari, tapi yang dicari adalah HP-nya. Nah, tentunya kita bisa mengurangi penggunaan, ya, mengurangi penggunaan gadget sehingga betul-betul kita bisa mengatur manajemen, ya, kapan bisa kita gunakan dan kapan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah betul-betul meninggalkan. Nah, kapan ini? Ketika nanti pelaksanaan i'tikaf. Jadi di bulan suci Ramadan, insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang i'tikaf itu atau me time dengan Allah. Ya, i'tikaf itu ya ketika kita betul-betul akan melakukan yang namanya i'tikaf, khususnya di bulan suci Ramadan, ya betul-betul kita fokus. Ya, makanya kata i'tikaf itu fokus. Ya'kufuna ala asnamil lahum, fokus hanya untuk beribadah. Nah, kemudian yang keempat adalah ya ada batas penggunaan. Jadi tentunya siaran-siaran yang penting, ya diantaranya mungkin syiar Ramadan, ya yang bisa kita tonton pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada waktu yang kita gunakan, di mana waktu itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun yang pertama, bagaimana manajemen gadget. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan waktu ibadah. Nah, waktu ibadah juga ini tentunya ya perlu kita melihat, ada dinamakan dengan skala prioritas. Nah, jadi ibadah juga itu ada skala prioritas yang mana kita prioritaskan karena ya membaca di gawai, di media dan sebagainya itu bagian daripada menambah ilmu. Oleh sebab itu tetap ada skala prioritas sehingga betul-betul kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah waktu luang. Jadi waktu juga itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, melakukan aling menasihati. Jadi kita waktu yang betul-betul waktu luang itu mungkin bisa kita gunakan untuk menggunakan gadget. Tapi ada waktu khusus yang memang kita prioritaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga balance antara ya kehidupan ya digitalisasi dan juga kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah teratur. Ya, atau lebih tepatnya dikatakan disiplin. Jadi memang bahkan sebagai orang tua, ya itu harus mendisiplinkan anak kita ya untuk menggunakan gadget khususnya di dunia digitalisasi dan semua serba digital. Mungkin transaksi kita sekarang itu lagi tidak menggunakan tunai. Tapi semua serba non tunai menggunakan QRIS dan sebagainya. Akan tetapi tentunya ya di dunia sekarang ini betul-betul kita melihat ya khususnya disiplin waktu, kapan kita gunakan, kapan kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling terakhir adalah ya optimalisasi. Nah, bagaimana kita menggunakan digitalisasi ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk ibadah. Ya mungkin ya ada ya HP kita yang di stand waktu-waktu tertentu, bahkan mungkin kurikulum Ramadan itu ada pengingatnya. Itu juga bisa dilakukan dan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan bukan berarti bahwa kita harus tinggalkan secara keseluruhan, akan tetapi secara proporsional bagaimana kita menempatkan bahwa ada skala prioritas, bagaimana menggunakan gadget dengan bijak, dan juga bagaimana menggunakan dalam hal-hal yang positif. Ya,
Baik, dan itu memang godaannya luar biasa sekali ya Pak Ustadz ya. Pada saat kita bulan puasa juga kita tetap terkoneksi dengan yang namanya digitalisasi, itu bisa membuat kita menunda-nunda biasanya. Bahkan kalau sudah azan berkumandang, di HP kan juga sekarang sudah ada dikumandangkan azan melalui aplikasi begitu. Bahkan kita kadang masih tetap lanjut scrolling gitu dan mengabaikan waktu untuk beribadah ataupun juga waktu untuk fokus menjalani ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya itu merupakan menjadi tips yang sangat baik untuk kita semua di bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sudah memberikan kita pencerahan selama menunggu waktu berbuka puasa ini. Semoga ini menjadi wadah ataupun juga tontonan yang dapat mempertajam iman kita bersama, khususnya juga di bulan pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan puasa, dan juga seluruh ibadah puasa dapat dilancarkan. Hari ini tentunya kembali lagi bersama saya Iluh Devi Sania dalam program Syiar Ramadan yang akan menemani seluruh Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Tema kita pada Syiar Ramadan kali ini cukup menarik, yakni terkait dengan persiapan ruhiyah dan juga intelektualitas di bulan suci Ramadan. Untuk itu hari ini kita ditemani dengan Bapak Ustadz, yakni Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya di bulan puasa ini? Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan dan juga semangat iman untuk menjalani ibadah puasa. Iya, baik. Dan juga ini merupakan pertemuan pertama kita ya di bulan puasa untuk memperbincangkan tema yang begitu menarik. Dan pada hari ini juga akan kita sampaikan kepada Tribuners untuk memberikan wawasan dan juga menemani waktu menunggu berbuka puasa. Nah, terkait dengan persiapan ruhiyah dan intelektualitas di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, seringkali kan pada saat Ramadan ini kita teman-teman semua hanya mungkin mempersiapkan pada fisik saja begitu jelang bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keseimbangan antara persiapan ruhiyah atau mental dan jiwa dengan kesiapan fisik itu mungkin seperti apa sebaiknya Pak Ustadz? Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang kalau kita melihat ya, ayat yang diturunkan itu adalah panggilan keimanan. Nah, keimanan ini tentunya tidak berkaitan dengan fisik, akan tetapi itu berkaitan dengan jiwa atau keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak berada di fisik, tapi keimanan itu adalah berada di jiwa. Maka yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah itu panggilan jiwa atau panggilan keimanan. Nah, ada seorang ulama yang memberikan ilustrasi seperti ini. Pada saat datang bulan suci Ramadan, itu membacakan sebuah surah dalam Al-Quran. Justru surah yang dibaca itu adalah surah Al-Fil. Ya, Al-Fil ini artinya gajah. Ya, pasukan Raja Abraha. Nah, tentu kita heran apa hubungan surah Al-Fil ini dengan bulan Ramadan. Ternyata diilustrasikan bahwa Abraha itu merupakan raja yang disimbolkan sebagai raja yang sombong, raja yang angkuh. Ya. Sehingga ketika melihat pusat perekonomian di Mekah, itu berpusat di Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bah.
Apa yang dilakukan itu juga berusaha untuk membuat Ka'bah di Yaman pada saat itu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, kezaliman, seluruh pasukan Abraha itu pasukan gajah yang memasuki kota Mekah dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ada simbol dari Abraha ini, ada keangkuhan dengan kesombongan. Nah, siapa yang mempertahankan pada saat itu? Yang mempertahankan Ka'bah itu adalah Abdul Muttalib sebagai simbol ketekunan dan ketakwaan. Sementara ya burung ababil ini ya yang melontarkan, yang melemparkan batu bara api itu simbol daripada keadilan untuk memerangi yang namanya Abraha atau memerangi yang dinamakan dengan hawa nafsu. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa ternyata Baitullah itu ada 3. Baitullah yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Baitullah yang ada di kota Mekah. Dan dalam diri manusia itu ada Baitullah yang mana itu adalah hati. Jadi hati kita ini adalah sentral ya metabolisme yang dinamakan dengan pusat spiritualitas. Ya, dan ini masuk bulan Ramadan banyak orang yang lebih menjaga ya fisiknya. Tapi dia tidak jaga dari dalam, yaitu dia tidak jaga jiwanya. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah spiritualitas. Jiwa, keimanan, dan juga membaca dan juga sering-sering mendengarkan kajian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa hati ini menjadi Baitullahnya Allah dalam diri manusia? Ini perlu kita jaga. Karena hati ini merupakan sumber daripada niat. Ya, kita tentunya melakukan ibadah puasa itu didahului dengan niat. Ya, meskipun kalau saya sampaikan bahwa ya niat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa 1 kali saja berniat. Ketika berniat pada malam pertama, maka sudah terakumulasi 30 malam. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, sementara pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu harus setiap malam. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menggabungkan keduanya, tetap kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa 1 bulan, dan tiap malam itu tetap dibarengi dengan niat. Sehingga ketika ada malam-malam yang terlupakan berniat, maka sudah diwakilkan karena kita sudah berniat di awal bulan suci Ramadan. Nah, makanya hati itu sebagai sentral, sebagai pusat niat. Yang kedua adalah hati itu yang memunculkan aktivitas positif atau aktivitas negatif. Nah, jadi kalau ada orang yang bertutur kata yang kurang baik, sebenarnya itu bukan lisannya bermasalah, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang mencela, berarti yang bermasalah itu bukan lisannya, tapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Kalau ada orang yang memukul, yang bermasalah itu bukan tangannya, tapi yang bermasalah adalah hatinya. Nah, maka di sini merupakan sentral atau pusat sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan hati itu harus ya spiritualitas itu tentunya dalam hati. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, tentu dalam Islam bahwa ya kalau ada anjing, ya yang kita lakukan adalah kita usir. Ya, karena memang dalam Islam itu ya boleh kita memelihara anjing, tapi selama itu bisa dijadikan sebagai hewan untuk berburu. Ya, atau menjaga ternak atau menjaga lahan garapan dan sebagainya. Tapi selain daripada itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, banyak orang yang mungkin ya ketika ada usir 1 anjing tapi memasukkan banyak anjing dalam hatinya. Yang mana itu? Yaitu hasad, iri hati, kesombongan,
angkuh, itu merupakan hal-hal yang kita masukkan dalam kalbu kita, justru kita dan bahayanya luar biasa. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memelihara, ya ini versi dalam Islam, ya satu yang dipelihara bukan tujuan untuk berburu, bukan tujuannya untuk menjaga, maka itu bisa menghilangkan pahala 1 qirat. Ya, qirat ini itu sebesar gunung Uhud. Nah, bagaimana ketika ada dalam diri kita sifat hasad? Nah, sifat hasad ini bukan menghilangkan sebagian pahala, akan tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, ternyata hasad ini, ya, itu bisa, ya, menghilangkan pahala. Ya. Al-hasad, ya, yakulul hasanat, itu memakan pahala. Seperti apa? Rasul mengatakan, kama yakulu an-narul khatab. Seperti api yang memakan kayu bakar, itu tidak ada yang tersisa. Jadi memang dalam bulan suci Ramadan ini, ya, spiritualitas ini perlu kita jaga. Sehingga ibadah Ramadan itu bukan ritual, akan tetapi spiritual. Ya, kalau hanya ritual itu ya tidak makan, tidak minum, itu juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum yang kita jaga, maka dipastikan bahwa ya kita hanya berpuasa secara ritual, tapi tidak berpuasa secara spiritual. Iya, baik. Jadi kita banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak Ustadz, ya, termasuk juga bagaimana kemudian yang penting adalah menyelaraskan antara pikiran dan juga hati. Nah, kemudian Pak Ustadz, untuk terkait hal itu mungkin ada cara yang bisa disampaikan kepada Tribuners untuk menyelaraskan hati dan pikiran agar ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak sekadar menjadi rutinitas belaka, begitu. Silakan. Ya, tentunya bahwa seorang peneliti mengatakan bahwa ya sumber ya penyakit itu diantaranya adalah dari pikiran, ya, dan juga itu dari baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jiwa kita, karena ya terus terang bahwa ya kita kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad, yang diberi makan, yang diberi minum, itu jasad. Ada unsur yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa inilah yang punya macam-macam jiwa. Ya. Jiwa yang gemar untuk melakukan kebaikan disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau ada ya, Tribuners yang gemar untuk melakukan kebaikan, berarti yang berfungsi itu adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ada jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua ini adalah gemar melakukan maksiat. Ya, kalau kita gemar melakukan maksiat, gelisah kalau tidak melakukan maksiat, berarti yang berfungsi itu namanya jiwa ammarah. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul ammarah. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Yang ketiga ada disebut dengan jiwa ya ketika melakukan menyesal. Jadi ada juga orang yang melakukan ya keburukan, tapi ketika selesai melakukan keburukan dia menyesal. Disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Yang keempat ada jiwa yang mana jiwa ini bimbang. Ya, apakah saya melakukan atau tidak? Apakah saya buka puasa sembunyi-sembunyi atau tidak? Apakah saya melakukan tarawih apa tidak? Ada kebimbangan dalam melakukan kebaikan, maka yang berfungsi itu namanya nafsu malhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, antar keimanan dan pikiran memang ini harus selaras. Ya, kenapa harus selaras? Karena pikiran ini bisa mendatangkan dosa. Ya. Kan nanti ketika orang meninggal dunia, ya bukan fisik yang disiksa di alam kubur. Jadi bukan fisik. Makanya fisik ini akan hancur.
Tapi yang akan disiksa di alam kubur itu adalah jiwa. Ya. Makanya jiwa yang baik akan mendapatkan nikmat kubur, jiwa yang buruk akan mendapatkan siksa kubur. Nah, menjadi pertanyaan, jiwa ini terdiri dari 3 unsur. Ada sesuatu data yang ditanyakan. Yang pertama itu, ini dijawab oleh Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Jadi bukan mata, bukan telinga, pendengaran, penglihatan. Dan yang ketiga, wal af'idah. Itu yang mendatangkan dosa. Ya, berprasangka buruk. Ya, itu yang mendatangkan dosa. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dijaga itu hanya makannya, hanya minumnya, akan tetapi pikiran tidak dijaga, mata tidak dijaga, pandangan tidak dijaga, pendengaran tidak dijaga, hati tidak dijaga, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan kecuali haus dan dahaga. Maka pentingnya untuk menyelaraskan antara keimanan dan juga fikiran sehingga bisa maksimal amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya baik, selain itu mungkin kita sudah tahu tipsnya untuk menyelaraskan bagaimana pikiran dan jiwa kita untuk juga tetap fokus beribadah dan tidak menjadi sekadar rutinitas belaka begitu ya Pak Ustadz. Nah kemudian yang menjadi fenomena adalah pada saat awal-awal puasa itu kita biasanya masih semangat Pak Ustadz. Nanti di tengah menuju akhir udah loyo, udah males-malesan, udah banyak bolong-bolongnya. Mungkin ada tips juga Pak Ustadz untuk hal seperti itu? Ya, untuk seluruh Tribuners, bahwa memang ini potensi manusia, ya itu ada kejenuhan, ada sebuah filosofi mengatakan seperti ini ya, bahwa setiap amalan yang dilakukan secara rutin itu akan menghilangkan sensitivitas. Nah, jadi kalau ada amalan yang rutin yang dilakukan itu akan mengurangi. Ada orang yang berangkat ibadah umroh. Hari pertama dia menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah dia menangis. Ya itu pertama. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, bahkan sudah jauh dari Masjidil Haram, lebih sibuk belanja. Pertanyaan kenapa bisa demikian? Karena memang manusia itu ketika ada kegiatan yang rutin kita lakukan itu menghilangkan sensitivitas. Ya. Nah, sehingga bagaimana tipsnya? Maka yang pertama luruskan niat. Nah, jadi memang perlu ini kita yang pertama luruskan niat. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan ibadah hanya Allah kepada Allah, maka Allah itu bukan hanya berada di Ramadan, tapi juga berada di luar bulan suci Ramadan. Nah, itulah banyak orang kalau di bulan suci Ramadan mungkin bukan luar biasa keimanan, akan tetapi ada disebut dengan kejenuhan dalam beribadah. Itu manusiawi. Ya. Nah, ketika muncul kejenuhan dalam beribadah, maka konsepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Jadi ketika itu menurun, maka yang wajibnya jangan ditinggalkan. Tapi kalau kualitas ibadah itu ya naik, maka sempurnakan yang sunnah. Nah, jadi ini tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah lakukanlah dari hal yang kecil ke yang besar. Ya, jangan di awal Ramadan langsung 1 juz. Masuk ke hari kedua tinggal 5 lembar. Maka dalam beribadah itu ya yang dilihat itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita konsisten dalam melakukan ibadah. Ya, innamal a'mal, sesungguhnya amal itu adalah adwamuha, yang dilakukan dengan istiqomah wa inqalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun 1 ayat kita baca tapi rutin kita baca sampai akhir Ramadan, itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan langsung awal Ramadan 10 juz tapi sudah tidak didapatkan pada hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya ya kita lebih semangat bukan hanya di awal Ramadan, juga sampai akhir Ramadan adalah senantiasa bermajelis
dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, karena sebenarnya tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Kalau kita sering bermajelis, maka insya Allah majelis itu akan kita berkawan, maka kawan itu akan mengingatkan kepada kita. Karena memang ya kita ini makhluk sosial. Ya, bahkan kita tidak bisa menggunakan pakaian ini kalau tidak tukang jahit. Tukang jahit juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak hanya menyiapkan kain. Jadi memang kita makhluk terikat. Tapi dalam kebaikan, ya kita tentunya berinteraksi. Ada circle. Ya, circle kita ini memang ya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir dan yang paling terpenting adalah yakinkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka jadikan bahwa jika ini ya Allah Ramadan yang terakhir, maka lakukanlah dengan maksimal. Kenapa? Tidak ada jaminan kita mendapatkan Ramadan tahun depan. Saya kira seperti itu. Baik, jadi kita harus juga betul-betul fokus, kemudian juga ini menjadi hal yang konsisten juga ya Pak Ustadz ya, dari hari pertama sampai nanti hari terakhir sebelum bulan suci Ramadan berakhir dan juga menyambut hari kemenangan. Dan satu pesan yang paling penting tadi adalah belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, maka Ramadan kali ini harus tetap dilaksanakan dengan maksimal karena itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terakhir mungkin Pak Ustadz sebagai pesan untuk seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan pada hari ini, mungkin seperti apa pesannya Pak Ustadz terkait dengan bagaimana kita sebagai anak-anak muda juga tentunya melihat Ramadan ini bukan hanya sebagai rutinitas untuk berpuasa, tetapi juga waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga intelektualitas kita dalam beragama. Silakan. Ya. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya pesan Ramadan Rasulullah SAW senantiasa memotivasi para sahabat bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, "Qad atakum Ramadan," telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan maghfirah. Ada rahmat di dalamnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan itu tidak cukup dengan hanya fisik. Tidak cukup dengan hanya menahan haus, lapar dan dahaga. Akan tetapi ada amalan yang bisa kita lakukan. Ada amalan di malam hari namanya qiyamul lail, salat tarawih. Ada amalan di siang hari namanya puasa. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan spiritualitas. Di samping spiritualitas juga keilmuan. Banyak belajar. Nah, makanya at-tafaqquh, ya belajar tentang hukum-hukum ya di bulan suci Ramadan itu sangat penting. Karena terkadang ya banyak orang yang menyepelekan yang namanya fikih seputar bulan suci Ramadan. Padahal semestinya fikih seputar Ramadan ini ya harus tuntas sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi memang harus tuntas. Jangan sampai kita baru belajar yang namanya niat pada hari ke-10 Ramadan, itu sudah terlambat. Harusnya kita paham niat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, jadi ya di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah kita di Indonesia khususnya di Kota Makassar ya ada kajian di malam hari. Ya selesai sebelum tarawih ya habis Isya itu ada kajian, ada ceramah. Di subuh juga ada ceramah. Menjelang buka puasa ada ceramah. Ya, apalagi ceramah yang ada di Syiar Ramadan Tribun Timur. Nah, jadi ini menambah literasi kita untuk senantiasa meningkatkan intelektualitas dan juga spiritualitas. Kenapa? Karena kalau hanya Ramadan datang begitu saja, datang Ramadan tidak makan, tidak minum, hanya tidur, bahkan mengatakan tidur adalah ibadah. Itu bagi orang yang menjaga sholatnya. Tapi yang tidak menjaga sholatnya itu bisa menjadi dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan seluruh Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita maksimalkan dengan meningkatkan intelektualitas, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan yang namanya spiritualitas. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu menjadi pesan penting untuk kita menjalani Ramadan 1 bulan penuh nantinya. Dan semoga kita semua Tribuners masih bisa tetap konsisten begitu ya, dan beribadah semaksimal mungkin. Selain itu, selain menahan lapar dan juga menahan dahaga, kita juga tentunya menjadikan Ramadan ini sebagai ruang dan waktu untuk mempertajam keimanan, kemudian juga ruang dan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyadari apa sebenarnya yang masih kurang dalam diri kita, ataupun juga apa kesalahan yang masih ada dalam diri kita sebelum nantinya kita menyambut hari kemenangan itu tiba. Dan baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan juga memberikan banyak sekali wejangan kepada kita untuk menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh ke depan. Dan tentunya bagi Tribuners juga terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan juga tetap saksikan berbagai program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya ya wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ya ta'ifatun yatafaqahu fid din walindaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum ya yahdarun. Artinya tidaklah patutnya semua orang-orang yang beriman itu pergi berjihad di jalan Allah, dalam hal ini berperang ya. Ya. Kenapa tidak? Itu ada segolongan ya dari mereka itu yang pergi memperdalam agama. Memperdalam agama. Tafaqquh fid din. Pergi ke pondok pesantren ya, pergi meninggalkan kampung untuk belajar agama ke seorang guru dan sebagainya. Perdalam agama. Kemudian nanti kembali ke kaumnya, ke masyarakatnya, untuk memberikan peringatan agar mereka itu ya waspada. Ya. Jadi ayat ini memberikan inspirasi kepada saya sejak dulu waktu sejak kecil belajar agama itu. Sehingga ada tanggung jawab itu tadi ya. Dan ternyata Allah berikan kesempatan dan kemudahan, kelancaran untuk mempelajari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dakwah bukan hanya sekedar kata di mimbar. Ia adalah sebuah ketekunan, pengabdian, dan amanah dalam meniti perjalanan. Di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, terdapat satu ulama, satu kiai yang lebih dari 2 dekade mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada umat. Dalam kisah para kiai kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup dan sekaligus perjalanan dakwah dari seorang imam, guru, ulama, dan da'i, Kiai Haji Namru Asdar. Sosoknya dikenal tenang, bersahaja, dan teguh dalam prinsip. Ia adalah Haji Namru Asdar, atau yang akrab disapa Kiai Namru. Lahir di Sopeng 23 Agustus 1973, ia kini menetap dan mengabdikan hidupnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Lebih dari 26 tahun, Kiai Namru menjadikan dakwah sebagai jalan hidup mengisi majelis ta'lim, mimbar masjid, dan ruang-ruang pendidikan umat. Nah, Kiai, di antara kesibukan dan aktivitas yang dilakukan hari ini, bagaimana Kiai memaknai diri Kiai hari ini? Apakah sebagai da'i, imam masjid, atau pelayanan umat? Saya rasa ya, dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini, saya rasa ini lebih ke pelayan umat ya. Ya. Sebagai khadimul ummah. Situ ya sebagai dai mubalik, sebagai imam masjid. Kemudian tempat konsultasi masyarakat berkaitan keagamaan, juga memberikan mediasi-mediasi ya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang keagamaan itu. Ya. Ini dalam perjalanan dakwahnya ini kan Kiai sudah berjalan cukup lama. Iya. Apa yang Kiai syukuri dalam perjalanan hidup dan dakwah yang sudah puluhan tahun ya kalau hitungannya ini? Iya.
Jadi kalau berkaitan dengan masalah kesyukuran, ya tentunya tidak bisa kita mengungkapkan seberapa besar. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin, segala hal Allah berikan, meskipun aktivitas kita itu mungkin dari segi pendapatan ya tidak seberapa, tetapi balasan yang Allah berikan itu luar biasa. Ya, banyak kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kami, saya pribadi, yang tentunya itu sulit untuk kita cari, ya. Orang-orang tertentu mungkin dalam kondisi seperti itu sulit mencari atau menemukan hal-hal seperti itu, tetapi ya alhamdulillah bagi kami secara pribadi ya itu datang begitu saja, Allah berikan. Artinya selama yang kita lakukan ini dalam rangka untuk memperjuangkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi kebutuhan hidup dunia kita ini juga akan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ilmunya dimulai sejak bangku sekolah dasar di Mamuju. Namun, titik balik hidupnya terjadi saat dorongan seorang guru bernama almarhum Ustadz Muhammad Ishaq membawanya ke pesantren modern pendidikan Al-Quran IMIM Ujung Pandang, saat ini Makassar, Sulawesi Selatan. Di sanalah kecintaan pada ilmu agama tumbuh kuat. Perjalanan itu berlanjut ke IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan mengambil jurusan syariah perbandingan mazhab, hingga akhirnya ia menyempurnakan kapasitas keilmuannya melalui pendidikan kader ulama MUI Sulawesi Selatan. Nah ini Kiai, yang mau saya tanyakan, mungkin sampai saat ini sosok guru lah yang paling berpengaruh dalam membentuk jalan dakwah Kiai ini bisa disebutkan siapa, Kiai? Iya, jadi saya punya guru waktu masih kecil, ya. Ada salah seorang ustadz di Mamuju ini, namanya Bapak Ustadz Muhammad Ishaq B. Beliau adalah pegawai negeri di Departemen Agama pada waktu itu, Kabupaten Mamuju. Beliau aktif berdakwah di sekitar Kabupaten Mamuju ini. Ya. Kemudian beliau juga memiliki sekolah, madrasah, pada waktu itu Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah. Ya, kebetulan dekat dengan rumah orang tua, jadi kami dititipkan kepada beliau untuk belajar mengaji, ya, sekaligus belajar sore. Jadi pulang dari sekolah dasar SD, ya saya siang itu sampai sore bahkan maghrib biasa di rumah beliau untuk belajar TPA maupun madrasah, ya. Jadi sampai saat ini sosok beliau yang mempengaruhi itu. Ya, beliau mempengaruhi seperti itu. Beliau memberikan motivasi dulu waktu itu, sehingga saya punya ketertarikan untuk belajar agama lebih kuat lagi. Ya. Kemudian setelah itu berlanjut ke pondok pesantren IMIM. Iya betul. Jadi atas saran beliau kepada orang tua saya, beliau menyarankan kepada orang tua saya untuk agar saya itu dimasukkan ke pondok, dan beliau juga yang menunjukkan pondok pesantren IMIM di Makassar di Ujung Pandang pada waktu itu untuk dimasukkan ke situ. Bagaimana pengaruh dari pondok pesantren ini dalam membentuk karakter dakwah dari Kiai sendiri seperti apa? Ya saya kira sangat besar sekali pengaruhnya. Karena pondok pesantren IMIM itu adalah pondok pesantren yang ustadz-ustadznya bukan hanya dari satu golongan, ya. Jadi ada dari Nahdlatul Ulama, ya, ustadz-ustadz kiai dari Muhammadiyah, ya. Ada yang keluaran dari Mesir, ada alumni dari Saudi, ada alumni dari Jawa, ada alumni dari Makassar sendiri, pondok-pondok pesantren yang ada di sini di Sulawesi Selatan khususnya.
Jadi sangat bervariasi guru-guru kami di sana. Jadi sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menerima berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan cara beragama, khususnya dalam beribadah, pemikiran, ya. Dan apalagi pesantren ini memiliki motto bersatu dalam akidah dan toleransi dalam furu' dan khilafiyah. Tahun 2000 menjadi awal pengabdian panjang Kiai Namru di medan dakwah. Baginya, dakwah bukan pilihan, melainkan tanggung jawab moral. Ia terinspirasi oleh firman Allah tentang sekelompok orang yang mendalami agama untuk kembali memberi peringatan kepada masyarakatnya. Ayat itulah yang menjadi bahan